kalian lakukan saban hari bang, sampai kekal. Kubayangkan mulutmu berbusa-busa bang. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini ya, Gitu ya, Bang, ya? menurut Bung Rocky gimana itu? Kalau roh sama roh itu cipokannya itu seperti apa, Bung Rocky? Ya jelaskan, jelaskan. Itu ibarat seperti regulator gas LPG 3 kg yang diberi roh. Gas LPG 3 kg. Gitu. Tapi sabar ya, sebelum kita lanjut, ada informasi yang mau disampaikan oleh Bung Handi Selebes, karena ini informasi penting, yang bersifat penting, karena sangat penting untuk disampaikan dan sangat penting untuk didengar, karena ada hal penting agar hal penting ini tidak miss gitu, karena ada sesuatu yang penting itu. Ya. Oke, silakan Bung Handi. Bang Handi. Ya itu sih tadi ya, fenomena lapor melapor. Oh ya, ada yang mau dijadiin sebagai saksi, pada dia nanti juga akan kita lapor. Ada yang lapor lah kan gitu ya. Ya itu aja sih. Artinya tetap teman-teman kalau diskusi jangan menghujat personal. Pakai data saja ya. Kita lihat perkembangannya. Nanti teman-teman semuanya ya tetap bersatu. Jangan panik teman-teman, kalau ada yang dilapor wajar itu orang melapor. Justru kalau orang melapor itu artinya orang ngerti hukum. Karena memang tempat melapor itu kantor polisi, bukan di media sosial. Media sosial hanya untuk memberitahukan saja. Ya, yang penting teman-teman jaga sikap saja. Itu ya. Nanti kita tampilkan apa sih hujatan-hujatan mereka, si Lina Wijaya, si Agatha. Kalau anak Batak sudah lah, itu udah kewenangan pihak kepolisian. Itu kira-kira. Lanjut. Oke, siap. Gununda naik Gununda. Bang Setengah bertanya aja tentang Islam ya, Bang Setengah ya. Nanti insya Allah kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang Setengah. Bang Zulkifli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Yunus mau menambahkan lagi. Assalamualaikum semua para gurunda. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beliau Gurunda sampaikan itu bagus ya, bahwa umat Islam harus bersatu, nggak boleh takut, karena alhamdulillah kita tahu organisasi API ini luar biasa. Mereka ketika menerbitkan daripada generasi muda menyampaikan semua dengan data. Kalau kita telusuri, kita bisa melapor balik. Contohnya tentang penistaan agama. Ini sangat menarik, saya mengutip sebelum dilanjutkan bahwa ada pasal, ya kan, Undang-Undang tahun 1963 tentang penistaan. Isi daripada bunyi undang-undang itu, jangan menyerupai agama orang dan jangan menafsirkan. Tandanya kalau kita telah dengan isi daripada bunyi pasal ini, mereka bisa dilaporkan. Kenapa? Yang pertama, nama Allah mereka ambil dalam Al-Quran, mereka menyerupai daripada agama Islam. Yang kedua, habis mereka menyerupai daripada mengambil nama Allah tersebut, kemudian mereka tafsirkan dengan gelar. Maka saya katakan bahwa umat Islam nggak perlu takut. Kita punya guru-guru yang Masya Allah luar biasa, dan kita tidak bodoh dalam pasal undang-undang masalah hukum. Kita belajar semua, kita mempersatukan umat, dukung guru-guru kita, support mereka, dan jangan kalian bimbang. Allah bersama orang-orang yang benar. Makanya saya salut dengan pernyataan Pak Handi. Sebentar tidak mata saling. Apabila Bible ini ditayang, Sinyalnya merah Bang Yunus. maka Sinyalnya merah itu. oh saya nge-lag ya. Nge-lag ya. Saya nge-lag ya. Saya nge-lag apa? Nge-lag. Wah, Bang Setengah konten bagus aja, nyuruh tetap layar ke teman-teman di bawah. Wah, keren. Wah, Bang Setengah keren. Ya, bertanya lagi Bang Setengah tentang Islam, silakan. Bang Yunus merah. Ini masih Kristen ya? Setengah masih Kristen. Iya, tadi pertanyaan yang tadi yang naik juga kan, yang sebelum saya ini. Dia pertanyaannya menarik juga saya dengar, tapi kok cepat kali Kenapa ikut diturunkan. putus-putus juga? Halo. Bentar, saya naikin Gurunda dulu. Saya juga ikut merah, kenapa sih pada merah?
tahu saya. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Silakan. Ya, silakan Bang Setengah bertanya lagi. Ya, tadi kan sebelum saya naik ada tadi yang bertanya juga. Pertanyaannya menarik juga sih itu, yang menanyakan kenapa sampai 13 ya? 13 dia atau 11? Tadi. Apa istri Rasulullah? Nah, kok diturunkan abang itu tadi? Nggak ada yang diturunkan. Itu tadi pertanyaan menarik juga, makanya kami tadi menunggu-nunggu di sini semua penjelasannya. Coba Bang Jum. Ya, apalagi pertanyaannya? Apalagi? Itu aja. Kira-kira. Itu aja. Bang Juma dulu lah, Son. Ya, lu gimana? Tadi sebelum saya naik ada yang bertanya, Siap. kenapa istri Nabi Muhammad ada 13 gitu? Itu secara agama diwajibkan gimana tuh? Oh, itu yang bertanya tadi Bang Werder dari kekristenan juga itu, Gurunda. Ya tadi pertanyaannya menarik juga itu sih. Saya ingin tahu banyak tentang Islam ini. Iya, kenapa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memiliki beberapa istri ya? Iya. Jadi seorang nabi pada masa itu belum ada aturan seperti apa kemudian dalam kewarganegaraan seorang pemimpin bahwa jumlah istri itu sekian. Itu enggak ada. Jadi belum ada pembatasan dari sejak Nabi Abraham sampai kepada Nabi Muhammad. Sebelum datang beliau belum ada pembatasan kemudian istri itu jumlahnya sekian. Bahkan sampai hari ini kalau kita melihat di Kristen itu pun tak ada pembatasan istri itu harus seperti jumlahnya berapa gitu. Nah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa hikmah kemudian yang dilahirkan dari keadaan beliau memiliki beberapa istri. Di antaranya adalah wanita-wanita yang dijadikan istri Rasulullah yang berasal dari berbagai suku. Ada yang dari Quraisy, ada yang berasal dari keluarga Yahudi, ada yang orang tua istrinya masih kufur, ada dari kalangan muhajirin. Kesemuanya itu menunjukkan kehalalan menikah dengan wanita siapapun asal dihalalkan oleh Allah. Mereka kemudian masuk Islam dan sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memiliki banyak istri atau lebih dari 4, lebih dari umatnya dan kurang dari apa yang dijadikan contoh atau yang dipertontonkan kemudian raja-raja terdahulu, maka ini adalah menjadi teladan bagi para wanita di akhir zaman ini, bahwa ketika kemudian menghadapi persoalan rumah tangga, mereka bisa mencontoh kepada istri baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau mencontoh kepada apa yang kerap disampaikan oleh hadis-hadis tentang persoalan rumah tangga beliau. Lalu kemudian pernikahan dan perilaku Rasulullah Muhammad SAW kepada para istrinya adalah menjadi jalan yang benar bagi kaum muslimin laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, yakni agar tidak menzalimi salah satu dari istri mereka. Artinya bahwa pola rumah tangga Rasulullah itu bisa dijadikan sebagai contoh bagi umat Islam hari ini, yang beristri satu, yang beristri dua, beristri tiga, beristri empat. Jadi Rasulullah Muhammad SAW
datang kemudian membatasi jumlah istri kepada umatnya, di mana umat-umat terdahulu itu tidak membatasi jumlah istri daripada umatnya. Artinya bahwa ketika Rasulullah memiliki banyak istri, lebih dari yang ada diajarkan, disyariatkan kepada umatnya, beliau ingin mempersatukan kemudian kekuatan, baik itu dari suku Quraisy, baik itu dari orang Yahudi, baik mereka dari kalangan muhajirin dan seterusnya. Rasulullah menikahi suku-suku ini atau kelompok-kelompok ini supaya kelompok-kelompok ini tidak bertikai lagi, melainkan mereka menjadi satu rumpun. Seperti itu adanya. Dari suku ini ada anak Rasulullah, dari suku ini ada anak Rasulullah, sehingga mereka kemudian menjadi satu kelompok yang tadinya terpecah-pecah. Nah, itu salah satu hikmah daripada apa yang terjadi dalam rumah tangga beliau. Nah, Nabi Muhammad kalau dibandingkan Nabi Daud, Nabi Salomo, ya, itu jauh lebih hebat lagi karena istri mereka itu 600, ada yang 700 dan seterusnya. Saya kira begitu, Bang. Ya, Bung, setengah dibuka mute-nya, Bung. Berarti niat Nabi Muhammad untuk yang baik lah gitu ya, mengumpulkan para istri. Tapi beliau katanya, saya pernah lihat di searching di Google, dia ada menikahi anak di bawah umur, ya kan? Mohon maaf dulu ya. Bung Jumat, saudara-saudara saya, mohon maaf dulu. Apakah itu benar di umur 7 tahun atau 9 tahun itu? Jadi saya melihat di situ kok yang anak di bawah umur juga dinikahin, kan begitu. Iya. Jadi sekiranya mungkin pernikahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didorong oleh syahwat nafsu, atau didorong oleh kenikmatan, atau didorong oleh kesenang-senangan dengan wanita, maka tidaklah mungkin beliau menikah dengan wanita-wanita tua. Yang mereka nikahi pasti wanita-wanita muda. Beliau pasti menikah dengan gadis-gadis remaja. Kenapa? Beliau seorang presiden, beliau seorang pemimpin, beliau orang terpandang, beliau orang terhormat, beliau penguasa. Tapi apa yang terjadi? Beliau kemudian menikahi janda-janda tua. Lalu kemudian ketika dia menikahi Siti Aisyah, itu adalah perintah Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk menghafal semua perbuatan, semua tindakan Rasulullah, semua ucapan Rasulullah. Sehingga salah satu hikmah dinikahinya Siti Aisyah itu bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk supaya Aisyah menemaninya dan Aisyah merekam semua ucapan-ucapannya, sehingga salah satu istri yang satu-satunya istri yang menghafal lebih dari 2000 hadits adalah Siti Aisyah. Kenapa demikian? Karena Siti Aisyah itu pintar, Siti Aisyah itu cerdas. Nah, tidak ada hukum yang dilanggar ketika kemudian beliau ditunangkan atau dinikahkan kemudian di usia 6 tahun, lalu kemudian serumah usia 9 tahun. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelahnya. Atau tidak ada keberatan dari keluarga pihak mempelai wanita, tidak ada kemudian sesuatu yang negatif yang terjadi terhadap Siti Aisyah. Tidak ada korban di sana. Yang ada adalah kasih sayang. Rasulullah menyayangi istrinya, istrinya menyayangi Rasulullah. Mereka bahagia luar dalam. Lalu siapa kita yang ingin kemudian menceritakan keadaan rumah tangga beliau yang begitu bahagia? Seperti itu, Bang. Sementara kalau kita lihat ya di dalam maaf di dalam di bilangan 31 itu ada perintah Tuhan, ambillah semua anak-anak kecil yang masih perawan untukmu. Itu ada, Bang. Ada perintah itu. Karena memang tidak ada batasan. Kalau di Al-Quran batasan menjadikan seorang wanita itu menjadi istri itu adalah balik.
Sementara kalau di Kristen apa syarat sahnya menikahi atau berapa standar usia menikahi wanita? Itu tak ada di Bible. Kalau di Al-Quran ada ya? Iya, harus balik. Balik wanita itu baru bisa dinikahi. Jadi Aisyah ya yang di bawah umur itu usia berapa tahun pada saat dinikahi Nabi Muhammad? Itu di bawah umur karena pandangan kita hari ini, Bung. Oh, iya, Nenek-nenek kita dulu jangan jangan di 1400 tahun silam. Nenek-nenek kita dahulu itu ada yang menikah baru kelas 2, baru kelas 3, kelas 4, santer-santernya kelas 5, belum haid mereka itu sudah dinikahin. Belum balik. Tapi tujuannya apa? Ya pasti syarat dengan kepuasan batiniah, kepuasan badaniah. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tidak. Itu karena keinginan Allah. Sehingga hikmahnya adalah beliau kemudian menghafalkan hadits-hadits Rasulullah. Sedangkan sebelum beliau ya dibolehkan kemudian menikahi wanita yang masih perawan meskipun dia masih kecil. Jadi tidak ada yang dilanggar, Bang. Apalagi 1400 tahun silam kalau sudah 9 tahun itu sudah tambun. Orang Arab itu sudah tambun. Kalau udah 9 tahun itu mereka udah ini. Itu yang pertama. Kedua, menurut sejarah, kalau kita menggali histori perang Badar, perang Uhud, syarat untuk ikut perang pada saat itu adalah wajib 15 tahun. Siti Aisyah ikut. Sedangkan masa itu beliau belum dinikahi. Jadi kalau kita melihat dari secara histori, Nabi Muhammad SAW belum menikahi Siti Aisyah, sementara Siti Aisyah sudah usia 15 tahun. Karena syarat ikut perang Badar wajib 15 tahun. Aisyah ikut dan pada saat perang Badar Aisyah belum dinikahi oleh Rasulullah. Nah, sedangkan hadits yang kita terima tentang 6 tahun itu hadits yang diriwayatkan oleh Urwah. Urwah ini berada di Irak. Menurut para peneliti pada saat beliau meriwayatkan beliau sudah pikun, ingatannya sudah melemah. Jadi kalaupun dijadikan sebagai dasar hukum perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk hari ini kurasa nggak cocok karena itu hanya berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hikmah di balik itu, yaitu beliau diminta untuk menghafal hadits-hadits Rasulullah. Jadi hal-hal yang bersifat pribadi itu diberitahukan kepada istrinya Siti Aisyah. Seperti itu, Bang. Ya, silakan Bang Setengah, keluarin aja seluruh unek-uneknya tentang Islam. Kalau Anda emang benar-benar nggak tahu, nggak apa-apa di sini, keluarin aja. Saya nggak mau jahat, bukan unekan, Mas. Iya betul, nggak apa-apa, iya betul. Saya kan ingin tahu di Islam itu gimana kok sampai 13. Terus seperti yang dikatakan Rocky Gerung ini, Rocky Gerung ini tadi dia bilang di surga ada seks. Ini ngawur aja ngomong ini si Rocky Gerung ini. Kenapa, Bang? Di surga itu ada wanita, ada laki-laki. Iya, Sejatinya ada seks katanya. Kata si Rocky Goreng ini ada seks katanya. Aduh. maksudnya gini, di surga itu ada makan, ada minum. Kebutuhan manusia itu adalah ya seperti yang ada saat ini di hari ini. Apa yang menjadi kenikmatan di dunia itu akan menjadi kenikmatan yang halal nanti di surga. Karena kita manusia, kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat. Tuhan akan membalas segala sesuatunya sesuai dengan porsi kemanusiaan kita. Yang jadi masalah kalau ada kelamin tapi tidak melakukan apa-apa. Sementara di surga nanti manusia itu lengkap, bahkan lebih disempurnakan lagi. Oh. Iya,
Di surga itu begitu. Memang kenapa bang seks itu? Seks itu menurut saudara itu perbuatan yang tidak bagus? Bukan, maksud saya di surga memang ada seks, memang. Ya bahasa kita tidak bagus lah kalau mengatakan seks karena orientasinya itu buruk. Di surga itu ada kenikmatan suami istri. Ada kenikmatan yang disiapkan oleh Allah untuk kita laki-laki dan untuk perempuan. Itulah pembalasan dari orang-orang yang menjaga dirinya di dunia ini untuk tidak berzina. Coba tunjukkan hadisnya. Jangan hadits bang, jangan hadits. Al-Quranul Karim banyak menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan di surga. Banyak, termasuk juga di dalam Bible. Di surga pun ada itu kawin mawin. Di surga, bukan di hari kebangkitan, tapi di surganya. Gitu bang. Jadi kalau berbicara mengenai kenikmatan di surga, itu sudah pasti. Dan kenikmatan ini tidak terbatas kemudian hanya sebatas makan minum saja. Di surga itu tempat kenikmatan dan tempat kebahagiaan. Itu tidak bisa dipungkiri, namanya surga. Meskipun kita tidak bisa mencerminkan seperti apa kenikmatannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan bahwa kita akan memiliki pasangan di sana. Nah, kalau abang ini kemudian merasa bahwa di surga nggak ada yang seperti itu, lalu buat apa kita ke surga? Buat apa kita ke surga? Sedangkan manusia diupah dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Contoh misalnya di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 29, umat Islam masuk ke surga bersama dengan istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Kemudian Ar-Ra'd ayat 29, di surga manusia itu bahagia. Hud ayat 23, di surga umat Islam itu kekal. Lalu kemudian di surga itu kenikmatan yang penuh. Al-Hajj ayat 56. Tempat bahagia. Ar-Rum ayat 15. Luqman ayat 8. Jannah atau surga itu penuh dengan kenikmatan. Asy-Syura ayat 22. Surga itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau hanya seks itu satu dari miliaran kenikmatan yang akan diberikan kepada manusia ketika ia masuk surga. Seibarat kenikmatan apa yang ada di dalam kehidupan dunia. Makan, minum, dan seterusnya. Kenikmatan-kenikmatan itu akan kita dapatkan di surga berlipat kali ganda. Begitu juga tentang kebutuhan biologis kita. Ya beda cerita kalau di Kristen mengatakan di surganya tidak ada seks. Lalu kelaminnya pensiun gitu, pensiun dini kelamin. Aksesoris. Ya, dijadikan sebagai aksesoris. Kalau di surganya umat Islam, ya jelas itu adalah tempat menerima rezeki, keberuntungan besar. Umat Islam itu pasti ke surga, keberuntungan yang nyata, mendapatkan apa yang diinginkan. Intinya surga itu tidak bisa digambarkan dengan pandangan kita sebagai manusia, yang pada intinya surga itu adalah tempat kebahagiaan suami, istri, anak, dan seterusnya. Gitu bang. Oh, jadi memang nyata ya di surganya Islam itu memang ada seks ya? Itu Ya, memang ada kebahagiaan suami istri. Betul, ada memang ada. kepuasan. Itu memang Bang Juma aku itu ya memang ada ya. Iya ada. Nah kalau di Kristen ada nggak? Ada Bang bilang, tapi saya minta tunjukkan dalilnya, ayatnya Abang nggak bisa kasih tunjuk. Saya mau lihat yang Apa benar itu? nggak. Nah, Apa itu bang? seperti isinya di Al-Quran itu bahasanya di surga itu ada seks. Di dalam surah Luqman misalnya ayat 8, saya bacakan kepada saudara. Surah Luqman ayat 8. Innal ladzina amanu wa amilus solihat
lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Gitu bang. Ar-Ra'du ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga, orang-orang Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, istrinya, suaminya, dan anak-anak cucunya. Itu jelas itu. Mereka semuanya mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Al-Hajj ayat 53 penuh dengan kenikmatan. Itu jelas dalam Islam. Jadi kami tidak abu-abu. Al-mulku yawma izin lillah yahkumu bainahum falladina amanu wa amilus salihat fi jannatin na'im. Kekuasaan pada hari itu hanya ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Anda ngerti kenikmatan? Anda makan mangga nikmat, Anda makan pisang nikmat, Anda dengan istri tidur malam pertama, malam kedua, dan seterusnya nikmat. Apalagi kenikmatan di bumi ini yang ada. Itu semuanya akan dipenuhi oleh Allah di jannah. Ya, Bang Setengah, Bagaimana? silakan bertanya Setengah? lagi Bang Setengah. Buat teman-teman tolong di tab layar ya, di gaspol. Ya, silakan Bang Setengah. Tutup layar biar kencang Tuh sinyal. kan, tuh disuruh malah sama Bang Setengah. Bang Setengah ini udah hebat nih, keren. Ayo, gas. Seperti ini yang aku kurang jelas ini, kalau penjelasan dari Rocky Gerung ini dan Bang Handi kurang jelas ini kan. Jangan bawa Rocky Gerung, Anda sama Gurunda sekarang, sama Gurunda Jumba. Ya penjelasannya nggak jelas itu, sok-sok tahu ini. Jadi seperti di dalam Islam kan membunuh itu kan dosa itu kan Bang Juma. Iya betul. Nah, jadi kalau membunuh dia secara jihad, membunuh sesama manusia, kenapa mereka dijanjikan surga dan 72 bidadari? Iya, jihad itu apa? Jihad itu berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu adalah memperjuangkan markat dan martabat akidah. Itu dulu. Harga diri, harta kita, nyawa kita kemudian terancam, lalu kita perjuangkan kemudian. Negara kita kemudian terancam, lalu kita perjuangkan kemudian. Akidah kita, agama kita dirongrong, diserang oleh bangsa lain atau umat lain. Itu jihad namanya. Sedangkan kaumnya para nabi-nabi terdahulu banyak yang pengecut. Tuhannya ditangkap, mereka pada berlarian, tidak mau berjihad. Mereka malah meninggalkan. Gurunya yang memberikan berapa banyak mukjizat ditinggal begitu saja. Pengecut. Umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak akan pengecut. Begitu ada yang mencoba untuk melakukan penzaliman, maka umat Nabi Muhammad itu angkat tangan kemudian untuk melampiaskan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kami. Bukan dilaporkan lari ke luar negeri, di luar negeri menghujat. Enggak. Kalau umat Islam itu jihad fi sabilillah, itu harga mati. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Seperti itu, Bang. Faqatilu awliya asyaitan. Nah, kami diperintahkan untuk berjihad melawan syaitan dan sekutu-sekutunya. Itu. Jadi kami berjihad kemudian melawan sekutu-sekutu iblis dan iblis itu sendiri. Maka kemudian pahalanya mati syahid bila kami mati dalam keadaan berjuang. Begitu abangku. Jadi kami tidak diajarkan untuk lari. Kami diajarkan merdeka atau mati mulia. Gitu abang.
Jadi seperti yang dilakukan Ali Imron sama siapa yang kemarin di Bali itu Oh, dibenarkan bukan. di dalam Islam. Itu dibenarkan bukan, atau tidak? itu tidak menjalankan hukum Islam. Itu di Islam tidak boleh kayak gitu. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh, nggak ada perintahnya. Malah itu orang bunuh diri kayak begitu, itu membunuh orang, itu sama halnya membunuh manusia semua yang ada di atas muka bumi. Berarti itu Bang tidak dibenarkan itu Bang Juma ya. Tidak dibenarkan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Al-Quran ada. Di Al-Quran itu jelas sekali perintahnya. Itu oknum yang melakukan itu, oknum, bukan agama. Kalau agama kami itu jelas, ya, diperintahkan kemudian di dalam Al-Quran. Katabna ala bani Israel min ajli dzalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsah bighairi nafsi au fasadi fil ardi faka'annama qatalan nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya nasa jami'a. Itu jelas itu. Barang siapa kemudian yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia di atas muka bumi. Dan barang siapa kemudian memberi kehidupan seorang manusia, maka dia sama halnya seakan-akan memelihara kehidupan seluruh manusia. Itu kaidah di Islam. Jadi nggak boleh. Ya tidak boleh, tapi di saat mereka di persidangan itu seperti Ambroji itu dan lain-lain, dia ucapkan Allah Akbar gitu tuh persidangan itu. Nah, itu mereka dikatakan saya juga biasa melihat orang membunuh dengan menggunakan nama Yesus. Banyak Laskar Kristus, mengatasnamakan Laskar Kristus, TNI, Polri, kita dihabisin banyak. Kalau dilihat dari cerminan agama memang perintah. Kan memang ada perintah itu. Jadikanlah seluruh bangsa dan seterusnya. Tetapi kalau di Islam tak ada dalilnya. Mereka boleh teriak Allahu Akbar, tapi dalilnya mana? Perintah membunuh, ngebom itu mana perintahnya di Al-Quran? Tidak ada. Sama seperti ketika saya datang kemudian membawa linggis, ya, membongkar Alfamart, teriak Allahu Akbar. Apakah itu berarti saya mewakili Islam? Tidak. Mereka melakukan tindakan kriminal mengatasnamakan Islam. Nah, orang Islam yang paham ini sudah pasti tahu gerakan-gerakan seperti ini adalah gerakan-gerakan pesanan. Ada yang memesan, ada yang men-setting, tapi sudah pasti bukan umat Islam. Karena kalau umat Islam yang melakukan itu, pasti tujuannya adalah untuk meneror atau untuk membuat agama lain itu tertuduh. Pasti. Harusnya kalau memang kita mau menjelek-jelekkan agama lain, ya, maka yang kita serang adalah masjid. Masjid yang dibom, boom. Yang dijelek siapa? Agama lain. Ya, benar. Pasti pelakunya dari ini nih, pasti pelakunya di luar Islam nih, karena yang diserang adalah masjid. Itu kalau tujuannya seperti itu. Kalau mau menjelekkan agama lain, justru karena mereka menggunakan jidat hitam, menggunakan celana cingkrang, lalu kemudian melakukan bom, pakai baju koko, itu tujuannya apa? Pesanan supaya yang jelek adalah agama Islam. Sederhana kok yang kayak gitu-gitu. Tapi Itu mereka kan politik. Islam Bang Juma. Mana kita tahu? Loh, kok nggak kita tahu memang kan ada data mereka beragama Islam. Betapa banyak pendeta atau misionaris masuk ke pesantren menggunakan kemudian atribut-atribut Islam. Atribut-atribut Islam sementara mereka adalah Kristen. Betapa banyak misionaris yang sekarang ini, bahkan apologet Kristen yang tampil hari ini menggunakan mukena, jilbab, pakai kopiah dan seterusnya. Ternyata mereka Kristen. Apa susahnya bagi kalian coba untuk melakukan itu? Mereka kan tidak mengebom, yang asli kita lihat nyata ini kan, seperti kejadian bom Bali, bom di gereja-gereja yang di Surabaya dan Yogyakarta kemarin itu kan mereka beragama Muslim semua. Oke, sekarang Anda pernah lihat tidak orang terhipnotis melakukan sesuatu tanpa dia sadari? Oh, berarti itu seperti hipnotis gitu ya? Bukan seperti itu. Maksud saya, Anda pernah enggak melihat orang melakukan sesuatu tanpa dia sadari? Tidak pernah.
Oh, berarti Anda selama ini di hutan tinggal. Betapa banyak orang yang bisa melakukan apapun seperti robot dikarenakan dipengaruhi oleh orang lain. Itu. Nah, sekarang permasalahannya, contoh kasus nih misalnya, Anda diiming-imingi oleh seorang kemudian mengantar tas. Bang, antar tas ini ke sana ya. Untuk apa bang? Untuk ini dan itu, ini dan ini dan itu. Saya dapat apa? Nih duit 3 miliar. Ini kan cuma nganter ya? Iya. Siapa yang saya temui? Kamu temui Bapak Ani di dalam, nanti saya telepon kalau sampai di dalam. Baik Pak, baik Pak. Benar Pak ya? Benar. Nih duit, ambil duluan. Dah jalanlah orang itu. Begitu sampai di dalam, bum, meledak. Periksa KTP-nya Islam. Tampilannya bisa kan? Bisa. Kalau iblis yang men-setting semua, apapun bisa terjadi. Bagaimana dengan Amerika yang kemarin ceritanya 11 apa itu? 11 apa itu kasusnya? Yang itu siapa pelakunya kira-kira? Udah ketahuan. Islam kan yang dituduh. Ternyata pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Seperti ISIS, kan Islam yang dibawa-bawa. Begitu kita tahu ternyata ISIS yang mendalangi siapa? Ya kan? Ya itulah. Jadi kalau kita berbicara skala yang kayak begini ya, kita harus dewasa menyikapi hal tersebut. Di Islam, di Al-Quran tak ada satupun perintah untuk bunuh diri. Tak ada perintah itu. Tidak dibenarkan tuh bang ya? Tidak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh. Haram hukumnya bunuh diri di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Itu nggak boleh. Nggak boleh bunuh diri di Islam. Nah, ada larangannya, jelas. Apabila larangan itu dilanggar, maka dosa besar. Bunuh diri itu tempatnya di neraka. Banyak di dalam Al-Quran itu yang melarang itu. Seperti itu bang. Berarti itu oknum ya, bukan Islam ya bang ya? Oknum, tak ada Roh Kudus pada dirinya. Roh Kudusnya ada di dalam Al-Quran. Berbeda kalau pelakunya dari agama saudara. Roh Kudusnya kemana kira-kira? Keluar. Kan Nah itu dia. kita selalu melihat di media di mana-mana pelakunya kan mereka kan beragama Islam semua bang. Takut ditanyai. Baik, baik. Teror bom Ya. meledak. Ya, kalau dia meninggal orang korbannya itu paling banyak 50 100. Tapi kalau penjajahan berapa juta korbannya? Siapa pelakunya? Itu nggak dianggap sadis. Ya. Karena nanti alasannya itu kan politik, bukan agama. Orang bom bunuh diri tujuannya apa? Apa faedahnya untuk agama Islam? Ya. Ada? Tidak ada. Tidak ada faedahnya. Bom gereja, apa faedahnya untuk Islam? Kira-kira apa faedahnya? Kalau di Islam itu diajarkan kekerasan, ketika kemudian pahlawan kita berhasil mengusir penjajah, babu-babunya, tukang cucinya, tukang jaga gerejanya, ya, tukang apa itu, tukang pajaknya, kemudian semua pesuruh-pesuruhnya, office boy-nya, itu akan dibunuh semua sama pahlawan kita. Nah, ini pengikut penjajah ini, buktinya dia masuk ke gereja. Nah, ini istrinya penjajah ini gundiknya penjajah. Jongos-jongosnya juga banyak. Jongos-jongosnya penjajah ini dibunuh, usir, wah, minimal diusir, pergi dengan majikanmu ke Belanda. Tapi faktanya mereka tidak dibunuh, rumah ibadah Belanda ditinggal kemudian dilestarikan. Kitab-kitabnya Belanda yang mereka tinggalkan diamankan. Orang-orang Kristen yang tadinya seagama dengan penjajah dibiarkan hidup berdamai dengan Islam di Indonesia ini. Tapi coba kita balik. Agama Islam, negara Islam yang datang menjajah Nusantara yang mayoritas Kristen. Kemudian kami minoritas pengikut daripada penjajah. Tiba-tiba penjajah berhasil diusir. Kami masih hidup tenang di tengah-tengah kalian yang mayoritas. Kira-kira kami tenang? Kalian buat?
Enggak tahu, belum tahu juga. Nah itu dia. Kalau mayoritasnya Islam sudah terasa kan, adem. Sejak dari merdekanya Indonesia kita adem. Kita bebas memilih sekolah di mana, kita mau pergi ke mana aja boleh. Tidak ada kemudian tekanan dari mayoritas kepada minoritas. Yang mayoritas mencintai, menyayangi saudara-saudaranya yang minoritas. Gak pernah kan terjadi apa-apa. Iya kan? Perdebatan terjadi hanya karena kalian yang usil, lembaga Alkitab, lembaga Bible kalian yang usil, kurang kerjaan, sampai kita berdebat agama, gitu. Jadi gini saudaraku, Ya. gini, kami itu merasa terjajah secara akidah. Jujur aja, Hindu tidak menjajah akidah kami. Begitu juga agama lain, tapi Kristen ini yang menjajah akidah kami, menjajah akidah. Memang tidak menjajah secara fisik, tapi secara akidah kami dijajah oleh kalian. Pertama, kitab kami istilah-istilahnya kalian pakai untuk apa? Untuk pendangkalan akidah. Misionaris terjadi di mana-mana, pemurtadan terjadi di mana-mana. Pendeta-pendeta kalian yang tadinya murtad, mengaku pendeta, ke lorong-lorong, ke pulau-pulau, ke kampung-kampung terpencil, yang jauh dari mayoritas Islam, mereka murtadkan. Nah kami merasa terjajah. Kami susah kemudian untuk membina generasi Islam ini untuk tidak murtad. Kenapa? Karena mereka disediakan berbagai macam fasilitas, disediakan kemudian dirancang sedemikian rupa. Seperti baru-baru ini muncul lagi kitab kalian yang baru, namanya Al-Injil, isinya bahasa Arab. Itu tujuannya untuk nyerang kami. Kalian menyebut nama Allah, padahal kalian tidak beriman kepada Allah. Kalian berimannya kepada Yesus. Allah hanya dipakai untuk aksesoris, untuk pendangkalan akidah kepada kami umat Islam. Ini yang umat Islam mayoritas tidak paham. Kami yang apologet ini yang kemudian membangunkan mereka. Hati-hati, hati-hati kalian. Di tengah-tengah kita ini muncul saudara kita Kristen yang kitabnya ke-Islam-Islaman. Itu fakta. Coba, baru halaman pertama, baru sampulnya sudah terlihat Alkitab. Ya, sudah Islam. Buka halaman pertama, tertulis bertaburan nama Allah di situ, dibaca Allah. Tuh, punya Islam. Ada kata rasul, ada kata iman, ada kata mujizat, ada kata roh kudus, ada kata syafaat, semua ke-Islam-Islaman. Itu untuk apa? Untuk nyerang Islam, pendangkalan akidah namanya. Apa tujuannya? Untuk memperebutkan penduduk Indonesia agar lebih mayoritas Kristen. Itu fakta, Bung. Tidak bisa kita pungkiri. Saya bikin kegiatan di Bandung. Sudah jelas-jelas kegiatan Islam. Milad, apologet Islam Indonesia. Datang misionaris. Bagi-bagi kaos. Di tempat kami. Mereka berani melanggar undang-undang. Padahal itu jelas melanggar undang-undang. Dia datang dengan seseorang, dengan banyak orang. Membawa pakaian-pakaian yang kemudian sifatnya untuk pendangkalan akidah. Sudah gitu sudah tahu bahwa dia mau masuk di tempat kita. Ada yang pakai topi Densus 88. Dan tak apa tujuannya seperti itu. Ketika kami bereaksi dari aksi yang mereka lakukan, kami dilaporkan. Padahal pelakunya adalah mereka. Seibarat gini, mereka datang mencuri di rumah kami. Ketika kami melakukan perlawanan, ya, kami coba lempari batu untuk mengusir mereka dari tempat kita, kakinya kena. Habis itu dia pergi lapor di polisi, "Bang, saya dilempari batu, Bang." Padahal pelemparan itu terjadi karena kamu yang datang. Kamu yang ingin merusak akidah orang. Kamu sudah tahu itu orang sudah punya agama, yaitu Islam. Kau datang bawa bajumu. Kau bagi-bagikan bajumu kepada orang Islam, itu tujuannya apa? Itu penghinaan sebenarnya. Anda sedang beribadah, tiba-tiba saya datang bagikan Al-Quran kepada Anda. Gimana perasaan saudara kira-kira? Nah, itulah yang terjadi. Saya sendiri loh,
sebagai pembina apologet Islam Indonesia mengalami bagaimana gencarnya kalian ingin mengkristenkan kami. Coba. Dan bukti-bukti itu ada. Bukti itu ada dari sejak start ingin ke sana bertujuan mau pergi di tempat kami untuk kristenisasi, sampai mereka pulang dari tempat kami dengan bangganya saya sudah sidak apa segala macam. Itu justru mencoreng agama saudara. Kami umat Islam tidak pernah ketika saudara-saudara kami Kristen melakukan kegiatan religius, melakukan kegiatan agama, tidak pernah dari kami umat Islam itu datang kemudian kepada mereka dengan bertujuan apa? Membagi-bagikan simbol-simbol keislaman. Karena kami menghargai itu. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada kemudian orang Islam atau ormas Islam ketika saudaranya Kristen melakukan kegiatan rohani, kami datang untuk membagi-bagikan simbol-simbol keislaman. Tak ada itu. Coba tunjukkan kepada kami, ada nggak? Tak ada. Tapi dari pihak Kristen, jelas-jelas ini kegiatan Islam, kegiatan para apologet, pembela akidah Islam lagi. Kalau kegiatannya itu mungkin majelis taklim, bisa jadi sasaran empuk. Tapi ini adalah para penggawa-penggawa pembenteng akidah dari pemurtadan, apologet Islam loh yang punya kegiatan. Tapi apa yang terjadi dengan gagahnya kemudian dia ingin memperlihatkan tanduknya dan taringnya. Nih aku datang, coba aku sidak, coba aku masuk markas kalian. Nih aku datang. Apa coba untungnya kayak gitu-gitu. Giliran kita bereaksi, memberikan tindakan spontanitas tanpa ada rancangan, niatan atau rencana apapun, kami beraksi terhadap apa yang mereka lakukan. Dilaporin. Dilaporin. Coba. Hebat kan ya? Ya tapi nggak apa-apa, silakan aja. Mungkin umat Islam ini terlalu sabar sehingga kita berpikir nggak usahlah kita ambil tindakan lapor. Mungkin. Wallahu alam ya. Kalau teman-teman ternyata di belakang layar itu ternyata sudah nyusun segala sesuatunya, saya tidak tahu itu. Ya, yang saya tahu, saya katakan kepada Rudi, sudahlah Rud, kamu nggak usah lagi manas-manasi keadaan. Negara kita ini negara republik, negara kesatuan Republik Indonesia, milik semua agama. Kamu tidak perlu lagi kau panas-panasin, hentikan itu. Jadi ketika dia live kemarin dia live bahas-bahas saya, bahas-bahas Uniripa, bahas-bahas bahwa saya tadi siang Gurunda itu. Tadi siang saya sudah dilamporin. Saya WA dia, Ruth kamu sendiri ternyata yang membuat makin keruh. Bukankah kamu sendiri yang minta damai? Kamu sendiri yang minta supaya ini jangan terjadi. Kok sekarang kau jadi perkeruh masalah? Apa kata beliau? Ya udah Bang Suma, enggak lagi ini yang terakhir. Nah itu coba. Apa yang saya katakan ke japri beliau, ke WA Rudi, ku bilang sama Rud, sudahlah, saya sudah terlapor, cukup saya, kamu jangan, kasihan anak istrimu. Itu ku bilang sama dia, tanya Rudi. Jangan perkeruh suasana, biarkan saya menghadapi laporan kalian. Jangan kau merembet kemana-mana. Karena teman-teman saya nggak akan pernah saya bisa bendung semuanya kalau tiba-tiba mereka mengambil lapor massa. Masa melaporkan kalian itu bahaya. Karena biar bagaimanapun, ya umat Islam mana mau dihina seperti itu. Nggak mau pastinya. Nah ini Bang Suma sudah dilaporkan. Sudahlah Bang Ruth. Sudah aku bilang. Kau sudah puas kan saya sudah dilapor? Udah. Jangan lagi kau bikin masalah baru. Oke? Terkait dengan Rudi Simamora itu ditahan karena dia sendiri. Dia monolog, maki-maki Allah, maki-maki Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu apa? Dokter Nabi Muhammad, ucapannya kan itu penistaan. Ya itu urusannya dia. Yang kedua, dia itu kan memang mantan narapidana kasus yang sama, berarti dia sendiri yang cari. Kan gitu. Nah sedangkan yang saya alami ini adalah saya di rumah saya bikin kegiatan
Tiba-tiba datang orang di luar akidah saya, membagi-bagikan kemudian aksesoris keagamaannya. Saya bereaksi. Salahkah ketika saya bereaksi? Bukankah negara ini adalah negara hukum, di mana setiap manusia penduduknya bisa memperjuangkan haknya? Saya perjuangkan hak saya, akidah saya itu terancam dengan saya dibawakan baju yang tertuliskan entah apa di situ. Saya merasa terancam, akidah saya terancam. Maka wajar kalau saya bereaksi. Masih bagus saya bereaksi saat itu juga daripada saya kompori orang banyak. Kalau saya kompor-kompori orang banyak, itu bisa berabe. Tapi saya perlihatkan teman-teman yang mau bereaksi lebih besar, saya bilang nggak usah lah. Saya sudah mewakili antum semua. Kita sudah melakukan, kita bakar itu baju untuk perlihatkan kepada Lina Wijaya untuk jangan mengulangi lagi perbuatan yang seperti itu. Itu contoh yang tidak baik, baik untuk Islam maupun untuk Kristen. Ngapain sih menginginkan orang lain itu menjadi Kristen, sementara orang ini sudah punya agama? Apatah lagi kami ini adalah apologet Islam, pembela Islam. Pembela Islam kok dibawakan baju-baju kayak begitu yang tertulis dalil-dalil Bible? Maunya apa sih? Hah? Maunya apa? Cobalah mereka besok ke KKR, bikin KKR. Kemudian kami datang juga bagi-bagi baju kaos yang tertulis surah Yasin. Kami bagikan di situ. Enak digituin. Itu penghinaan, itu penistaan itu. Itu sudah penistaan yang nyata itu. Baju itu tidak akan mungkin sampai di situ kalau Lina Wijaya kemudian tidak antar, dan kami punya bukti-bukti akurat. Kami punya bukti akurat, semuanya punya bukti. Ya, semuanya punya bukti. Tidak ada yang kemudian dia lakukan itu kami rekayasa, tidak. Semuanya ada buktinya. Dia sebelum datang ada videonya, setelah dia pergi ada videonya, ketika dia di TKP tempat kami ada videonya, ada foto-fotonya lengkap. Bahkan videonya dia ngaku-ngaku dengan bangganya, saya sidak, si Suma masih tidur, si Nandar masih tidur. Ayo dong, saya datang kan untuk berdebat, ternyata kalian ciutnya. Ada video-video kami sebagai bukti. Lengkap bukti-bukti kami. Ya cobalah dipahami itu. Jadi saya katakan kemudian kepada Rudi, udahlah Rud, saya sudah terlaporkan. Iya. Ya sudah, kamu jangan ikut-ikutan. Nanti kau dilapor juga, kasihan anak istrimu. Cukup saya. Kamu jangan. Nah terus dia bilang, iya sih biar bagaimanapun Zoom saya juga biar bagaimanapun Zoom saya juga katanya gitu. Pokoknya intinya muatannya itu biar bagaimanapun Zoom saya juga, biar bagaimanapun kamu itu juga baik sama saya. Ya udah, berdamai kita. Jangan lagi kau tambah-tambahin. Ya kalau kamu, saya katakan sama Rudi, mudah-mudahan dia nyimak. Saat ini yang perlu kau butuhkan itu Ruth adalah bantu anak istri daripada Rudi Simamora itu, bantu, kasihan anak istrinya. Silakan kau galang dana, bantu itu anak istrinya. Kalau si Rudi ini ya memang harus dia rasakan, karena siapa suruh dia monolog menghujat seperti itu. Kalau aksi-aksi saya berdebat selama ini, kalau itu dilaporkan, berarti lawan debat saya juga harus dilaporkan, harus masuk juga. Kan gitu poinnya. Jadi apa yang harus kita hilangkan supaya debat ini tidak lagi terjadi? Kalau kau mengatakan tadi perintah bunuh, bukan di situ poinnya. Bukan di situ. Hentikan kristenisasi. Hentikan kristenisasi. Mari kita saling menghargai satu sama lain. Yang Kristen silakan gunakan aksesoris Natal. Kalau pingin kali disebut Kristen, ambil pohon Natal, gantung atau karikaturnya aja, simpan di kepala. Supaya kemana-mana ketahuan, oh ini Kristen. Jangan pula kopiah dengan baju koko yang diambil, habis itu subhanallah, barakallah. Apa yang kayak gitu-gitu coba? Untuk apa? Apa untungnya kalian kayak gitu-gitu? Nah, jadi solusinya cuma satu, muaranya yang harus dihapuskan. Apa itu? Bible harus dikembalikan ke aslinya. Hapuskan semua istilah Islam di dalamnya. Selesai kita. Mau banting-banting kepala kalian mengajarkan orang menyembah kepada Theos, silakan. Tidak ada urusan. Tapi ini masalahnya kalian mengajak orang menyembah kepada Allah. Tapi yang dimaksud Allah adalah roh. Bertanduk 7, bermata 7 lagi. Ujung-ujungnya Yesus, anak Maria yang kalian sebut Allah yang datang dalam rupa manusia. Dalilnya Efesus 6
nomor 2, nomor 6, Efesus 6, Efesus 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Allah menjadi manusia. Ujung-ujungnya Yesus yang kalian sebut Allah. Jadi itu yang harus dihentikan di negara kita ini supaya aman. Ya, kita minta mudah-mudahan presiden pemerintahan kita yang baru ini bisa kemudian menyikapi ini istilah-istilah di dalam agama Kristen yang ada di dalam Bible Kristen, karena itu hanya terjemahan dan ada kata Indonesia yang disiapkan untuk itu seperti Alkitab. Bisa saja buku atau buku-buku atau kumpulan firman Tuhan, bisa kumpulan firman Tuhan atau Tabiblia atau Biblika dan seterusnya. Bisa aja kata Allah dikembalikan masuk ke dewa atau Tuhan, sebagaimana Tuhan Bapa atau Theos Bapa atau Dewa Bapa. Bisa kan? Bisa. Daripada kita diskusi terus kayak begini, karena ini tidak akan ada habisnya. Ini tidak akan ada habisnya. Kita akan selalu berdebat, kita akan selalu berdiskusi. Kenapa? Coba lihat di kumal-kumal Kristen. Yesus adalah Allah. Kan menghina itu. Itu menghina. Karena membawa nama Tuhan kami lalu ditafsirkan sesuai dengan iman kalian. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena kalian tahu Tuhannya umat Islam itu adalah Allah. Kami menyebutnya Allah, kalian menyebutnya Allah untuk mengumpetin, untuk menyembunyikan identitas Tuhan kami yang kalian ambil. Itu nggak boleh, itu melanggar, Bung. Nama Tuhan kami Allah. Kami membacanya Allah karena kaidah Quran, nahwu sharab, tajwid. Kemudian masuk di dalam kitab kalian, padahal kalian tahu Allah yang kalian baca Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan. Kalian juga tahu Allah itu adalah nama, bukan gelar. Tapi kalian ambil, kalian comot, kalian gunakan di Bible kalian yang semestinya tidak ada. Nah, sekarang siapa yang menista agama? Bibelmu yang menistakan agama kami. Bukan kami, bukan aku yang menistakan agama kalian. Coba Anda buka Bible kalian tuh. 1 Korintus 1:25. Tetapi kebodohan Allah, kebodohan Tuhan kami Tuhan kami kalian katakan bodoh. Melayang-layang, roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Kalian menghina. Jadi yang menista sebenarnya di sini adalah kitabmu yang menista agama Islam. Maka supaya tidak ada penistaan, maka kitabmu harus dikembalikan kepada settingan awalnya. Jadi kitabmu yang menistakan agama. Kitabmu menistakan agama. Kalau berbicara mengenai kitabmu, berarti orang-orang yang duduk di lembaga kitabmu. Siapa mereka? Ya orang Kristen lah. Itu yang perlu. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Islam ini jahat, Islam ini, saudara, sadarilah. Bukan oknumnya saja yang jahat kepada kami umat Islam. Kitabmu secara lembaga pun jahat kepada kami. Bukan cuma oknum saja seperti RK, Agatha, Lina Wijaya, siapa lagi? Rudi Yohanna, siapa lagi? Congorpedia, Kiamat, Saifuddin Ibrahim. Bukan hanya mereka oknum-oknum ini saja. Tapi secara lembaga memang agamamu yang menistakan agama kami. Memang agamamu itu Kristen punya lembaga namanya Lembaga Bible Indonesia. Lembagamu ini yang menistakan agama kami. Coba Anda buka Bible sekarang. Buka di halaman pertama. Sampulnya aja sudah menghina kami, sudah penistaan. Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quranul Karim. Kalian tahu itu? Bahwa nama daripada kitabnya saudara kami Kristen itu, Islam itu adalah Alkitab. Tapi tetap aja kalian pakai. Kenapa demikian? Ya karena kalian secara terstruktur menistakan agama kami. Wa ja'alna fi zurriyatihin nubuwah wal kitab. Alkitab.
Al-Ankabut ayat 27. Jelas itu. Jadi yang disebut Alkitab itu adalah Al-Quranul Karim. Tapi surat Paulus, surat Lukas, surat Markus, entah apa-apa, kalian sebut sebagai Alkitab. Kan penistaan itu namanya. Itu penistaan. Sama seperti Yesus adalah nama yang sangat sakral di agama Anda. Kalau saya pakai sesuai dengan tafsiran saya sendiri pada bukan tempatnya, itu penistaan. Contoh misalnya, ada ayam bangkok, ada ayam kate, ada ayam betina, ada ayam jantan, ayam Madura. Ayamnya saya ganti pakai nama yang kau sakralkan itu. Pasti itu penistaan kan? Pasti penistaan. Karena Yesus ini bukan sembarang nama. Yesus ini adalah nama yang kalian sakralkan. Tapi dipakai pada tempat yang tidak sesuai, itu ada penistaan. Sama seperti kami. Allah, 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 itu nama yang kami muliakan. Nama yang kami sembah. Tapi kalian pakai pada tempat yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu penistaan. Terus sampai kapan kalian sadar itu? Tutup telinga kan kalian? Kalian gak mau tahu. Yang jelas, ya kami punya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apa itu bang? Oh itu adalah gelar. Dari mana kaidahnya Anda mendapatkan kata Allah itu gelar? Nah, dan tidak ada kekuatan kemudian yang bisa mengatakan itu hanyalah gelar karena begini bla bla. Bagaimana dengan Tuhannya orang Hindu yang di Bali? Kalian juga pakai. Berarti terbukti memang kalian ini suka menistakan agama orang secara lembaga. Secara lembaga. Nah inilah yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda mengatakan Islam itu pembunuh, Islam itu sadis, dan seterusnya, bung, kita lihat aja dari agama kita. Lihat agamanya, lihat kitabnya. Siapa yang menistakan agama saudaranya sendiri? Islam tidak pernah menistakan kemudian Tuhan kalian. Al-Quran tidak pernah menistakan sembahan kalian. Tidak pernah menyebut sembahan kalian dengan sembarangan. Itu Al-Quran. Padahal kalau dipikir Al-Quran datang belakangan. Harusnya Al-Quran ini disetting sedemikian rupa untuk menistakan nama Tuhan kalian. Ya, tapi tidak. Al-Quran apa adanya. Justru kalian ini datang di abad pertama katanya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh Islam datang. Nanti ketemu di Indonesia kalian yang justru ikuti kitab yang ada di abad ketujuh, kan lucu. Kalian mengekor kepada kitab yang ada di abad ketujuh. Padahal kalian mengakunya berasal dari abad pertama. Kenapa jadi nyontek ke abad ketujuh? Bukannya kami yang harus nyontek ke kalian. Tapi karena kalian usil, kalian penista, maka demi untuk mengkristenkan orang banyak, ya rela kalian kemudian menggunakan kata Allah meskipun kalian tidak imani Allah itu. Nah itulah, bung. Jadi kalau kita berbicara mengenai agama yang benar, lihat pola kehidupan, lihat pola keagamaan, dan lihat kitab suci yang kita anggap suci. Al-Quran, lihat Bible. Kalau saya sih pada akhirnya berkesimpulan bahwa kitab Anda itu hanya terjemahan. Terjemahan itu perkataan manusia. Bisa dikoreksi, bisa direvisi, bisa diperbaiki, bisa dikurangi, bisa ditambah. Kalau sudah mensifati sifat seperti itu, mustahil itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, firman Tuhan tidak bisa direvisi, firman Tuhan tidak bisa ditambahi, firman Tuhan tidak bisa dikurangi. Itu. Nah, sedangkan semua yang saya sampaikan ini disifati kitab saudara. Sikit-sikit revisi. 2023 revisi. Entah besok revisi lagi. Direvisi. Sementara firman Tuhan masa direvisi kalau firman Tuhan? Nah, pikirkanlah itu, bung. Pikirkan itu sematang-matangnya. Loh, ini kok kitab kita setiap saat revisi. Ini firman Tuhan kah? Kalau firman Tuhan kenapa direvisi? Emang bisa firman Tuhan direvisi? Tidak bisa. Oh, ini hanya terjemahan. Begitu ya? Jadi karena dia terjemahan makanya bisa direvisi. Iya. Oh, dengan demikian itu hanya terjemahan. Artinya apa kalau hanya terjemahan? Bukan firman Tuhan. Saya kira begitu, bung. Silakan diambil alih teman-teman yang lain.
Mungkin ada yang ingin disampaikan, saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Ya, kalau menurut abang itu revisi, kan Alkitab turun ke bumi kan abad ke-1, abad pertama. Kalian ke-7, berarti kalian yang mengikuti. Terus kenapa kalian bilang kami ambil Alkitab dari kitab kalian? Kalian merasa tersakiti. Sudah jelas, abang bilang tadi kita ini di Indonesia ini semua. Saya lihat malam ini abang agak lebih sopan ngomongnya, aku lihat memang yang agak menarik sedikit, memang agak lebih sopan. Jadi abang bilang kita ini semua bebas beragama. Kalau bebas beragama, kita yang di Kristen ini juga merasa bang kita ini disakiti. Setiap kita ada ibadah acara KKR, kalian bubar-bubari kami seperti di Medan, di Tangerang kemarin. Kalau kami tidak pernah melakukan hal seperti itu, acara di luar pun ibadah, kalian bubarin, kalian demo-demo, seperti itu. Yang baru-baru ini baru terjadi, yang seorang ibu ASN, pegawai ASN itu, dia juga usir. Itu di mana letaknya kalian merasa kalian disakiti? Sementara kami yang disakiti selalu, setiap ada ibadah, selalu kalian bubarin, apa segala macam. Abang sudah salah menafsirkan seperti itu, bang. Oke. Mungkin ucapan Anda ini mungkin ada benarnya. Ucapan Anda itu mungkin ada benarnya. Tapi kita lihat faktanya, ternyata kebenaran itu hanya kebenaran semu. Kenapa saya katakan itu kebenaran semu? Pertama, kitabmu muncul pakai bahasa Yunani. Betul enggak? Betul. Dari situ saja kalau Anda sadari, kitab yang kalian sebut perjanjian lama itu adalah terjemahan kitab dari agama lain. Itu dulu. Dan kalau saya bertanya, apa legalitasnya? Kenapa kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ini kemudian diambil oleh agama Anda? Apa legalitasnya? Apa hak patennya kemudian? Ada jawaban? Tak ada jawaban. Kalau Anda mengatakan hari ini saya lembut, ya karena tidak ada lawanku yang keras. Karena Al-Quran hanya mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Kepada orang yang zalim, saya harus tegas. Kalau hari ini ada naik penghujat, kugundulin. Saya tegas kepada orang yang zalim. Tapi kalau orangnya sopan, masih dalam tataran yang baik, saya layani baik. Saya Islam kok. Islam mengajarkan itu. Islam memerintahkan itu. Islam mengajarkan bil hikmah, dengan cara-cara yang baik, bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Tapi kalau orangnya ada kasar, penghujat, siap-siap aja ku gundulin, ku kejar kau sampai lubang tikus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya menggunakan cara-cara seperti ini, nanti semakin banyak yang mu'alaf. Gimana dong? Makin banyak yang tertarik nanti. Oh enggak, tidak. Faktanya begitu. Nah, kembali kepada tema kita, Bung. Agamamu mengambil terjemahan dari kitabnya agama lain, di mana kitab Tanakh itu adalah kitab yang diberikan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Kenapa terjemahan kitabnya agama lain ada di agamamu? Coba apa alasannya? Itu dulu. Sehingga Tuhannya Bani Israel, Elohim, El Eroi, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh, semuanya kalian rubah menjadi dewa, menjadi theos. Bahasa Septuaginta, Koine, Yunani, itu. Lalu kemudian abad keempat disusun menjadi satu dengan perjanjian baru. Bahasa apa? Bahasa Yunani. Oke? Di abad ke-8, di abad ke-9 baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oke? Setelah itu kemudian berjalan masuk ke Indonesia dalam bahasa Belanda. Begitu masuk ke Indonesia, tiba-tiba berubah menjadi mirip Al-Quran. Sejak kapan kemudian Kristen punya kitab menyebut nama Allah, menyebut kata Alkitab? Ya sejak nebeng di Indonesia ini kitabnya. Karena kenapa? Ikut ke Islam-Islaman, ikut ke Al-Quran, Al-Quranan.
Coba. Sejak kapan orang Kristen menyembah Sang Hyang Widi? Sejak kapan? Jadi Tapi coba Anda lihat kitabnya orang Kristen di Bali. Yang disembah siapa? Sang Hyang Widi. Ayo. Ada apa dengan agamamu? Kok kayak gitu kali? Ada apa kira-kira? Pertanyakan pada dirimu. Artinya ada prinsip. Kemanapun kau pergi, silakan warnai dirimu dengan warna itu, warna mayoritas di situ, supaya orang-orang di situ bisa juga ikut kepada agamamu. Itu. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah itu caranya. Gimana caranya coba? Anda mau menjadikan umat Islam menjadi murid Yesus, Anda harus ke Islam-Islaman, nyamar seperti Islam untuk memenangkan banyak Islam. Coba lihat para pendeta misionaris pakai kopiah, ya toh? Pakai kopiah, pakai baju koko. Kenapa demikian? Ya itu amanat agung. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Gitu, Bung. Jadi kalau Anda mengatakan kami selalu diganggu begini bla 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 bla, mungkin itu keliru ya, oknum-oknum keliru, karena di Islam tidak boleh mengganggu orang beribadah. Jadi itu Haram oknum, hukum. bukan Islam Ya itu ya. jelas. Kan tak ada perintah di Al-Quran. Kami kan umat Islam itu pedomannya Al-Quran. Sekarang itu bukan Islam itu Islam atau tidak? Kenapa? Itu Islam atau tidak yang membubarkan agama, membubarkan Agamanya di KTP Islam, perilakunya bukan Islam. Karena kenapa? Orang lagi ibadah diganggu seperti Lina Wijaya. Kami lagi ibadah diganggu. Itu nggak boleh. Nggak boleh orang lagi ibadah kok, apa hubungannya? Istilahnya di Al-Quran itu kan sudah jelas tuh prinsipnya. Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Tak boleh. La ikraha fidin, tak boleh orang memaksakan. Mereka mau beribadah silakan. Mau salto, mau jingkrak, mau lari-lari di dinding, silakan. Itu agama mereka. Kenapa mereka kemudian ada yang usil atau ada yang mengusik? Ya mungkin ada salah prosedur. Bisa jadi di situ mayoritas Islam. Cuman 2 orang yang Kristen di sana. Tapi ada masa di mana orang-orang yang luar kampung para berbondong-bondong pergi di rumahnya orang Kristen ini untuk nyanyi-nyanyi mengganggu tetangga. Bisa jadi. Karena itu bukan rumah ibadah, itu bukan gereja, itu rumah pribadi yang bertetangga dengan mayoritas Islam. Sampai di sana nyanyi sampai mulut robek sampai ke kuping. Malam kudus. Bayangkan kalau 100 orang menyanyi kayak gitu. Bukankah teman-teman tahu? Ya, bukankah teman-teman tahu bahwa penyanyi-penyanyi gereja itu suaranya bagus-bagus, merdu-merdu, mulutnya bagus-bagus. Begitu dia bicara, teriak, mengganggu tetangga. Wajar orang enggak terima. Lawang di sini perkampungan mayoritas Islam, yang Kristen cuma 2 rumah. Mereka mengundang orang-orang di luar daripada Islam masuk ke situ ratusan orang. Belum motornya parkir sembarangan. Misalnya. Ini misalnya contoh kasus. Ya. Maka orang terganggu. Bukankah ada gereja? Kenapa enggak di gereja aja kebaktian? Sekarang begini, kamu lihat juga di rumah-rumah Muslim juga ada acara kegiatan ibadah. Mungkin mereka mayoritas Islam di situ. Tetangga-tetangganya nggak merasa terganggu karena mereka saling mendukung satu sama lain. Jadi Bukankah negara ini menjamin pemeluknya untuk melakukan kemudian ibadah agamanya bebas? Selama tidak mengganggu orang lain. Gini aja Pak, cuma izin. Contohnya di mana Bro TKP-nya Bro? TKP-nya di mana itu? Kita lihat. Tangerang kemarin. Iya, di mana TKP-nya? Iya, yang sedang acara ibadah OMK itu. Kan Di mana TKP-nya? Di Tangerang. Tangerang mana? Ada buktinya? Oh, banyak kali bacot kau. Yang Kan mana? itu kan Coba buktinya ya satu kita bahas kok dari tadi ngomong. Jadi kalau begini loh, begini kalau berbicara nih ada bukti nih ya. Dengerin ya, dengerin. Nih, ini bukti nih, ini data. Saya open cam. Gedein saya. Ini bukti yang namanya open cam ini. Saya nih ya, ini bukti begini nih, ada beritanya. Nah, ini ya. Gedein tuh. Nah, ini. Apa bacanya ini? kau yang kau tunjukkan terus kamu Dulu. sholat.
Ntar dulu. Nah, perusakan musola di Minahasa dan otokritik kepada umat Islam. Nih ada nih. Nih 1, 2 dengerin dulu. Video viral masjid ditutup disulut. Ini faktanya. Ketiga, ada lagi nih. Viral. Santai, saya blok dulu. Viral warga tolak keberadaan musola yang dibangun seorang walap Sangihe di Sangihe. Ini yang paling parah nih 2015 nih. Ada perda nih. 2015 kemarin nih ada perda larangan bangun masjid di Tolikara Papua. Begitu dong kalau diskusi, ada data gitu lah. Coba kau pakai data sedikit. Lanjut Manyuma. Ya, pakai data kalau ngomong. Jangan banyak nggak ada data gitu loh. Lanjut. Itu fitnah kalau nggak ada data. Gimana? Kenapa tidak ada data? Silakan. Ya mana? Tampilkan kayak gua. Di Medan, oke, tunggu ya. Ya mana datanya? Tunggu, sabar. Ya gitu. Kalau kita lihat ya teman-teman, misalnya nih kita menghitung statistik Islam Kristen di Indonesia, kemudian di di Islam 85 misalnya atau 86, di Kristen misalnya 20%. Berarti berapa selisihnya tuh? Itu lipat kali 4 ya kan ya? Benar ya? Artinya kalau terjadi dari Islam 4 kali, di Kristen 1 kali, itu baru seimbang. Karena Islam mayoritas. Kan begitu. Di sini paham enggak ini ya? Iya. Seibarat kendaraan di jalan raya yang ada bus 80%, sementara Avanza cuma 20%. Yang sering terjadi tabrakan pasti bus. Karena lebih banyak. Kan gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah umat ini, ya kita harus jangan memandang bahwa ini Islam, jangan memandang ini Kristen, enggak. Karena itu pasti ada sebabnya. Nah coba apa ini? Ruko emang ruko gereja. Ini setengah bayar Kena kan kau data lu. Kena kan? Ruko itu tempat usaha itu. Tempat dagang. Kena kan lu? Nah, di ruko ini gimana ini? Nah, ngapain nggak pakai ibadah di ruko? Ruko itu tempat jualan. Nah, kena kan lu? Oh benar itu, Pak Handi udah benar itu di ruko jualan kayu salib itu di ruko. Inilah kalian cara kita tidak menghargai agama lain. Loh, Itu melanggar, Bung. Ibadah. Izin ruko ya, ruko rumah toko itu untuk toko. Kenapa ibadah di situ? Kalian pandai kali kalian mengelak kalian. Kalian tidak bisa kalian. Kamu yang tunjukkan data loh. Kamu yang tunjukkan data, bukan kami. Apa yang tertulis di situ? Gereja di toko, di ruko, gimana itu? Itu di tempat gereja itu dibuat. Itu gereja dibuat. Gereja di ruko. Ruko itu, Bang. Ya kita kan beribadah. Itu namanya datamu menabok kau sendiri, bro. Apa? Kamu nabok sendiri. Kok nabok sendiri? Itu ruko. Saya mau nanya kepada kamu dulu. Ruko itu, dengerin dulu, dengerin. Ruko itu tempat dagang atau tempat ibadah? Jawab dulu. Ruko itu rumah toko, tempat ibadah atau tempat dagang? Bos, kita beribadah itu harus dijawab dulu, trompet lepet, dijawab dulu. Bujang, kok kayak topet lepet kau? Marah dia. Sekarang kita kan ibadah di situ, bukan buat lain-lain. Kita harus kan menghargai kalian di Tapi situ. kan bukan tempatnya, Bung. Gimana ceritanya tuh, Bung? Anda kemudian menggauli bini Anda di pinggir jalan. Orang datang tegur, kok Anda marah, kan? Bukan tempatnya. Jangan kau bawa. Bukan tempatnya. Semua aja kau gambarin. Tak usah kau bini aku cuma. Gini ya. Ya, itu cuma contoh, saudara.
Iya, yang ini terjadi. Silakan Bang Ruki, silakan. iya Mas Zuma. Ini asbak Bali nggak mengerti gitu. Itu ibarat yuk beribadah di kamar mandi yang Asbak bukan apa? pada tempatnya itu. Asbak apa? Asbak Bali itu dia. Oh, Nah, babak Bali nanti kena kau. Udah cukup, jangan terlalu yang jelas gini lah bro. Jangan bawa Oh, Bali Mas, dong. ini saya luruskan supaya kita nggak ada debat kusir. Intinya adalah ruko itu bukan tempat ibadah. Ya baca aja latar belakangnya kenapa sih seperti apa. Yang jelas kami umat Islam itu kalau ada masjid dilarang kami nggak pernah framing, kami nggak pernah bawa kecuali Anda bawa duluan. Ada musola nggak bisa dibangun, ada orang lagi ibadah dibubarin juga, kami nggak pernah framing. Ya kemungkinan besar di sana adalah mayoritas Kristen. Ya, is okay, nggak apa-apa, kita terima. Nggak di framing, nggak melas, nggak ada panitianya, minta dibantu segala macam, nggak. Biasa aja, kita maklumi keadaan di sana. Tapi Anda ini di ruko, bukan pada tempatnya. Terus Anda keluar-keluar. Itu loh, Anda yang salah alamat, terus Anda yang baper gitu loh bro. Jadi kalau bawa data itu ya sedikit yang bermartabat lah ya. Iya. Kalau begini kan kasihan lu juga data lu gitu loh, oke? Kasihan data. Kecuali di gereja dibubarin gitu ya. Bos. Di mall aja, di mall aja juga. trompet basi nanti kalau bawa data jangan di ruko ya, di kedai kopi nanti, di kedai kopi. Jangan di ruko. Ya cukup yang ini ya. Sekarang kembali ke topik mengenai Anda mengatakan tadi, nanti lanjut Bang Juma ya. Anda mengatakan Kristen datang duluan di abad pertama, Al-Quran datang belakangan, gitu ya. Nah sekarang ada nggak istilah? Sekarang saya tanya, dengarkan dulu. Ya, Ada nggak istilah-istilah Al-Quran di dalam terjemahan Bible? A ada, B tidak ada. itu perasaan kalian aja diikuti Al-Quran ke negeri. Nggak bisa diskusi. Saya ulang kembali, bahasa Indonesia ya. Terjemahan Bible yang kau pegang sekarang ini, ada nggak istilah Al-Quran di dalam terjemahan itu? A ada, B tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, Sering membaca Bible bahasa Indonesia? ya, nggak mungkin ku baca Al-Quran. Oke, baik. Oke, cek. Yang dibawa Belanda masuk ke Indonesia itu Alkitab atau Bible? Yang dibawa Belanda masuk ke Indonesia, Alkitab atau Bible? Alkitab. Hah? Alkitab. Jawab. Alkitab. Yang dibawa Belanda sambil menjajah Alkitab. Hah? Iya. Alkitab. Alkitab itu apa artinya? Sekarang gini, jadi kalian bedakan lah. Alkitab artinya sekarang gini. Alkitab kami Arti dengan Alkitab apa? Alkitab kami sama Alkitab luar negeri beda. Alkitab artinya apa? Alkitab artinya apa, bro? Iya, itu isi ayat Atau agama gini kami. aja deh. Ya. Bible artinya apa? Gini aja deh, Bible artinya apa Bible itu? Gak tahu, kau yang tahu artinya apa? Ya berarti kau pegang doang, kau nggak ngerti apa-apa kan? Kau yang belum ngerti apa-apa. Ya kamu ngertinya apa coba? Ya sekarang isinya? Bible artinya apa? Ya, Bible nggak tahu. artinya apa? Bible artinya apa? Coba kau yang Nggak tahu tahu. artinya. Alkitab artinya apa? Nggak tahu Ya, coba. saya nggak mau kasih tahu lah, kau percuma dikasih tahu. Udah sering dikasih tahu. Ternyata kau pegang selama ini sampulnya aja kau nggak ngerti. Pengertian kau tentang Alkitab dan Bible itu apa coba? Kau nggak tahu. Ya, Bible itu atas kata, ya saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu lo, diam dulu di situ, duduk di pojokan. Mau kasih diam. tahu. Yang dibawa Belanda, katanya mau dengerin. Yang dibawa Belanda itu pertama kali masuk ke Nusantara sambil menjajah dengan moto rigid, glory dan gospel itu belum menjadi Alkitab, tapi yang dibawa itu Biblos atau Bible. Arti Biblos adalah kumpulan buku-buku. Terus dirubah supaya laku, dirubah menjadi Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Sebuah kitab, sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Beda arti.
Nah sekarang kau pegang nggak tahu arti apa-apa. Sekarang kau dengarkan tadi saya bicara, saya tanya balik. Kau pakai jawaban saya menjawab. Apa arti Bible? Apa arti Alkitab? Jawab. Tidak tahu. Coba jelaskan. Satu. Saya tidak tahu. Coba Berarti dia nggak jelaskan. dengar tadi saya menjelaskan ya? Udahlah, udah saya dengerin tadi lo. Saya udah menjelaskan, kamu kok nggak ngerti apa-apa. Bukan kau. Nah, sekarang kau tidur dulu di tempat. Kau tidur dulu. Bujang. Kau diam dulu di situ. Kau yang bodoh. Banyak cerita. lu Apa? punya, kau. Banyak cerita. Mengarang-ngarang. Oh, banyak cerita. Sandi Putih. Tenang. Yang kayak begini-begini diskusi dari saya sama Banjuma tadi. Gimana jalannya kami? Ini kau turun kalau tidak Dari mana kayak kami ambil tidak laki-laki? berilmu kau bro. Mukelen terlalu. Apa sih? Enggak, santai, tenang, santai. Itu kan guru-guru kita kan bicaranya sopan. Sopan kok. Ya kamu ditanya dengan baik, jawab arti Alkitab itu apa. Ada acara ibadah itu apa mayoritasnya. Jadi kalau Salam dulu dong. Assalamualaikum Ya, ya, warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nora sudah ada panggilan? Bentar, Bang Nanar naik dulu, Bang Nanar. Ini si Asbak Bali ini udah turunin dulu. Ya udah turunin aja lah. Maaf ya bro ya saya turunin. Mohon maaf sekali lagi saya turunkan. Karena kita diskusi ini pakai akal sehat, pakai data, bukan pakai perasaan. Anda belajar lagi aja. Tanya pendetamu, Pak Pendeta, arti Alkitab apa? Arti Biblos atau Bible apa, Pak Pendeta ya? Lu belajar dulu satu kata itu ya. Satu kata doang atau dua kata. Bible atau Biblos dan arti Alkitab. Tanya pendetamu, catat besok malam kau naik lagi di sini, oke? Ya, Akhir Nanar naik, Akhir Nanar. Bu Nora, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Akang. Alhamdulillah belum Bang Handi, belum ada panggilan. Oh, belum ada panggilan. Pak Jaksa dan nggak boleh nyanyi ya. Ya tenang aja. Kalau dia yang memulai ya dia yang mengakhiri tau benar. Santai aja gitu loh. Kalau yang saya monitor itu Bunda Nora kan dilaporkan tuh. Terus kemudian yang mau menjadi saksi yang disebut itu ada dua katanya. Si Lina Wijaya sama si Logika mau jadi saksi. Jangan-jangan nanti jadi saksi dia yang jadi tersangka. Ya nggak apa-apa. Terlapor kan. Ya biarin aja kan nggak masalah. Lalu itu It's logika okay, it's diambil okay. buat apa gunanya, Pak? Kenapa? Gunanya apa itu kucurut satu itu diambil? Yang mana? Logika itu. Apa hubungannya? Lah dia Karena logika ini kan pernah menginjak kitab Bible-nya mereka. Ya. harusnya Ya. logika ini yang ditangkap, dia yang nginjak Bible. Iya, itu makanya tadi Bang Andi itu satir, yang harusnya jadi saksi malah jadi tersangka itu. Nggak bisa begitu. Ya, Ya, Bang Kores, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini aja Bang Andi ke tujuan tadi yang pertama aja dulu. Ya justru itu. Jadi ini di sela-sela diskusi ini silakan Adik Kores informasikan kepada pendengar Izin, Guru Nda. bahwa kita pergerakan kita sekarang ini ya membutuhkan uluran tangan atau kerjasama dengan semua pihak memperkuat, karena di seluruh Indonesia API juga berjuang ya, di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jabodetabek dan semuanya akan mengadakan gerakan bersih-bersih dalam rangka memperkuat divisi hukum API. Untuk itu Adik Kores silakan, Anda sudah ditugaskan tadi sore, monggo. Siap Bang Handi, thank you. Jadi 2200 ini ikhwan fillah muslimin ya, para pembenci Islam, mereka sudah menabuh genderang perang ngajak serius ya. Mereka ngajak serius. Iya, yang namanya muslim itu nggak bisa ditantang. Nggak bisa ditantang. Arenanya mau apa aja kita sambut gitu kan. Mereka ngajak terkenal. Mantap,
Mantap, kita sambut. Nah, takutnya nih apa yang mereka lakukan itu kan kelamaan ya. Kelamaan. Kita percepat dengan cara apa? Lapor balik. Kita bakal lapor balik, lalu kemudian kita akan ucapkan kepada mereka sampai jumpa di TV nasional. Sampai jumpa di TV nasional, wahai para pembenci Islam. Udah saatnya satu Indonesia tahu siapa aja kalian semua. Jadi kalau misalnya Muslim dipanggil kelamaan, kalian yang dipanggil akan lebih cepat barangkali. Itulah pergerakan kita sekarang gitu. Membuat ini semua lebih cepat dengan cara dilapor balik. Oke, ikhwani fisabilillah. Nah, supaya bisa jadi percepatan ini, maka kami semua butuh dukungan kalian. Kami semua butuh dukungan kalian untuk support baik doa, finansial maupun tenaga ataupun jasa gitu. Supaya semua cepat terjadi. Kalian ingin melihat kan bagaimana rasanya ketika para penghujat Islam ini duduk di kursi pesakitan meja hijau lalu ditanya-tanya gitu. Siapa tahu keluar bahasa seperti anak Batak gitu. Kenapa kamu melakukan itu? Karena saya butuh uang, Pak. Ah, kayak gitu. Siapa tahu kayak gitu. Dan akhir-akhir ini ikhwan, kalau kalian lihat slogan-slogan seperti Tuhan kami tidak perlu dibela udah hilang, nggak tahu kemana itu slogan-slogan itu. Jadi kita programnya sekarang begitu ikhwan, kita akan percepat ya, kita akan percepat kepada kaum slogan Tuhan kami tidak perlu dibela untuk terkenal di TV nasional gitu. Jadi sampaikan kepada mereka semua ya, kalau kalian lihat Rumpeng Hujat, sampai jumpa di TV nasional, sampai jumpa di TV nasional. Kalian menunggu, kami pun menunggu. Mantaps. Jadi tafadol rekeningnya nanti dari Bang Handi atau Kang Kian Santang. Itu aja dulu. Allahu Akbar. Lanjut Bang Handi. Ayo Ya, mungkin Gurunda mau menambahkan. Rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia masih sama yang kemarin. Rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Saya ulang ya. 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Ditunggu teman-teman. Arti semuanya agar pergerakan ini mudah untuk dijalankan. Terhubung karena waktu dan jarak pergerakan-pergerakan di dunia nyata, tentu uluran tangan kalian semua yang kami butuhkan di sini. Lebih cepat, lebih baik. 5 Charlie, 5 Bravo. Kira-kira begitu. Lanjut. Bang Handi, boleh saya nambah sedikit Bang? Boleh? Boleh Bunda Nora, boleh. Oke. Berapa hari yang lalu ya, ada info sedikit lah. Mereka karena sudah melihat anak Batak ditangkap ya, tapi mereka memframing kalau itu sebenarnya bukan ditangkap tapi diamankan karena banyaknya massa yang datang ke sana. Jadi ada info kemarin yang DM saya tidak perlu sebutkan orangnya siapa. Mereka mengatakan katanya dari pihak Kristen akan memberlakukan seperti itu. Jadi mereka mau mengumpulkan massa untuk datang ke rumah saya. Ya seperti apa yang dibuat kepada anak Batak, mereka buat kepada saya seperti itu. Saya bilang ya silahkan, gak apa-apa, silahkan. Tapi yang saya mau waktu datang itu harus memang ada, saya punya delik, ya kan? Nah kalau anak Batak kan jelas dia sudah kena delik penistaan. Saya mau kalian datang harus bawa juga delik saya apa benar itu sudah penangkapan dari kepolisian, ya saya ikut. Tapi kalau tidak ya saya akan tenang di rumah saya gitu loh. Jadi mereka tuh mau seperti itu juga. Apa yang diperbuat ke anak Batak, mereka memperbuat juga kepada saya seperti itu. Ya silahkan saya bilang. Itu saja Bang Andi. Sekarang Cuman begini loh, malunya begini ya.
ini apa nggak malu ya nangkap emak-emak gitu ya kan? Itu saja saya sampai mikir datang rame-rame emak-emak yang mau ditangkap gitu loh. Malu lah gitu. Iya Lah kan? mereka beraninya ke cewek mereka beraninya ke cewek gitu. Kenapa nggak Kores yang dilapor gitu kan? Belum dipanggil gue datang duluan gue. Bang Kores tunggu izin. Jazakallah bihair ya, jazakallah bihair buat Mbak YNT yang telah mendukung pergerakan kita ya, yang udah transfer dana langsung ke API sebesar 1 juta rupiah, Bang Kores. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, jazakallah khair. Jazakallah Mbak Yanti. Ya, jadi dan ini juga janji API Ikhwan kepada kalian semua, ini jadi saksi 2200. Kami API tidak akan meninggalkan para Jundun min Junudillah yang sudah terlapor gitu. Kami akan mengawal mereka sampai tuntas berperkaranya di meja hijau gitu ya. Baik itu Gurunda, Ukhti Nora maupun Unik Rifa. Dan satu lagi, Tuhan kami tidak perlu dibela. Kaget, Kores. Yang serius ya. Entahlah, Kores. Ya, oke. Jadi di bawah ini udah banyak yang transfer ya, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, thank you ya saudara-saudaraku. Dukungannya ya, terima kasih banyak, Masya Allah. Kita baca di bawah udah banyak yang transfer. Tabarakallah ya, berkah saudaraku ya. Ustadz Alif ada nggak Bang Kores, bisa dicek nggak Bang Kores? Dicek di mana? Di grup? Nggak, di itunya, di rekening bisa nggak? Ada ya, nggak usah langsung. Yang jelas pastilah. Oh gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Jadi Mbak Nora santai aja. Santai aja, hal kayak beginian biasa. Iya Bang Andi nggak apa-apa. Kalau akun Banjuma atau Banjuma yang dilaporkan ya biasalah. Memang tempatnya kantor polisi itu melapor gitu loh. Bagus dia caranya gitu. Ya kita beri apresiasi karena memang ya tempat melapor di kantor polisi kan begitu. Polisi itu presisi. Ya tentu juga kan nggak semuanya sembarang itu. Tentu gelar perkara dulu, penyelidikan dulu, pelapor dimintai dulu di BAP. Kemudian penyelidikan dan seterusnya. Jadi nggak semudah itu begitu. Bahkan LP dulu juga masih di Mabes Polri kita LP, Polda Jatim kita LP, di Polda Metro kita LP, nggak teriak kita, biasa aja tuh. Terus kemudian mestinya kalau bisa sih ya, kalau saya orang sebelah ya, yang saya prioritaskan LP itu si topik logika gitu loh. Itu sangat sudah menista agama sebelah. Karena apa ya, kitabnya yang dianggap suci diinjak pakai kaki loh itu. Jelas banget rekamannya. Ya, kok malah dijadiin sebagai teman, katanya udah dimaafkan begitu. Nah, itu oke lah kalau begitu ya. Bang BNI itu. Oke. Untuk itu Mbak Nora santai aja, nggak usah khawatir gitu. Silina Wijaya ya tadi Bang Jima udah jelaskan ya, jelas-jelas menantang. Dia datang sidak di acara kami kan gitu. Ya kita terlena karena sebenarnya acara udah selesai loh. Kita udah mau pulang sebenarnya di sana. Datang, ninggalin baju, terus kemudian keluar di framing. Saya berani memasuki markas mereka. Ya itulah indahnya Islam. Kamu pasti masuk ke kampung kami, masuk ke rumah kami dijamin aman kok. Itulah indahnya Islam itu ya. Ya itu aja, kalau bisa di spill aja. Akang Silina apa sih dosanya? Si Agatha apa sih dosanya? Di spill aja biar netizen juga pada tahu, dan biar pelapor yang melaporkan Mbak Nora juga tahu. Ya, supaya di tempat sekalian bersih-bersih kan gitu ya, di sana bersih-bersih gitu. Dan yang Anda anggap jadi saksi juga si Logika sama Lina Wijaya, cakep itu.
Enggak, ambil aja jadi saksi. Bagus itu. Ya, silakan di-spill aja Kang kalau bisa di-spill supaya Apanya? penonton. Di-spill? Ya si Lina Wijaya bagaimana menistanya? Oh, sama si Agatha ya? Iya, si Logika juga gimana menista agama orang, injak kitabnya orang? Ada nggak? Nggak bisa videonya? itu, ada ininya itu, ada apa, ada musiknya itu. Ya, suaranya dihilangin aja. Bentar ya. Yang si Lina. Diisi aja dulu, saya sambil nyari. Ya. Dicari. Silakan yang lain. Itu Bang Juma banyak, Bang Juma Guru Juma. Pak Handi itu banyak yang nanyain, ada nggak disertakan rekeningnya di apa? Di mana gitu biar mereka kunjungi? Ini rekeningnya nih, saya spill ya, nih ya. Ya, Rekeningnya di nih. biar semua ini Izin, waktunya saya kaum gedein. muslim bersatu ya. Masya Allah, Di Allahu spill, Akbar. kesehatan. Allahu Akbar, kok ganteng banget nih orang. Astagfirullahaladzim. Percaya diri amat. Tuh. Oh, itu blur Kelihatan dia kan? tuh. Blur dia. Didekatin lagi Aki, biar Nggak bisa, udah segini, udah full ini. Rambut Buat masih apa ada. itu stiker judul. di apa namanya? Di stiker judul kena, mending di bawah aja spam yang tahu lah. Itu apa sih? Nomor rekening ini brosur itu yang kemarin. Walah. Enggak, soalnya banyak yang nanya tuh. Ya, Apa itu mah ada redaksi nomornya itu tuh 75 kali tambah 51 tambah 770, 75 kali tambah 51 tambah 770, BNI Apologet Islam Indonesia. Gampang kok nomornya itu di bawah. Banyak tuh. di bawah. Banyak di bawah. Nih, sudah ku copy paste nih. Ayo kaum muslimin, sudah waktunya ini kalian bersatu. Gunakan tenaga kalian, ya kan, visi kalian kepada kaum muslimin yang selama ini berjuang untuk membentengi umat Islam. Dan ini niatnya baik. Jangan hiraukan fitnah dari luar, mau mereka katakan sekarang bersatu. Betul Pak Andi? Betul. Sekarang kita bersatu. Ibaratnya saya kasih analogi, ketika orang tua kita itu sudah memberikan kita asupan yang baik, didikan yang baik, pendidikan yang baik, kemudian orang tua kita ini dizolimi, dilucuti, ya kan? Apakah seorang anak itu diam? Tentu tidak. Guru-guru kita selama ini sudah memberikan kita asupan, memberikan kita didikan, agar kita tidak menyeleweng daripada mengikuti daripada hasutan subhat mereka. Maka sebagai kaum muslimin, waktunya sekarang kita bangkit. Oke? Bangkit. Dan saya minta juga bahwa orang-orang yang kemarin diimnya videonya bom-bom kirim, karena kita satu kota. Betul kata Pak Handi, nggak usah lagi dulu masuk ke room-room Kristen, kita fokus dulu bersatu. Selesaikan masalah ini. Saya juga pengen lihat, bahkan saya senang kalau itu didudukan perkara di persidangan. Mereka akan dilucuti dengan memalukan di situ, karena kita punya bukti-bukti. Masalah dalil insya Allah, masalah hukum kita punya orang-orang, apalagi ada guru-guru kita yang hebat-hebat. Intinya sekarang kaum muslimin bersatu, tidak usah pikir Allahu Akbar. lagi. Gunakan tenaga kalian, harta kalian, apapun yang kalian miliki buat kaum muslimin. Bukan untuk pribadi-pribadi, untuk keselamatan umat. Itu yang penting. Dan saya harap buat Bu Nora nggak usah ketakutan. Kaum muslimin ini, Masya Allah luar biasa. Kita punya guru-guru besar, salah satunya khususnya Gurunda Zuma, orang tua kita yang memberikan didikan asupan yang baik selama ini, berjuang dari bawah sampai atas. Masa kalian biarkan beliau dilucuti seperti itu? Maka jangan pernah diam. Walaupun kerendahan hati beliau hingga beliau ini tidak mau melibatkan kita. Bagaimana kerendahan beliau? Saya dengarkan itu saya sedih itu. Beliau tidak mau melibatkan kita loh kaum muslimin. Beliau mau mengurusi sendiri. Tapi sebagai kaum muslimin kita tahu diri yang selama ini kita diberikan asupan. Saya bukan anggota API. Saya bukan anggota API, tapi saya masuk dalam terjun dunia lintas agama, motivasinya adalah beliau. Saya tahu asupan-asupan, saya tahu membentengi diri karena ada beliau.
Makanya sebagai tahu dirinya kita sebagai kaum muslimin, ibaratnya kita menghargai orang tua kita yang sudah memberikan kita asupan, didikan, maka sudah saatnya kita bersatu dan berjuang. Allah Ini sudah Akbar. saatnya. Amin. Silakan saudara-saudaraku, guru-guruku yang lainnya. Ya mungkin dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang di bawah, yang di TikTok maupun yang di YouTube, mungkin pengen mendengar penyemangat dari Gurunda Juma. Mungkin ya, soalnya saya baca ini banyak yang spam. Gurunda speak up, Gurunda speak up. Benar. Yang di bawah, saya mau tuh ya. Ini bagus ada room diskusi seperti ini. Nah, saya mau di tap-tap itu sebelum jam 10 tuh kalau bisa udah 1 M tuh like-nya tuh, dan di share ya minimal 10 lah, sama-sama tuh kita share itu. Akang, saya kan mau turun nih, tapi saya mau sedikit ya. Demi Allah saya tuh tidak ada rasa takut. Saya tuh nggak takut. Untuk apa saya takut gitu loh? Saya takutnya tuh pertama kepada Allah, kedua tuh kepada keluarga, kepada orang tua saya. Saya nggak ada takut. Insya Allah saya tidak takut. Cuman karena saya memikirkan kondisi ibu saya bagaimana, karena beliau pun juga diserang dari keluarganya yang di Jakarta, keluarga dari bapak saya yang di Tarutung, asik menelpon, asik meng-WA ibu saya, itu yang saya jaga. Insya Allah saya tidak takut, tidak ada rasa takut saya. Semangat Bunda Nora, semangat. Iya, Allahu saya Akbar. cuma memikirkan ibu saya Semangat. saja. Jadi untuk meredam biar keluarga dari pihak bapak dengan mama saya ini tidak meneror orang tua saya, ya saya agak redam sedikit, gitu loh. Demi Allah, demi Rasulullah saya tidak takut, ya. Saya sudah prinsip hidup sekali, mati sekali. Ketika saya hidup, saya manfaatkan hidup saya itu berguna dan berjihad di jalan Allah. Mungkin dengan cara ini saya berjihad. Ya, karena saya sebagai seorang ibu tidak bisa berjihad seperti kayak Rasulullah dulu berperang kan. Tapi mungkin dengan cara ini menyampaikan kebenaran, walaupun dengan mungkin ya banyak yang menilai ini terlalu vulgar, terlalu barbar. Ya, karena saya sudah terlanjur sakit hati atas penghinaan mereka terhadap Islam saya. Terlanjur sakit hati saya. Jadi kalau kalian menilai, ya kamu jangan terlalu barbar, ya terserah gitu loh. Saya bukan bilang saya mengiyakan saya barbar, tidak. Ketika saya melihat video-video mereka menghujat Allah saya, menghujat Nabi saya, terus saya harus diam kepada penghujat, tidak. Saya bisa berlaku sopan kepada orang yang sopan, berlaku keras ataupun tegas seperti dibilang Bang Zuma kepada penghujat. Jadi sekali lagi, saya sedikit pun tidak ada rasa takut, saya tidak gentar. Saya mungkin sekarang lagi calm down dulu karena saya mikirkan ibu saya. Ibu saya yang selalu di WA, di telepon sama keluarganya yang masih Kristen menyuruh saya untuk berhenti. Tapi apa jawaban mama saya? Jangan nak, kita tenangkan dulu ini. Kalau nanti terbukti bagaimana nanti di pengadilan, kita suarakan lagi. Masya Allah, keren. Allahu Akbar. Kita dukung Bunda Nora biar semangat. Saya izin turun semua. Terima kasih supportnya abang-abangku semua, Bang Handi, semuanya di sini. Semangat. Semoga selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya biar saya menyimak di bawah Akang. Biar saya tidak lari Akang. Oke. Mungkin Bung Rocky mau menyampaikan nih. Dari tadi Bung Rocky kayaknya mirip asbab ini ya, Kalimantan. Silakan. Bisa aja tripod kamera Canon. Enggak. Saya yakin semua ingin mendengar itu sebuah motivasi dari Bang Zuma. Tapi ya, kita ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah spam untuk nomor rekening. Terus spam, jangan berhenti. Terima kasih. Karena itu nggak bisa tuh disebut satu-satu, dan terus gencar tap-tap ya. Kejar tuh 1M sebelum jam 10 malam waktu WIB, dan share minimal 10 ya. Dan ya ini indah banget Muslim nih dari kacamata empirik saya, tanpa ada imbalan, tanpa apa-apa, tapi mereka ikhlas itu karena ada giroh itu. Meskipun ada yang mungkin masih bolong-bolong ibadahnya atau dia itu masih belajar, tapi ada karena giroh, jadi bersatu itu saya suka itu. Jadi mungkin Bang Zuma silahkan kasih motivasi itu untuk kita semua di sini. Ya, tapadol Gurunda.
Guru ndak monitor. Ya, ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak De naik Pak De. Lanjut. teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ini kan teman-teman Kristen sudah melaporkan Bang Suma, kemudian Uni Rifa, dan juga siapa Dinda Nora. Laporannya itu di Sumatera Utara ya. Dan alhamdulillah saya sendiri udah siap hadapi itu dari sejak dulu. Karena pasti ya orang berdiskusi di lintas agama itu resikonya pasti ada gitu ya. Dimanapun itu kita berada, di bumi mana yang kita pijak, pasti kehidupan kita itu selalu beresiko. Seibarat hidup ini selalu berdampingan dengan kematian. Maka apapun itu kita harus siap. Sebagai seorang muslim, ya kita dilahirkan kemudian untuk menjadi pejuang, menjadi seorang yang jihad di dalam keyakinan kita sebagai umat muslim. Nah ini sudah terjadi teman-teman. Bang Suma sudah dilaporin. Artinya mau tidak mau saya harus menghadapi itu. Namun saja saya tidak bisa kemudian membendung upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerhati ya dari umat Islam sendiri. Alhamdulillah dukungan datang dari berbagai macam strata, dari berbagai macam golongan ya. Hampir semua lini kemudian acungkan tangan untuk ikut andil dalam keadaan ini gitu, sehingga saya semakin kuat dan semakin percaya diri. Yang saya khawatirkan hanya teman-teman yang salah langkah, ya telah mengambil langkah pelaporan seperti ini tanpa mengetahui bahwasanya latar belakang terjadinya apa yang mereka laporkan itu adalah pemicunya Lina Wijaya. Dan lagi-lagi Lina Wijaya ini menjadi saksi. Ya, ini menarik nih teman-teman ya, sangat-sangat menarik. Seakan-akan beliau ini suci atau bersih dari penistaan agama Islam. Padahal yang kita kumpulkan data-data tentang dia itu sudah menumpuk, ya sudah menumpuk sekali, banyak sekali yang sangat menyakitkan hati kita umat Islam. Kenapa Bang Suma kemudian terjun di TikTok ini? Bukan karena cakupannya untuk semata-mata menyebarkan informasi baik tentang Islam, enggak. Sudah cukup ustadz kita, sudah cukup ulama kita. Tiap tahun pesantren-pesantren kita itu mengentaskan kemudian boleh dibilang jutaan. Ya jutaan, betul. Jutaan anak-anak yang sudah hebat dalam segi keilmuan Islam. Yang nantinya tentu orientasinya adalah menyebarkan agama Islam kepada umat Islam itu sendiri. Jadi itu saya rasa cukup. Tapi oleh karena adanya para penghujat yang merajalela kemudian di sosmed dan tidak ada efek jera, maka saya mengambil alih salah satu bagian dari misi perlawanan terhadap serangan-serangan pendangkalan akidah yang mereka lakukan dengan menghujat Islam. Jadi saya katakan, jangankan jasad saya, nyawa saya pun saya sudah impakkan untuk agama ini. Jadi kalau mau main-main dengan Bang Suma boleh, silakan Anda bunyikan musiknya, tabu gendangnya, saya akan ikuti irama yang Anda inginkan. Ya, tapi Anda pun harus siap untuk ikut berdendang dengan saya. Anda yang memulai, ya Anda juga yang harus mengakhiri dong. Ya, jadi ketika Anda sudah memanfaatkan orang yang tidak mengerti tentang dunia apologet sebagai pelapor, jangan Anda berkata bahwa yang melakukan debat itu cuma Islam saja. Yang melakukan debat itu yang memulai kalian. Bahkan secara
lembaga Bible, lembaga kitab, ya lembaga kalian yang memulai perang itu. Jadi tidak akan pernah takut dengan itu ya teman-teman. Jadi ini tidak perlu diperpanjang. Yang pada intinya kemudian saya sudah terlapor, Bang Suma sudah dilaporkan. Mudah-mudahan nanti tidak sepi dunia apologet. Teman-teman tetap berjuang, tetap suarakan kemudian kebenaran Islam itu. Jangan karena saya kemudian dalam proses, kemudian anak-anak saya berhenti, jangan. Tetaplah semangat, ya. Akan ada muncul Bang Suma yang baru. Oke? Allahu Akbar. Akan ada muncul Bang Suma yang baru yang akan mengiringi teman-teman sekalian semuanya. Jadi nggak usah khawatir. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah bagaimana kita perlihatkan persatuan kita sebagai umat Islam di Nusantara yang kita cintai ini. Toh kemerdekaan ini diraih oleh mayoritas Islam sebagai pahlawan. Maka ini adalah perang akidah, teman-teman. Ini bukan perang oknum, ini perang akidah. Perang akidah itu artinya apa? Yang Bang Suma perjuangkan ini bukan hal pribadi Bang Suma. Yang Bang Suma perjuangkan ini adalah akidah Islam. Menyelamatkan kemudian anak keturunan kita ke depannya dari rondrongan penghujat penista. Betapa sakit hati kita mendengarkan Allah dihujat. Betapa sakit hati kita baginda Rasulullah Muhammad SAW dinista. Betapa luar biasanya mereka kemudian menghinakan Rasulullah, menghinakan Allah. Yang mana kita sendiri tidak pernah menista dan menghujat mereka, menghujat sesembahan mereka. Tanpa kemudian ya mereka memulai. Kita menghargai apa yang mereka sembah. Bahkan kita sering berdiskusi untuk supaya mengajarkan mereka bahwa yang kalian sembah itu tidaklah kemudian terkutuk, tapi justru mereka yang mengatakan Tuhan mereka sendiri yang terkutuk. Tapi nggak apa-apa teman-teman sekalian, kita ikuti proses hukum di negara kita ini. Ya, kita saling mendoakan, mohon doa teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang mereka inginkan ya kita jabanin dengan baik. Mereka menginginkan kemudian hal ini terjadi, ya sudah kita layani. Oke, kita layani. Jadi teman-teman sekalian yang merasa bahwa kita perlu untuk bersatu, saat inilah mungkin saatnya ya kita bersatu. Allahu Akbar. Kita mengambil andil. Kita mengambil andil. Tak rugi kemudian sahabat-sahabat sekalian kalau di dalam kegiatan ini ya misalnya mengeluarkan 50.000. Umat Islam di Indonesia ini kan ratusan juta. Ya, 50.000 itu tidak akan menggoyangkan saldo rekening kita, tidak membuat rekening kita itu bergetar, enggak. 50.000 itu hanya sebagian kecil dari harta yang kita punya. Saatnya lah kita gaungkan. Kalau Anda cinta kepada para apologet Islam yang memperjuangkan akidah Islam hari ini, maka mari kita bahu-membahu untuk kemudian bersatu melawan mereka penghujat yang telah melaporkan kita. Oke, saya kira begitu teman-teman. Tetap semangat, buktikan kalau memang Islam itu satu tubuh. Pada saat kemudian pembina apologet Islam yang selama ini menyuarakan bagaimana Islam itu membela diri pada saat dihujat, dinistakan oleh orang-orang kafir, laknatullah alaih, saatnya lah saudara-saudara saya hadir untuk bersamai Bang Suma dan kawan-kawan. Di situ ada Dinda Nora yang memiliki anak kecil, Uniripa juga. Ya, mari kita sama-sama untuk meringankan beban dan langkah kita ini, supaya apa yang menjadi cita-cita kita kemudian lapor balik itu bisa segera kita laksanakan. Ingat sahabat-sahabat sekalian, apa yang kami lakukan ini adalah semata-mata karena Allah, semata-mata karena tidak menginginkan kemudian generasi Islam itu dirampas akidahnya oleh orang-orang di luar Islam. Kalau hanya karena harta, karena kedudukan, saya rasa teman-teman apologet itu sudah punya. Teman-teman juga mungkin tahu Bang Suma seperti apa. Jadi ini murni karena melindungi anak-anak kita dari rongrongan ya, misionaris pemurtadan yang terjadi secara masif, terstruktur dan terencana.
sehingga kemudian apa yang kita perjuangkan ini yang perlu kita ajak teman-teman juga ikut berjuang bersama. Kita buktikan bahwa Islam itu memang bersatu dalam hal akidah. Bang Suma bukanlah seorang teroris. Bang Suma juga bukanlah seorang penghujat, bukan penista. Bang Suma bukan orang yang kemudian provokator untuk mengajak umat Islam melakukan pemberontakan. Justru Bang Suma mengajarkan umat Islam untuk memahami pelan-pelan agama di luar Islam yang senantiasa tampil ke Islam-Islaman demi untuk memurtadkan generasi Islam. Sudah betapa banyak ilmu yang kita sampaikan oleh para apologet menyampaikan. Sudah berapa banyak kemudian nuansa keilmuan, karisma ilmu yang kita terima dari materi-materi apologet yang disajikan kemudian siang dan malam. Saatnya lah sahabat-sahabat sekalian, mari kita lakukan perlawanan terhadap orang-orang yang mengatasnamakan mereka Laskar Kristus. Kita juga adalah Laskar Nabi Muhammad SAW. Kita adalah Laskar Jihad. Islam itu adalah jihad. Maka ketika Islam itu dicederai, Islam itu disakiti, Islam salah satu pejuangnya kemudian dibahayakan, maka saatnya kita bangkit. Bangkit dalam hal ini adalah semangat kita untuk mendukung pergerakan. Dukung pergerakan kami, Apologet Islam Indonesia, tentu seperti yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita, silakan berdonasi kemudian di rekening Apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Tetap semangat ya, rapatkan barisan. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna qaidas syaitan kana daifa. Mereka lemah, mereka dalam ketakutan, mereka sangat gentar, mereka saat ini tidak tidur nyenyak dikarenakan apa yang mereka gali sendiri. Mereka yang menggali lubang kubur mereka sendiri, maka saatnya mereka terkubur dari lubang yang mereka buat. Demikian dari saya, teman-teman sekalian. Silakan dilanjutkan, saya tetap monitor. Nah, ini sahabat-sahabat di Sulsel, teman-teman Sulsel hari ini malam ini juga sedang melakukan koordinasi ya terkait dengan gerakan yang akan diambil oleh teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan. Dan ada beberapa provinsi juga, alhamdulillah tadi sore sampai siang sampai sore tetap bersatu ya, melakukan konsolidasi kemudian untuk melakukan gerakan-gerakan. Ya, Api Medan juga senantiasa Masya Allah dalam waktu dekat. Kalian yang minta kami melakukan hal ini, bukan kami. Kami cukup Kalian sabar. jual, kita borong, Gurunda. Ya, kalian yang minta, kalian yang mau. Tapi di sini bukan sistem perang fisik ya. Sekarang kita sistem perang lapor. Nah itu kita lihat siapa yang nanti akan menjadi siswa di Universitas Orange. Kalian Jabar sudah bergerak, Gurunda. Jabar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jabar sudah bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api Sulsel siap siaga Gurunda dengan ormas-ormasnya dan pasukannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, Ukti. Rapikan barisan, rapatkan barisan, tetap satu komando ya. Jangan ada tindakan anarkisme, itu nggak boleh. Jangan sampai ada gerakan-gerakan yang mencederai keutuhan negara Republik Indonesia. Kita kemudian melakukan ini semata-mata merespon dari apa yang mereka lakukan. Mereka yang minta kemudian kita melakukan ini. Bukan kita yang memulai ya, tapi mereka yang memulai. Karena itulah kemudian kita sambut panggilan mereka dengan sambutan jihad. Gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Silakan. Allahu Akbar. Jawa Barat beserta ormas-ormasnya sudah bergerak ya. Lihat tanggal mainnya. Lina Wijaya, saya pastikan kau tidak akan bisa tidur nyenyak ya. Buat teman-teman yang ingin berpartisipasi, lihat di bawah ada yang spam nomor rekening atas nama Apologet Islam Indonesia APII. Silakan kirim ke nomor rekening itu. Buat Pak Ahmad udah masuk 250.000. Syukron jazakallahu khair Pak Ahmad.
Sukron, Bayanti juga ya, Sukron udah masuk 1 juta. Silakan yang lain kalau ingin berpartisipasi silakan dikirim ke rekening API yang di spam di bawah ya. Masya Allah. Bang Andi, Bang Kores, lanjut. Masya Allah. Sinyal merah weh. Aku terharu Host, ya. udah host. Saya udah laporan, nggak apa-apa diturunin. Siap, Semangat siap ya, Bunda. Bunda. Siap siaga ya, habis Oke. Bunda Gemini, semangat, Siap, Sulsel. Bunda. Siap. Oke. Oke semuanya, terima kasih banyak. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, udah turun ya? warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya baru mau bertanya ke mereka apakah tim dari EPI merapat karena tadi ada informasi dari teman-teman EPI merapat ke API Sulsel. Amin ya robbal alamin. Teman-teman FPI, ya yang Allah. mendengarkan ini yang API Sulsel tolong dijapri saya dong. Korlap dari EPI apa yang nomor kontaknya tadi udah merapat atau belum? Demikian. Oh, Bunda Gemini naik aja lagi, naik lagi, coba Bunda Gemini. Ini ada penghujat, nggak usah naik kau. Ah, diam aja di bawah jadi pendengar lah. Ngapain naik ke atas kau? Ya, untuk nomor rekening terus di spam ya. Terima kasih tuh yang sudah spam. Oke, Terus di Pak, like, di tap gitu. ada informasi, ada yang baru kirim namanya Pak Acong dari Makassar juga, rumahnya dekatan dengan Bang Juma 5 menit. Namanya Bang Acong, ngirim ke Yayasan Apologet Islam 3 juta Masya Allah. 2.500. Alhamdulillah, syukron. Allahu Akbar. WA-nya baru masuk, bisa WA-nya baru masuk, tapi ngirimnya ke yayasan. Kalau bisa kirim bukti TF-nya ke saya buat administrasi, Pak Yunus. Ya, disebutin nomor ininya, nomor HP Bang Handinya. Enggak, saya kirim fotonya kan langsung ke Pak Andi ya. Iya, iya. Foto itunya. Oh, ini ada juga masuk dari Bunda Atik 150.000. Syukron jazakallahu bihair Bunda Atik. Bang Andi ditulis nomor WA Bang Andi. Pak Andi nomor enggak, Pak Andi nomornya ada di saya dua-duanya. Dua-duanya kan aktif kan? Sulteng menyusul Gurunda. Sulteng menyusul Gurunda. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Pak Acung, berkah selalu, semoga Allah mudahkan rezekinya. Amin ya Allah. Sekali lagi gua ingatkan ikhwan fisabilillah di bawah, kalau mereka lelet kita percepat dengan cara lapor balik. Sampai jumpa di TV nasional. TV One, ECTP, MNC siap gaspol ya. Kayaknya ada yang nggak bakal nyenyak tidurnya loh Bang Kores. Kasihan Dari loh. Pak Muklis. Pak Handi udah masuk ya, coba cek dulu di WhatsApp-nya. Bandung hadir. Mantap Bandung. Teman-teman juga saya ingatkan, teman-teman saya Bang Handi noise Bang Handi. ya saya infokan juga ya teman-teman, insya Allah besok itu asosiasi advokat atau pengacara se-Kota Batam minta untuk di-live-kan dukungan atas Apologet Islam Indonesia. Masya Allah. Allahu Akbar. Ayo Muslim se-Indonesia kita bersatu. Alhamdulillah. Kita dukung. Siap Gurunda. Sulteng siap. Sulawesi Dan Tengah menyusul Gurunda. Siap. Siap dukung Ormas Sulteng. Islam juga di Pulau Batam siap merapat ke Apologet Islam Indonesia dan mereka minta besok untuk di-live-kan. Iya, iya benar. Akbar, Masya Allah. Saya perwakilan Batam mendukung banget itu. Masya Allah, barakallah. Kaum muslimin Jadi- tidak usah takut. Tujuan kita itu cuma satu, yaitu mereka yang melapor. Itu aja ya teman-teman. Mereka yang melapor, kemudian mereka yang berniat untuk menjadi saksi dan seterusnya. Gitu. Ya, termasuk yang joget-joget di depan gambar Ka'bah. Siap-siap kawan ya. Satu lagi buat yang nginjek itu buku itu itu pasti bagus tuh. Cebol, halo Cebol, nanti kau masuk ke jeruji besi Cebol.
Aduh, Kang Kia, Munafik besar ya. jangan Siapa sebut logika, itu kan? Bang Kian. Saya sih buat kalau saya guru ndak buat teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah bisa japri ke saya atau bisa langsung ke ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Bisa japri ke saya khusus Sulawesi Tengah sekitarnya. Bisa japri ke saya atau bisa langsung ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Sultan menyusul guru ndak. Siap. siap Masya boleh. Allah. Ya udah aku bilang jangan kau ganggu-ganggu kita. Kamu mau coba-coba ya udah, jogetmu itu nanti akan berakhir dengan cerita tangis yang ahai. Aduh, kasihan si Cebol nanti bakal tidur di ini loh di lantai. Cebol, manusia sawit bakal tidur di lantai loh. Kakak ipar yang paling cantik sedunia. Masya Allah kakak ipar. Semangat kakak ipar. Ini kau masuk. Udah saatnya satu Indonesia tahu kelakuan para penghujat Islam. Udah saatnya satu Indonesia tahu bahwa Islam itu harus satu giroh. Udah saatnya. Thank you kesempatannya, nggak akan kami sia-siakan wahai yang melapor duluan ya. Gua ulang lagi, thank you kesempatannya tidak akan kami sia-siakan untuk yang telah melapor duluan. Sampai jumpa di TV nasional. Amin. Saya tambahkan ya, sudah saatnya seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa mereka gencar, misionaris mereka gencar mau mengkristenkan Indonesia dengan misionarisnya kemana-mana menyamar ya, mempergunakan bahasa-bahasa Islam. Alhamdulillah, assalamualaikum, semua di copy paste. Untuk apa? Tujuannya untuk membodohi, mau mengkristenkan saudara-saudara kita yang awam di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah kepulauan ya, dengan menyamar-nyamar memakai kopiah. Itu harus kita gaungkan ya, supaya hati-hati, waspadalah terhadap kristenisasi di Indonesia. Oke, waspadalah. Lanjut. Itu ngomong-ngomong apa, Aki Koresta itu suaranya bagus tuh, menggetarkan itu. Iya. Gede itu. Iya, kores. Yuk minimal kalau mau bicara tarik napas dulu lah gitu. Terkejut itu. Kadang-kadang Bagus gini-gini. menggetarkan. Mic-nya Apa mic namanya? mahal. Iya. Susah kalian saingi. Ini kan mic-nya. aku order mic, yang datang knalpot Mega Pro, ya udahlah colok aja. Bunyi ternyata. Gas. Ini di atas ada Surabi Bakar, Rocky Gerung. Surabi Bakar, silakan motivasi teman-teman yang di bawah. Iya, siapa itu? Ya, Rocky Gerung. Oh iya. Tidak ada motivasi. Intinya kalian jangan pernah merasa dimanfaatkan selama diri kalian tidak bermanfaat itu. Itu motivasi hari ini. Dan satu lagi aku menjadi kesel itu karena ada satu anomali berbentuk Gundurwo tanah Jawa memakai nama logika loh. Sementara logika itu kan sehat itu, gaya nalar yang bagus itu, tapi digunakan oleh beliau. Jadi kadang kesal itu. Oh, ganti aja kalau gitu pakai Lugila. Gimana pakai Lugila? Boleh Wah, kan? itu bisa dong, bisa. Bisa kan? Iya. Ya, dan terus di spam ya untuk nomor rekeningnya ya, di spam terus itu. Terima kasih doh, terima kasih. Dan terus di like itu. Tegelis, aduh Tegelis, itu nomor rekeningnya udah ada di bawah Tegelis. Jadi satu lagi ya, ini logika ini dia fitnah Gurunda Juma. Dia WA sama saya, dia sempat mengasut saya. Dia bilang, karena kita dulu sama-sama dengan Aki Ardiansa, Pak Sidik. Kemudian dia WA saya dengan mengasut bilang, kenapa kau masih berangkul dengan api? Saya bilang, mereka adalah saudara kita. Kita diajarkan hablum minanas. Dia katakan begini, dia cara hasutnya begini. Kau tahu nggak bahwa yang memerintahkan menginjak Injil itu adalah Gurunda Juma? Saya nggak langsung percaya. Saya tanya kepada Aki Ardiansa, saya WA beliau, Aki, beliau mengatakan ini, apakah ini benar? Aki Ardiansa mengatakan 1000% Gurunda Juma tidak pernah melakukan itu. Bayangkan banyak orang yang mereka iri dengki
ya kan? Mungkin mereka iri dengan petinggi-petinggi. Inilah yang tidak diajarkan dalam Islam. Mengejar yang namanya daripada kebencian, kedengkian, hingga orang yang selama ini ikut jamaah tablik merujung dengan munafik, bergabung dengan orang-orang kafir untuk menjatuhkan daripada kaum muslimin. Dan banyak fitnah-fitnahan, bahkan dia ingin membongkar, dia kirim WhatsApp WA bahwa Gurunda Juma, bahkan dia menghina daripada almarhum dari istri beliau. Saya bilang, antum seorang jamaah tablik. Ada, kalau kita mau minta bukti saya kirim SSWA-nya, ada di saya semua lengkap. Jangan bawa-bawa Ya, ini maksud saya. bang, jangan bawa nama ini. Nggak apa-apa, dibongkar aja, dibongkar aja. Ini justru saya ingin mengatakan bahwa dia memfitnah hingga menjelekan. Itu pencemaran nama baik. Ya itu pencemaran nama baik, itu kena delik hukum itu. Tunggu aja tuh, cebol. Lu tunggu ya. Lu bakal tidur di lantai, cebol. Dan saya punya catatannya, dia nggak bisa lari. Saya punya catatannya lengkap dari awal sampai akhir. Bagaimana dia menghasut saya, karena dia tahu kita dulu sama-sama begini. Tapi saya tidak terpengaruh karena Aki Ardiansa selalu berikan saya, dia kasih tahu sama saya, dia bilang, kamu lihat saja perilaku dia seperti itu, menjelekkan saudara Islam. Maka sebagai kaum muslimin yang baik, ya kan, kita berdakwah itu, ya kan, dengan cara-cara yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau saudara kita sudah tidak senang dengan kita, tidak mau hablum minannas dengan sesama muslim, itu orang munafik, tidak bisa dibenarkan. Dia menginjak Bible, lalu dia bergaul dengan orang kafir, kemudian dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis untuk menjatuhkan kaum muslimin, dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Maka saya harap, ya kan, kaum muslimin saatnya bersatu. Saya ingin melihat typing kalian. Kalian siap merangkul guru-guru kita? Siap? Semua yang menonton, kalian siap merangkul guru-guru kita? Siap atau tidak? Kalian siap merangkul guru-guru kita? Siap. Siap berjuang bersama guru-guru kita? Siap? Tulis dong, siap. Siap. Kalau kalian siap, kita bersama-sama fi sabilillah sesuai dengan tuntunan yang diberitahu oleh guru-guru kita. Bersatu. Ya, jangan mau diternodai. Karena beliau adalah guru-guru kita, nauzubillah. Tanpa beliau mungkin kalian tidak akan bisa sebagian orang terjun dalam lintas agama. Siapa yang tahu? Muncul dari YouTube hingga mereka mengenal beliau. Beliau berjuang susah payah, ya kan? Kita sebagai seorang muslim yang baik, sekarang waktunya kita berjuang. Gunakanlah tenaga kita. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Allah ganti. Siapa menginfakkan, mensedekahkan rizkinya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya lebih daripada itu. Hadisnya Sahih Bukhari. Disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kita ketika membantu kaum muslimin yang sedang kesusahan? Allah akan melipat gandakan. Selama itu kalian niatkan di jalan Allah. Maka jangan ragu, jangan menghitung berapa besarnya kalian beri, tapi niatkan kepada Allah, insya Allah Allah ganti. Allahu Akbar. Allah Mantap, ganti. keren. Ayo teman-teman jangan di bawah. Ayo kita dukung dakwah kita teman-teman. Ayo, gas, gas, gas. Nomor rekeningnya di spam lagi teman-teman. Ayo Oten, kapir, ada si kapir itu tuh, TBC. Record gua nih, open cam nih tuh. Nah record. Rekod TBC PPJ itu Papa Jahat. Ini kurang lengkap blender. Kalau blender naik macet semua nih. Gua open kan nih. Ganteng kan? Tuh kan. Ayo PPJ. Iya, terus di tap-tap itu ya, terus di share itu. Dan absen dong tuh. Kalau dari Madura siap. Kalau dari Jakarta siap itu. Dari Batam siap. Dari Medan siap itu. Kita mau lihat tuh kota mana nih yang paling banyak nih nonton nih. Dan Pasti yang nggak ada dari Golgota nggak ada. Wah, you ngeremehin saya berarti. Oh iya lupa Bang Rocky Garong ini dari Golgota ya, lupa saya. Saya dari mana saja itu. Aceh siap, Sumsel siap, Jambi siap, Jakarta siap, Pekanbaru siap, Madura siap, Banten siap. Woi mantep nih, Jawa siap, Manado siap, Sidoarjo siap. Wah semuanya siap, Bandung siap. Wow Bandung pasti keren, paling keren. Dan semua kota paling keren. Surabaya siap, mantap. NTB, wah keren. Ayo gas. Jangan mau kalah sama mereka. Jangan mau kalah sama mereka. Jangan mau kalah sama mereka. Mereka yang memulai.
Mereka yang memulai, maka kita sebagai kaum muslimin yang selalu diberikan asupan, kurang apa kita? Nonton gratis beliau loh. Kita tiap hari nonton gratis daripada guru-guru kita berikan asupan yang baik. Berikan ilmu. Bahkan saya sendiri, saya kalau mau dibilang mencuri ilmu. Tapi beliau tidak pernah mempermasalahkan. Beliau sajikan dengan gratis kepada kita. Kita ambil. Ada yang dari Malaysia juga tuh, Yunus. Malaysia siap, woi mantap Malaysia, keren. Barakallah Malaysia. Bila perlu Afrika juga gabung gak apa-apa. Afrika semua kaum muslimin seluruh dunia, ya kan? Khususnya lintas agama yang menikmati daripada ranah lintas agama seluruh mencakup kaum muslimin. Waktunya kita bersatu. Jangan mau. Ahi aktif di spam lagi nomor rekening API ininya ya, API. Tolong di spam lagi nomor rekening dong. Biar Bisa nggak teman-teman. kirim ke saya ke WA biar saya bikin jadi besar di situ. Jadi izin dulu Saya ya. pasang nilainya. Ya, silakan Bang Andi. Iya, jadi saya tadi nggak bicara karena saya lagi sibuk banget administrasi laporan yang masuk di WA. Untuk itu saya nggak usah menyebutkan satu persatu. Terima kasih yang sudah memberikan rezekinya kepada pergerakan kita. Semoga saja ya, baik yang belum maupun yang sudah, semoga dilancarkan segala urusannya dan tentu rezekinya semakin dilimpah gandakan. Amin ya Allah. Untuk itu ya Allah. kami dari API mengucapkan terima kasih atas atensinya semua. Tapi bukan cukup sampai di sini. Kita terus buka ini demi mempermudah pergerakan kita. Anda yang memulai, kami yang mengakhiri. Kira-kira begitu. Lanjut. Kok kayak judul lagu Bang Andi? Memang begitu. Di spill aja nominalnya Bang Andi, nggak apa-apa. Di spill aja nominalnya berapa? Semuanya dari semuanya Bang Andi. Kagak nanti aja sekali. Saya belum bisa nanti bendahara. Oh, belum dihitung ya. Belum dihitung 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu ya. Nanti itu Belum dihitung. penutupan sebentar, terakhir kita tutup sebentar. Besok Bagusan lagi. nanti aja pas semuanya urusannya selesai. Tidak mungkin ya kaum muslimin percaya ini guru-guru kita orang baik. Medan, Boras Medan, Mas. Bentar mungkin Bang Lord Oreo, Bang Bipang ada yang mau disampaikan. Silakan waktu dan tempat, jangan bicara dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang saya barusan telepon dengan saudara saya di Jakarta untuk memprofiling Dosma Sejabat dan Dosma juga Sejabat. nota-nota penghujat. Ya, jadi kalau misalnya Dosma bisa memprofiling Bang Zuma, kita juga bisa memprofiling juga. Mantap. Jadi gitu. Keren. Ya, Allahu Akbar. sudah saya gerakkan juga di tim. Ya siap-siap aja lah, gitulah. Intinya para Allah. otot penghujat. Itu aja dulu, Bang. Terima kasih. Kalimantan berarti nomor 1. Cus. Anyway, ini aku mau nanya kalau misalnya mereka kan ini ketar-ketir nih melihat kita bakal all out gitu kan, full scale, semua dikerahin dan semua dicidukin gitu para pembenci Islam, penghujat Islam, sampai Indonesia tahu siapa aja nih muka-mukanya pembenci Islam. Nah kalau misalnya mereka ketar-ketir, lutut lemas gitu kan, keringat dingin keluar, darah turun dari muka, terus mereka minta, aduh Gurunda, saya tidak tahu kalau Islam seberani ini, saya mau minta maaf dan saya ingin damai saja, saya cabut laporannya. Ampun Gurunda, ampun. Nah kalau kayak gitu gimana Gurunda? Nah, beli gas, nggak ada urusan, nggak ada acara, gaspol. Nggak ada maaf. Mereka itu kafir itu pendusta, nggak ada. Itu bisa. Nggak ada maaf. sabar. Yang kita butuhkan ini kan kedamaian, katanya. Itu bisa, yang penting kita persyaratkan sama-sama kita kemudian ya satu meja kita sama-sama kelahi minta menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Selamat datang di kebenaran. Mampus kok kafir. Kalau Anda mau Mantap, berdamai mantap. silakan. Tapi dengan catatan syarat itu yang saya butuhkan dipenuhi. Sama-sama kita kelahi minta istilah Al-Quran semuanya dilepaskan di sana. Selesai perkara. Setuju Bang. Habis itu, kalaupun ada debat, kita duduk bersama. Debat yang seperti apa yang kita inginkan dan tidak mencederai satu sama lain. Karena yang memulai kalian.
penghujatan itu dimulai dari kalian. Secara Bible, secara kitab, secara lembaga kalian yang menista agama Islam. Cuman umat Islam ini tidak mengerti Bible. Umat Islam tidak paham tentang misi kristenisasi. Umat Islam tidak paham tentang pemurtadan. Mereka tidak sadar tiba-tiba saja anaknya murtad, tiba-tiba saja pacaran dengan orang Kristen. Mereka nggak tahu itu, nggak tahu. Nah sekarang umat Islam itu bangkit. Ternyata selama ini Tuhan kita dihinakan, dinistakan, dipakai pada tempat yang tidak sesungguhnya. Umat Islam itu sudah paham. Kenapa? Karena kalian sendiri yang minta. Coba sekarang ini kalau misalnya kita mau jujur-jujuran saja, siapa yang menista Yesus di Islam? Nggak ada. Nggak ada. Nihil. Nggak ada. Kita hanya mengikuti narasi mereka. Ketika mereka menghujat Allah, kita sadarkan mereka dengan Al-Quran. Itu mustahil. Maka kita sadarkan mereka dengan melanjutkan apa yang tertulis di dalam Bible. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala dihina dan dinistakan, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu dinistakan, kita sampaikan kepada mereka bahwasanya ya Tuhan yang kau sembah itu kan disunat dan seterusnya. Kalau disunat berarti dipotong itunya. Kemudian dikatakan disusui. Kalau disusui berarti dia netek. Nah, kayak gini-gini yang harus mereka sadari sebelum menghujat Islam. Mereka harus menyadari itu. Dan bukan hanya itu saja penghinaannya. Coba bayangkan, mereka sampai bikin gambar karena tangan kanan Allah itu dua-duanya di kanan. Mereka kemudian membuatkan gambarnya sebuah gambar makhluk berkanan dua-duanya di kanan. Itu penistaan, penghinaan. Itu menghujat sebenarnya. Tapi apakah kemudian di antara umat Islam ini ada yang melakukan? Tidak ada yang melakukan itu. Mereka yang memulai. Nah, kalau diminta, bagaimana kalau kita damai saja? Ya, Islam itu damai. Islam itu apa? Islam itu damai. Islam itu artinya damai. Jadi kalau kalian minta damai, silakan. Silakan. Dari awal saya sudah sampaikan kepada Rudy Yohanes, jangan kau coba-coba, jangan kau perkeruh suasana. Karena ini akan jadi besar. Dan kami tidak pernah takut masalahnya. Jangan pernah Anda harapkan, wah ini takut. Enggak ada takut-takutnya, enggak ada. Enggak ada takut-takutnya kami ini, enggak ada. Ya, karena kami tahu segala sesuatu yang kami lakukan pasti ada konsekuensinya yang harus kami pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika kemudian kalian minta damai, ayolah Bang Suma, kami dari perwakilan kita damai. Silakan, tapi dengan satu syarat. Sama-sama kita ke lembaga Bible untuk minta Bible itu ya untuk sadar diri melepaskan istilah-istilah Al-Quran di dalamnya. Kalau itu Anda sanggup, oke, mari. Selanjutnya kita atur. Kalaupun diskusi debat agama ini masih bisa dilakukan, dilanjutkan, kita susun bagaimana caranya berdiskusi dengan baik. Kalau kami pasti acuannya adalah Al-Quran. Cara berdialog, cara berdebat pasti akan kami kembali ke settingan awal, yaitu Al-Quranul Karim. Yang jadi masalah ini Bible. Apakah diajarkan cara berdiskusi di Bible? Kalau di Islam jelas berdebatlah dengan hikmah. Ya, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Nah itu. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, Dinda, apakah kemudian gini mau dilanjutkan? Kalau mereka minta maaf, saya rasa sekali lagi ya, saya pribadi nih, saya tidak mewakili umat Islam seluruhnya karena Bang Suma yang ditanya. Maka pandangan saya adalah kita tidak ingin kemudian melukai ya mereka. Selama mereka ingin bertaubat dari menghina, menista agama Islam, dalam hal ini Allah, Nabi Muhammad dan Al-Quran, maka selama itu juga pintu maaf itu terbuka. Tapi dengan satu syarat, silakan buktikan bahwa Anda bisa meminta kepada lai melepaskan semua istilah-istilah yang ada di dalam kitab kalian yang berkaitan dengan akidah umat Islam. Itu dari saya. Silakan. Bang Zuma. Ya. Ya.
Ini ada Gurunda Juma. Ya, silakan. Apa ada dari pengirim ini? Apa namanya sih? Coba kita baca dulu. Oh, dia bilang dia memberi salam kepada Bang Juma. Oh iya, salam balik. Pak Acong, assalamualaikum dari Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Acong, barakallah. Sehat Dia selalu. Ya Bang Acong, syukron Bang Acong. dengan rumah Bang Juma itu. Hah? Kirim nomornya ke saya aja, Pak Yunus. Nanti saya kasih ke Bang Juma. Siap. Beliau waktu itu kan, bahkan beliau waktu itu mau ngundang saya, berangkatkan saya ke sana biar bertemu dengan Bang Juma. Cuman saya belum waktu karena orang tua saya kan saya jaga di sini, jadi saya bilang insya Allah. Beliau katanya rumahnya dekat dengan Gurunda Juma 5 menit. Hah? Siapa beliau? Ada di bawah, Pak Acong naik aja. Beliau dekat dengan rumahnya beliau. Makanya beliau bilang nanti kalau mau berangkat kini saya biayain kita ketemu. Karena saya kan bilang saya mau ketemu sama Bang Juma waktu itu sama beliau. Memang Pak Acong naik. Memang Pak banyak Acong naik, ada di ini. bawah Pak Acong, kita naik aja Pak Acong. Banyak teman-teman yang kenal Bang Suma itu kenal offline, tapi mereka sungkan untuk menyapa. Banyak sekali. Termasuk guru-guru santri, guru-guru anak-anak saya. Ini ada nih orangnya Bang Juma, Gurunda Juma. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya Bang. Siap Bang. Oke. Saya di Daya Bang. Saya di belakang gor ini. Ih, mati mija. Kasihan tuh. Ya, banyak keluarga kita di situ. Iya, begitu Bang. Siap. Ya Masya Allah. Di Mandorok di sini, rendah saya. Oh, dekat sekali, Masya Allah. Iya. Subhanallah. Dekat. Enggak gitu paling. Saya bilang saya mau ke sana tapi mau ketemu sama Gurunda Juma. Beliau bilang Iya. nanti saya anterin. Nanti rumah saya dekat dengan beliau. Beliau Masya Allah. Mandorok, ya. Tetangga gitu paling. Saya di Pasar Daya. Karena ya, Ki. Oh. Iya. Karena Udah kan lama. itu saya bilang di beliau, saya kan bilang saya nih belum ada biaya, saya lagi jaga orang tua saya. Beliau bilang nggak apa-apa nanti saya biaya itu kan. Masya Allah. Allahu Saya ketemukan sama Akbar. Gurunda Juma. Alhamdulillah. Siap. Saya narik kaploket saja kalau mau ke Makassar. Insyaallah. Iya. Masya Allah. Bagus juga memang kayaknya pengen ini ketemu Abang sama Aco ini Gurunda gabung di Juma. Api Sulsel kayaknya bagus. Harus, wajib. Gabung dengan teman-teman kita di Api Sulsel. Siap, Bun. Siap. Pak Acong dimasukin aja Pak Gurunda Juma. Pak Acong itu. Ya kasih nomornya lah ke saya. Oh iya nanti saya kirim sama Pak Andi Selebe nomornya Pak Acong. Iya, ada nomor saya di ada Nanti upload. saya kirim ke Aci. Iya. Nanti saya kirim ke Pak Andi Selebe. Nanti insya Allah kalau masalah ini selesai, saya juga pengen ya Gurunda Juma bisa kunjungi Papua biar bisa bertemu dengan Insya kami Allah. Insya Allah, insya Allah. yang cinta kepada guru-guru kita. Ya memang saya kadang bukan di api tapi ya banyak ilmu yang saya ambil dari Gurunda Juma juga. Dan saya minta maaf. Ah Yunus udah otomatis masuk ke api kalau udah di apologet. Ah Yunus udah masuk anggota api. Waktu itu memang saya nggak masuk karena memang saya tahu diri. Waktu itu kan ditawarkan sama Pak Hendra, bukan menolak, tapi saya bilang ke beliau bahwa narasi saya dalam berdiskusi takut menjelekkan daripada organisasi. Jadi saya coba dulu asa gitu kan. Akhirnya semakin asa, ternyata ada si munafik yang terbongkar. Si munafik terbongkar, akhirnya dari situ saya sadar, saya bilang, ya beruntungnya orang-orang yang bergabung di API. Beruntunglah orang-orang yang bergabung di API, yang beraliansi dengan API, karena mereka bersyukur punya guru yang humoris, kemudian suka merangkul orang ketika bertemu dengan anggota-anggotanya, ramah. Beliau, saya lihat di video-video beliau ramah. Orang-orang mengatakan beliau ini jahat, penista. Lu belum tahu aja kalau tidur suka ngamuk. Tapi Gurunda Juma saya serius, saya ingin sekali bertemu dengan Gurunda Juma dan itu salah satu impian saya dan mimpi saya. Semoga suatu hari doakan biar saya bisa bertemu dengan Gurunda Juma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Dinda.
Walaupun saya jauh di Papua, tapi saya tetap cinta dengan apologet Islam. Mereka adalah saudara saya dan mereka adalah guru-guru saya. Berkat mereka ya saya bisa jadi seperti ini. Apologet muda ini kan? Iya, apologet muda. Loh, adik saya loh. Mana toh? Pernah seru sama Guru Dajuma bahas pembentukan api itu sama Bang Rasli, Pak Handi. Itu dia makanya. Iyalah, tetap semangat Anda berjuang. Intinya saya pengen ketemu sama Guru Dajuma, itu impian saya satu-satunya. Saya kadang Ini ada satu lagi Gurunda yang belum masuk tuh. Ini si Rocky Garong nih. Manusia setengah tiang. Bahas UMR Jogja ya sekarang ya. jujur saya kadang iri loh lihat orang-orang bisa bertemu dengan Bang Juma tuh. Saya bilang kapan. Tapi insya Allah kita doakan dulu semoga guru-guru kita masalah ini berjalan dengan lancar, kita bisa silaturahmi, ya kan, bergembira dengan guru-guru kita. Itu yang saya inginkan. Itu aja Guru Dajuma. Berarti saya beruntung ya karena tetangga ya. Oh, banyak mau bertemu dengan beruntung aku lah. Iya, pokoknya kalau jadi kolam renang tiap hari Minggu di atas Ki Bunda. Iya, insya Allah. Saya menjadi ininya tukang karcis. Maksudnya jadi pelampung, Gurunda? Bisa. Tukang karcis, pelampung. Oh, kita jadi pelampung. Kembali ke topik dulu. Oke, silakan. Jadi terima kasih ya Pak Acung. Salamnya Pak Acung. Udah selesai ya. Ya. Ya terima kasih Bang telah bergabung. Insya Allah suatu saat nanti bisa ketemu dengan Bang Juma ya dan tim Api Sulsel. Siap Bang. Ya. Hampir-hampir di toko saya di Dayak Bang. Kalau udah hampir bangkrut di toko kok nggak ada yang beli ini. Soalnya yang saya jual telur asin. Ya. Oke lanjut ya. Sorry. Guyon. Jadi ada saya nonton video itu ada konferensi pers di sana. Di sana orang-orang itu ada satu ustadz yang mendampingi di sana begitu. Aduh berisik pers cepetan. Ada ustadz yang mendampingi kan konferensi pers itu. Saya bilang ini orang toleransi. Benar toleransi. Tapi saya rasa orang-orang yang ada di situ, apalagi dia seorang muslim atau bukan muslim, dia membaca terjemahan Bible itu dan dia masih punya akal sehat. Ini di sini biangnya yang intoleran, coy. Ustadz yang saya hormati yang ikut konferensi pers yang kampanyekan toleransi, siapa yang intoleran? Anda harus baca sumber pemicunya dari mana. Ya sumber pemicunya ini yang kita maksud. LBI ini terjemahannya itu banyak mempergunakan istilah Islam yang saya gunakan. Saya akan meragukan keislaman Anda itu kalau Anda tidak tersinggung kalau Tuhan yang kita sembah itu mempunyai anak. Tuhan yang kita sembah itu adalah roh melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan yang kita sembah itu adalah sumber kebodohan. 1 Korintus 1:25, Keluaran 1 ya nomor 2 dan seterusnya itu Matius 1, Markus 1 nomor 1. Ini kalau Anda membaca Bible itu terus Anda masih ingin bilang toleransi, siapa yang intoleran? Begitu juga saudara-saudara Kristen yang lain. Anda harus lihat latar belakangnya apa. Jangan langsung main output saja demi untuk mendapatkan klien. Anda juga harus, Anda kan seorang ngerti hukum seperti apa. Jangan outputnya saja Anda mainkan di ujung, tapi lihat di mana sih sebenarnya biangnya. Ya itu yang perlu Anda pelajari juga. Untuk itu kami Apologet Islam Indonesia itu memang menyatakan sikap bahwa sebenarnya orang-orang yang selama ini gitu, mereka sebenarnya hanya korban yang akan kita selamatkan. Ada yang selamat, ada yang ngeyel. Banyak kok yang selamat kita edukasi. Oh begitu ya terjemahan selama ini. Ada juga yang ngeyel. Yang ngeyel-ngeyel inilah tetap mempertahankan terjemahan yang keliru itu, kemudian digoreng, akhirnya apa? Ya seperti si Rudi Simamora itu dan lain-lain. Ya melalui sikap ini juga, kalau perlu nanti, kalau masih seperti ini terus ya kita akan menggalang semua persatuan umat Islam seluruh Indonesia
akan datang ke LBI dengan tentu dengan catatan aksi damai. Ini akan kami lakukan. Suatu saat umat Islam akan meledak. Umat Islam ini bukan provokator, tapi umat Islam akan meledak. Kenapa umat Islam masih diam aja di rumah? Karena dia malas membaca Bible itu. Kenapa dia malas? Ya karena ada kepentingan untuk itu. Nanti setelah keluarganya tergerus, nanti setelah anaknya dihamili, nanti setelah keluarganya dimurtadkan, baru mereka ke api. Kok ada begini? Nah inilah yang dipakai mereka. Mereka misionaris terselubung, mereka pakai hijab, mereka pakai ornamen-ornamen Islam, mereka brosur apa segala macam. Ya untuk itu sebelum keluarga menjadi korban, sebelum tetangga menjadi korban, segera satukan sikap. Di mana itu bersatunya? Di Apologet Islam Indonesia. Kira-kira begitu. Lanjut. Ya. Allah. Mantap. Ya, assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Semuanya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Gini, maksud saya gini. Lanjut. Ini kepada Bang Zuma ya. Saya tuh kan ke Bang Zuma tuh 2019, 2020 tuh saat masih jahiliyah dulu. Tapi tipikal Bang Zuma memang orang yang memaafkan. Maksud saya gini ya, agar tidak ada falasi. Karena para penghujat itu pasti pemikirannya pasti ke Bang Zuma gini. Memang dari narasi Bang Zuma itu memaafkan karena beliau memang orang yang hatinya itu lembut sebenarnya. Tapi ingat, kalian berani mencubit, jadi jangan marah kalau dicubit balik gitu. Memang mungkin Bang Zuma atau teman dekatnya yang lain memaafkan, tapi tidak dengan umat muslim yang lain itu. Bahkan kalau melihat dari kasus anak Batak, itu bukan orang API itu, tapi umat muslim itu. Jadi memang nanti Bang Zuma akan memaafkan, tapi yang lain itu akan di luar kendali itu. Bahkan dari API sendiri itu, karena yang kalian sakiti adalah umat muslim itu. Jadi itu konsekuensinya itu, dan kalian harus menerima itu. Jadi jangan salahkan nanti ketika ada umat muslim yang lain yang masih marah atau tidak terima. Jadi jangan salahkan Bang Zuma atau Bung Handi atau organisasi API. Ya, jadi jangan ada falasi di situ. Ingat, kalian berani bermain api ya harus tahan panas, itulah. Ya, mantap sekali. Oke ya teman-teman, silakan ya saudara-saudaraku, para netizen. Mari kita sama-sama bersatu ya untuk mendukung pergerakan ini. Ya, jangan sampai kita yang mayoritas ini ya seperti inilah. Serasa kita ini dipermainkan. Mohon maaf ya, saya merasa kita ini dipermainkan loh. Kita yang mayoritas, kita yang dizolimi. Tengoklah, kita yang dizolimi. Kemarin dulu itu ada seorang pendeta ya. Loh, iya kenapa emang kalau kami pakai kata Allah? Lah, kau sudah tahu itu bukan milikmu. Kau sudah tahu kau itu curi, tapi kau nikmati curian itu. Ya kenapa emang? Lah, artinya dia sadar bahwa itu bukan miliknya. Tapi dia sudah menikmati curian ini. Hingga apa? Udah nyaman dia mau menikmatinya. Jadi ayo kita sama-sama, kita bersatu ya, kita bersatu. Insya Allah Allah akan meridhoi ya, kalau Allah akan meridhoi pergerakan kita ini. Ya tentu satu komando ya, kita tidak menginginkan hal-hal yang membuat perpecahan ya, kita tetap bersatu di bawah naungan NKRI. Tapi kita sebagai yang mayoritas ini nggak bisa juga kita diam, dizolimi terus menerus, nggak boleh. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini kebenaran di Islam ini kebenaran kita perjuangkan. Oke, teman-teman. Jadi ya, mari kita bersatu. Tolong dukungannya ya saudara-saudaraku, tolong dukungannya. Kita akan memperjuangkan hak kita ini yang kita perjuangkan. Ya, mari kita bersatu. Oke, Bang Kores. Mana suaramu Bang Kores?
Pasti itu Ya, main game. saya setuju Main tadi game. apa yang dikatakan oleh Silakan. Rocky Garuk ya. Umat muslim akan marah ya. Umat muslim se-Indonesia akan marah kalau kitabnya, kalau rasulnya itu dinista dan dihujat sama kalian ya. Kalian ini nggak berhadapan dengan 1, 2 atau 10 orang, tapi dengan semua umat muslim yang ada di Indonesia ini ya. Kalau umat muslim udah bergerak, ya udah, kalian nggak bakal nyenyak tidur ya. Kalian yang memulai, kalian yang membeli, kita dong yang memborong dong. Kita kan pemborong, kita harus memborong ya. Iya. Makanya kan stigma dari mereka tuh ya, saya bilang mereka lah, itu kan bahwasannya wah sementang mayoritas, sementang apa, benar Islam tuh mengajarkan damai gitu. Tapi tidak semua umat muslim itu muslim sebagai perilaku itu mampu hatinya selembut guru-guru kita nih di atas nih, nggak seperti itu. Jadi ketika kalian berani bermain api, menghujat, bahkan menginjak-injak harga diri dari seorang tokoh gitu, memang tokoh tersebut akan memaafkan, atau sebuah organisasi dari bagian agama itu akan memaafkan, tapi tidak untuk orang yang menganut agama itu. Meskipun dia itu awam dalam beragama, tapi dia tidak akan mengikhlaskan untuk memaafkan karena hatinya sudah sakit itu. Jadi jangan salahkan sebuah organisasi atau sebuah tokoh kalau sudah marah itu satu negara, bahkan yang dari negara-negara lain itu. Itulah konsekuensinya itu. Dan itu ya harus dijalankan gitu. Ya, mungkin yang lain mau menambahkan silakan sebelum saya naikin Oten untuk berdiskusi. Jam 11 kita mulai diskusi, kita naikin Oten. Silakan yang lain kalau ada yang mau bersuara speak up. Gas. Paling saya sedikit Bang Kian, buat teman-teman yang di bawah lah, dan juga buat teman-teman seluruh umat Islam di Indonesia, tidak perlu takut karena Allah bersama kita ya, yang sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Gurunda Bang Zuma. Selama kita dalam kebenaran itu jangan pernah takut, bahkan kita dalam membela agama kita, kita membela akidah kita, kita membela apa yang sudah sebagaimana menjadi kewajiban kita. Jadi tidak perlu takut kepada teman-teman semua bahwa Allah bersama kita. Ketika Islam yakin dan orang yang beragama Islam yakin bahwa Allah itu bersamanya dan tidak akan pernah takut sedikit pun di dalam hatinya ataupun gentar sedikit pun. Allahu Akbar. Lanjut Kang. Allahu Akbar. Ya, mungkin Kang Dito, silakan. Kang Dito, monitor. Ya udah spill dulu aja itu, dari tadi nonton itu spill gimana sih kelakuan si Lina Wijaya itu. Spill dulu satu deh, contoh sampel. Dari tadi ditungguin nggak spill itu loh. Oh iya, bentar. Siapa kayak jual obat. Nanti ada di dalam peti ini ada ular. Di Aris sih nggak dikeluarin ularnya. Karena saya takut ular. Oh. Gimana ini? Aduh, coba tolong ini kirim lagi dong ke WA saya, kok jadi hilang ini. Yang mana? Yang mana nih? Aku ada nih yang mana? Ya, Bunda Rama spill deh Bunda. Yang si Lina Wijaya itu yang menantang itu. Nantangin yang menista itu loh. Yang menista bila ada alat kelamin itu. Nah, itu. Ya, itu. Oh, tapi coba saya spillin. Oh, ini dulu ada di saya. Kalau ada musiknya nggak usah ada suaranya, kalau ada musiknya gitu aja. Kita bikin top Lina Wijaya pada malam hari ini. Penonton ini dikumpulkan seluruh YouTube ya, hampir itu ada 50.000 ada yang menonton. Belum nanti kalau sudah offline. Di YouTube saya ini hampir mencapai 1,3 yang nonton. Bang Juma hampir 3, yang lain-lain yang gitu ya. Ya ini dia, ngetop lah kau ini Lina Wijaya, ngetop kau misionaris. Saya spill dulu yang ini, yang tadi narasi dari awal, yang dia menantang Muslim perang di ini katanya ya,
di pengadilan, kata dia ya. Ini dia menantang perang di pengadilan loh. Lina Wijaya Official, ada nomor rekening di channel YouTube saya. Silakan ke sana. Kalau kalian ingin ke Rudy Yohanes, silakan ke Rudy Yohanes karena beliau sudah menghubungi saya secara pribadi. Jadi kita harus clear teman-teman ya. Battle terbesar, perang yang sebenarnya akan terjadi ini, di mana akan terjadi pemanggilan dan kami menjadi Nah, saksi. dia ya, dia yang menantang perang nih. Ceritakan Kak, kenapa pula tidak bisa diceritakan? Hah? Ya, terus bagaimana kamu bisa berdoa? Bagaimana kamu bisa mendukung dalam doa dan dana kalau kamu tidak tahu keadaan yang sebenarnya? Ya, saya bukan orang Kristen yang disuruh berdrama, tidak. Ya seperti itu. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Silahkan saja ke Rudy Yohanes boleh, ke tim official saya boleh. Bagi yang mampu dan tergerak saja. Yang tidak mampu dan tidak tergerak, lepaskanlah bebanmu itu. Cukup tekuk lututmu, lipat tanganmu, tunduk kepalamu, berdoa di hadapan Kristus, beri kami support karena doa orang benar itu besar kuasanya. Klik ya teman-teman ya. Nibul. Ini di ruangan saya. Ya, jadi narasi pertama dia udah menyatakan diri perang ya, udah menyatakan diri perang, dia menyatakan diri mau battle di pengadilan. Ini narasi dia ya, ini tanpa edit, tanpa apa. Ini narasi dia sendiri menantang Muslim untuk perang ya. Ini Lina Wijaya ya, Lina Wijaya nih ya. Ini video lengkapnya ada di saya. Bunda Rahma, yang hujatannya ini tolong disepil dong. Tapi ini gambarnya nggak bergerak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, apa ya? Pendek aja sih ini yang pendek ini. Bergerak kan ada yang gerak. Coba dulu ini. Coba kirimin aja ke saya ke WA. Kirimin aja ke saya. Itu sudah dikukirim di grup. Mana nggak ada? Masa sih? Saya kirim ulang kalau gitu ya. Kirim ke WA saya. Itu ya ternyata itu si Dungu sama si Dungu udah akur ya. Pakai yang santan. Yang mana tuh? Itu Lina Wijaya dulu kan curhat sama saya, ribut sama Rudy sama Bom gara-gara duit itu. Oh iya. Kok udah Tapi kemarin dia ribut lagi tuh masalah donasi anak Batak. Dia ribut sama Bom. Dungu Itu sama sudah ada. Dungu bersama. Akang itu sudah ada. Cuma itu yang satunya itu paling depannya tuh menghujat itu, paling depannya itu yang baju coklat tuh depannya menghujat. Pendek-pendek sih karena video saya ini saya rekam YouTube saya rekam, TikTok saya rekam, rekaman itu. Lanjut. Cuma pendek sih, ada saya potong. Yang ada Ustadz itu yang di reaction sama ini, mungkin dia udah hapus ininya ya. Ya, ini masih ini ya, nggak apa-apa lah. Ini nggak ada musik ini, nggak bakal kena copyright. Oke, itu di taping banyak tuh yang nanya lokasi itu. Mungkin ada satu kota Nih. kan dapat tuh. Bentar ya, Bang Rocky Garuk, bentar. Saya puterin dulu ya, izin. Allah dan Tuhan itu sangat-sangat rendah, lebih rendah dari matematika. Karena kalau berbicara Allah di dalam iman Kristen itu bukan proper name, itu bukan nama, ya, itu hanya hakikat, itu hanya kedudukan gelar sang penguasa di atas segala penguasa, itulah Allah, bukan nama, ya, hakikat kok manusia itu bukan nama. Nah ini ya, nanti yang batu itunya mirip Mister Pi itu ada nggak Bunda Rahmat? Tolong di ini dong. Ada, tapi saya belum ambil ya. Ada itu yang dia mengatakan batu-batu soal batu. Iya, ada. Saya juga tadi ada hilang. Mudah-mudahan belum dihapus ya. Udah banyak dihapus itu Enggak, masih ada. Sabar. Aduh, di memori satu lagi. Enggak, tadi yang ada kirim ke grup, cuma saya lupa nge-save. Aduh. Ada, padahal saya udah download loh itu. Emang ada yang tahu lokasinya rumah ini si LW itu? Ada yang tahu emang? Si Raji kan tahu, kan udah pernah dibawa.
Yuk, Oh, alah. Kaget banget kalau Yul tiba-tiba ngomong tuh. Iya, saya langsung kaget ya. Coba tarik nafas dulu gitu. Iya. Begitu Bang Kores ngomong saya langsung ngarenjak demi Allah, saya ngarenjak. Rudi Simamorakan. Kalau Agatha itu di Indonesia apa di luar sih? Indonesia. Agatha tong sampah, di tong Moncong sampah. itu bagus tuh. Itu dulu itu. Babat itu anak satu. Agatha kalau ngomong dia dagunya yang kanan turun duluan baru yang kiri. Gitu ya. Ya teman, bagi yang ingin berpartisipasi ya, tolong kirim ke rekening API ya. Bang aktif di spam lagi nomor rekeningnya. Bagusnya begini Aki, nggak usah di spam, di semat bisa, tapi admin yang nyematin di semat. Admin banyak Iya, kok, moderator di bawah ada, bisa nggak Bang siapa? Bang Jombi, coba Bang Jombi. Aktifkan dulu sematannya kan menjadikan moderator itu kan di on kan, aktifkan penyematan nanti mereka Ada udah aktif. di semat biar dia nggak tertutup sama taping, tetap muncul aja di bawah gitu. Ya Bang Jombi itu, Bang Jombi coba saya pilihin moderator lagi di bawah Itu di siapa semat ya? itu. Nah, ini ada nih. Nggak bisa cara salinnya ya. Gimana cara salinnya? Ahidito, monitor Ahidito. Tangkap wanita burung hantu. Siap. Oh iya. Siap, Kang. Siap, Kangku. Jadi tadi itu narasinya Allah itu lebih rendah dari hitungan matematika katanya. Ini kan hinaannya. Burung Oh hantu. iya. Burung hantu Aki Kores. Apa tuh? Enggak, gua ngasal aja ngomong. Tangkap Itu burung ada hantu. kayaknya ini Franciscus Fidelis. Oh ini kayaknya nih, ini pengacara nih. Ayo kalau mau naik nanti gantian bentar ya. Saya ini dulu. Siapa yang mau naik biar saya pantau di bawah aja. Enggak, diam aja Nanti dulu. saya aja, Bang. Ada Aki Zulkifli di sini, saya baru lihat loh, Masya Allah. Biar nanti naikkan aja kalau ada yang mau naik nanti saya nyimak itu di bawah, Masya Allah. Boleh, saya siapa aja boleh. Saya nyimak, saya ingin nyimak. Itu ada Oten yang mau naik tuh, Bang Franciscus apa tuh namanya? Ya, naikkan aja, Bang. Saya izin. Ya, jangan kemana-mana tapi di bawah aja ya. Nanti naik lagi Bang. Siap, Bang. Siap, Bang. Siap. Oke. Aman. Berapa tempat? Assalamualaikum. Dua apa Masya Allah, satu? tabarakallah. Dua biar saya juga di bawah. Enggak, satu. Turunin aja, Bang. Supaya Iya, saya iya, tidak iya, terpental. iya. Turunin aja, Bang. Iya, siap. Kok langsung hilang. Baru juga di Kabur dia, padahal dia tuh yang paling banyak omongannya. Katanya nggak apa-apa kalau kami curi, kami maling. Ya Allah, kabur dia. Halo, ya, Rizwan Situmorang, halo. Ya Bang. Oh, izin bertanya ya Bang ya. Saya moderatorin apa? Ya. Ya, ya. Dari Kristen apa Muslim Bang? Kristen kita Bang. Kristen. Oh ya. Ini Ini, fenomena ini aja Bang, topik ini gitu. Atau mau pindah topik apa gimana? Enggak, aku nggak mau bahas soal agama. Aku bahas ini. Apa? Oh, tujuan kayak gini apa Bang? Tujuan kayak gini apa? Emang kayak gini apa sih? Yang ini live kayak Yang gini itu apa? Tujuan gini. Tujuannya. Iya, tujuannya loh. Tujuannya kita bicara supaya orang lain mendengarkan Bang. Tujuannya Bang. Karena kalau bicara sendiri tanpa media sosial, ya paling orang rumah doang yang dengerin. Ya kalau melalui media sosial, ya bisa didengarkan oleh banyak orang gitu. Iya, selain itu nggak ada lagi Bang tujuannya Bang. Ya, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang mau mendengarkan. Ada selain itu tujuannya ada. Ada Bang. Udah jangan ditambah-tambahin kan. Ada tujuannya. Gua penjarakan penghujat, penista. Hah? Mau apa kau? Marah kau? Marah. Ayo marah. Itu Bang, jadi tujuan.
Enggak, Jadi kan kita kan cuma nanya. iya bang, tujuannya berbagi informasi, edukasi, gitu bang. Gini kan gini bang. Apa itu Kan bang? agama Islam kan diakui di Indonesia ini. Nah, kan abang kan percaya kan diakui kan. Ya, terus? Nah, agama Kristen pun diakui. Nah, terus kenapa ada perdebatan kayak gini? Oke, dijawab ya. Ya. Banyuma mau menjawab apa saya nih? Banyuma aja deh. Iya, entah siapapun yang menjawab nggak masalah bang. Aku pengen tahu. Ya ini tunggu dulu, kamu kan bertanya. Ini saya tawarin dulu ke Banyuma. Yuk. Nah gitu. Kalau enggak, beliau enggak lagi menjauh gini. Kenapa ada diskusi lintas agama? Karena Bible yang kau pegang, yang berbahasa Indonesia itu, iya, banyak istilah-istilah Al-Quran dipakai, disalahgunakan. Seperti sembahannya umat Islam yaitu Allah, lu pakai, lu salahgunakan, punya anak, sumber kebodohan, roh melayang-layang gitu kan. Dengerin dulu. Iya. Kalau kan Bang, bertanya, Iya, dicatat. Oh ini loh masalahnya. Nah kalau kau punya ilmu, ya bantah itu. Jawaban saya kan gitu. Saya ulang ya. Iya bang. Nah, catat. Ya. Jadi kenapa ada diskusi ya, kita mau meluruskan bahwa terjemahan Bible yang kau pakai itu yang berbahasa Indonesia banyak mempergunakan istilah dalam Al-Quran disalahgunakan. Itu aja dulu. Mengerti jawabannya atau enggak? Ya, ngerti. Oke. Kalau mengerti, apa lagi yang mau disampaikan kalau udah ngerti? Baru gini bang kan. Kan Islam itu kan kalau menurut orang abang kan jalan ke surga. Terus? Nah, kan Islam jalan ke surga. Terus kalau orang abang udah percaya Islam itu jalan ke surga, kenapa agama orang lain masih dibahas gitu loh? Sebentar dulu bunda, saya ulang lagi nggak apa-apa. Diulang lagi ya. Kenapa dibahas? Karena Anda mencuri istilah dalam Al-Quran, Anda pakai di terjemahan, disalahgunakan. Udah mencuri, disalahgunakan demi untuk misi tepu-tepu. Kurang paham lagi? Iya, kalau ibaratnya itu mencuri kan, ibaratnya masalahnya sama orang abang apa? Masalahnya adalah, nggak apa-apa kita jawab. Masalahnya Iya, nggak apa-apa. adalah, Aku kan cuma bertanya. ya, masalahnya adalah, Masalahnya di mana bang? hasil pencurian Anda itu Anda pakai untuk mencuri lagi, mencuri Mencuri apa? iman. Ya makanya dengarkan dulu. Kau kan bertanya nih, saya jawab. Iya. Ya, yang kau dicuri, terus kau pakai mencuri lagi, artinya dipakai untuk tepu-tepu supaya orang menjadi Kristen dengan cara licik, datang dari rumah ke rumah, berosur, hamilisasi segala macam. Nah, itu jawaban singkatnya. Paham sampai sini? Paham bang. Oke. Terus gini bang, ibaratnya kan, gini bang, agama Islam itu kan imannya udah kuat. Terus kenapa bisa ibaratnya ditakutkan kayak gitu? Kami tidak takut. Siapa bilang Ya kami kan takut? ibaratnya gini bang. Kalau Anda bertanya, saya jawab lagi. Enggak, aku masih menjelaskan. Anda mau menjelaskan? Kalau gitu nanti saya yang tanya ya, jelasin nanti ya. Iya. Oke, Kalau baik. kalau bisa saya jawab bang ya. Nah, kan imannya udah kuat. Kok masih ditakutkan pindah agama gitu? Sekuat-kuatnya iman seseorang, ya tetap yang namanya iman Islam itu, pencuri itu harus ditangkap, diluruskan dulu, diedukasi dulu. Maling itu kalau tidak mau diedukasi baik-baik, tidak mau kooperatif, ya kita tangkap. Begitu, bukan masalah kuat iman dan tidak iman, kuat. Ini masalah Anda mencuri sebenarnya. Anda mencuri tidak mau mengakui, arogan pula lagi. Nah itu masalahnya. Paham sampai sini? Contoh arogannya gimana bang? Contoh arogannya Anda pakai mencuri, tapi Anda tidak akui, malah sombong mengakuinya.
Paham sampai sini? Oh. Oh. Cukup ya? Cukup? Iya Bang, ya. Oke, makasih Bang. Yo. Ya, oke Bang, makasih. Itu benar, dia baik kok, kita jawab saja. Kalau nggak apa-apa Iya, aku kan cuma nanya doang. Iya, makasih ya Bang Yan kalau sudah ngerti ya. Iya Bang, ya Bang. Nah, nanti kalau abang pergi gereja hari Minggu ketemu pendeta, tanya nanti pendetanya, Pak Pendeta, kenapa yang dibawa Belanda itu Bible, kita rubah menjadi Alkitab? Apa arti Bible? Apa arti Alkitab? Kenapa pendeta? Kenapa Theos itu diartiin ke Allah? Kenapa Pak Pendeta? Pak Pendeta, kenapa banyak istilah-istilah Al-Quran yang kita pakai Pak Pendeta? Bukankah ini merusak iman kita? Nah itu, tanya pendetamu ya sayang ya. Oke, makasih. Lanjut lagi. Sakti 45, Kristen Muslim. Ini sebenarnya saya menjelaskan ini rada-rada kesel apa rada bahagia gue? Kan itu lu jangan ketahuin gue lo ya. Tapi tadi tuh polos, bagus deh tadi tuh. Mana dia kabur? Polos dia. Pendapat Gak lu tahu dia sadar. tadi gue menjawab itu rada-rada bahagia apa kesel? Kesel. Pertengahan. Ya, izin para guru ya, Masya Allah. Boleh Bunda, izin ya. Silakan. Ya, pada saat naik kemudian dia nggak tahu bahwa kita di sini itu apa sih tujuannya gitu ya. Mungkin barusan nongol dia. Yang dibahas adalah bagaimana kami ini ada Apologet Islam Indonesia. Tentunya ada visi dan misi. Kalau orang Islam yang sudah mengenal Apologet Islam Indonesia pasti paham, oh diskusi lintas agama. Itu poinnya, fundamentalnya di sana. Alasan lainnya tentunya kami adalah garda terdepan untuk memperkuat keimanan Islam kita sebagai ukhuwah Islamiyah, saling menguatkan iman masing-masing di antara kita. Itu yang pertama. Karena apa? Meskipun kita sudah memahami iman orang Islam, pasti dengan amalan-amalan sholat 5 waktu, syariat dan sebagainya, tanpa akan ada yang mengganggu. Tapi pada saat ada orang bodoh menggunakan kata Allah, disebutnya Allah, tanpa mengetahui literatur sejarah awalnya bagaimana, dengan seenak udelnya sendiri mengatakan, ya sah-sah saja, kami nggak malu, karena memang itu sudah tertulis. Tapi pada saat saya memberikan kajian contoh, izin para guru, tentang kata Allah masuk ke Nusantara kita kapan? Kapan? Alkitab atau Biblos itu, jangan sebut Alkitab karena Alkitab juga bahasa Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi. Surah Al-Baqarah ayat 2. Di sini ada data bahwa kata Allah pertama kali diterjemahkan dalam Biblos bahasa Indonesia pada awal abad ke-17. Silakan direnungkan, cari datanya. Kata Allah diterjemahkan pertama kali di Nusantara kita abad ke-17. Kalau ada data yang menampilkan sah-sah saja Kristen Arab menggunakan kata Allah, itu di mana? Apakah yang abad 9 kitab Al-Munjid, atau Kristen yang baru masuk pertama kali yang disebut dengan Ebionet atau Nestorian? Di sana diterangkan di dalam hadis bahwa ada pendeta Buhairah di negeri Syam pada saat Rasulullah berumur 12 tahun. Itu juga Nasrani saya sebutnya ya, bukan Kristen. Kemudian paman Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu juga seorang Nasrani. Apakah mereka Kristen? Kristen adalah penyembah Yesus yang mengikuti ajaran Paulus. Dan orang-orang di Indonesia baru abad ke-17 kata Allah
dimasukkan di dalam Biblos yang terjemahan bahasa Indonesia tanpa ada satupun perwakilan umat Islam yang mengamini bahwa boleh menggunakan kata Allah dalam Biblos. Itu fakta. Tentang terjemahan kata Allah dalam Biblos bahasa Indonesia, yang pertama pengaruh bahasa Melayu. Pada masa itu bahasa Melayu adalah bahasa yang umum digunakan di Nusantara. Bahasa pengantar dan perdagangan dalam bahasa Melayu, kata Allah sudah digunakan untuk menyebut Tuhan, bukan gelar, menyebut Tuhan, baik Muslim maupun oleh komunitas Kristen lokal. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, Biblos terjemahan 1733. Terjemahan Biblos yang lebih lengkap dalam bahasa Melayu yang dikenal sebagai Biblos Melayu Tinggi diterjemahkan oleh Mechilor Ledecker pada tahun 1733. Dalam terjemahan itu kata Allah digunakan untuk menyebut Tuhan sebagaimana dalam tradisi Islam dan budaya setempat. Ini Ledecker mengakui bahwa yang digunakan tradisi Islam. Kemudian yang ketiga, Biblos terjemahan baru 1974. Pada abad ke-20, lembaga Biblos Indonesia menerbitkan terjemahan baru 1974. Kata Allah tetap digunakan untuk menunjuk kepada Tuhan dalam tradisi Kristen, mengikuti penggunaan sebelumnya. Penggunaan kata Allah dalam Biblos Indonesia dihapuskan dari tradisi penerjemahan Biblos ke dalam bahasa Melayu, digunakan secara luas di Nusantara. Kata ini sudah diterima dan dipahami dalam konteks lokal sebagai kata merujuk kepada Tuhan yang Esa. Tujuannya adalah merujuk kepada Tuhan yang Esa. Meskipun dalam pemahaman teologis Kristen berbeda dengan pemahaman Islam. Kesimpulannya adalah ini dalil bahwa mulai dari tahun saya sebutkan abad 17 baru kata Allah ini memang menjadi polemik di negara kita. Apakah orang luar sana menggunakan kata Allah? Tidak ada. Mereka malu. Mereka sudah tahu bahwa Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, atau nama Tuhan satu-satunya yaitu Allah yang disembah oleh orang Islam. Mereka toleransi, mereka pintar, mereka tahu malu. Tapi di Indonesia adanya misionaris dan apologetik. Kita bisa bedakan dua arah. Misionaris menyamakan, apologetik mencoba untuk membedakan. Maka cerdiklah seperti ular, ya, dan tulus seperti merpati. Ini gambaran serigala berbulu domba. Saya rasa itu mudah-mudahan teman-teman, kalau ada yang mengatakan kata Allah sebelum pra-Islam, tidak akan ada datanya sama sekali. Ingat, kata ilah dan Allah hanya kita orang Islam yang tahu. Kalau ada non-muslim atau kafir bisa menjelaskan, membedakan ilah dan Allah, insya Allah akan dapat hidayah dari Allah. Sekian Bang Handi, saya kembalikan. Masya Allah. Ya, ini ada Bang John Priyono. Bang John Priyono, Muslim apa Kristen Bang John? Bang John. Bang John, Muslim apa Kristen Bang John? Iya. Ya, silakan bertanya, John. Wah, bagus banget pertanyaannya tuh. Silakan dijawab. Iya. Mungkin. Saking bagusnya pertanyaannya, Mas, saya turunin aja lah, takut nggak bisa dijawab. Soalnya saya bertanya tadi tuh. Iya, bertanya dalam hati dia, Bang Rocky. Dengan bahasa yang sangat sakral berarti dia bertanya itu. Dia pakai bahasa rohani dia ternyata ya.
Ya, jadi ada rahasia nih, Bung, yang mau saya sampaikan. Apa tuh? Ya, ketik satu yang mau tahu tuh rahasianya. Ini Rocky Gerumnya asli kagak, Ki? Asli ini, asli. Yang benar lah, serius lah. Iya, asli ini. Nah, kok beliau bisa gabung juga lintas agama ya? Keren. Iya, cuma ini Rocky Gerungnya turunan Garut ini sama Cianjur. Dia Garut. Saya tuh selama itu logika dan masuk akal, maka saya akan bergabung di situ. Jadi kalau dia tidak masuk akal, saya tidak akan bergabung gitu. Mantap. Rocky Gerung versi ini ya, versi lintas agama. Ini dulunya dia pedagang dodol. Ini sama tauco. Ini ada Chandra. Selamat malam Chandra. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cuma mau mendoakan semoga saudara-saudaraku ini semua dipelihara Allah, kemudian dilindungi Allah. Amin ya Allah, dari ya segala Allah. tantangan yang ada. Amin. Sekedar itu aja. Silakan Siap. lanjut. Allahumma Siap, Bang. amin. Makasih banyak. Makasih Bang Chandra. Ya, Bang Rocky Garuk. Gimana menurut Anda tentang fenomena penghujatan OTM terhadap Islam ya? Apa mereka tidak bisa membantah secara akademis, by data, atau gimana nih Bang Rocky Garuk? Iya, itu pertanyaan yang menarik ya. Jadi gini, kalau bicara logika dalam sebuah aksioma pertanyaan itu identik dengan matematika, karena matematika itu identik dengan logika gitu. Bahkan Ya, logika mana ini? Logika cebol atau logika apa? aduh, kita jangan bahas anomali NPC itu karena itu sudah melukai sebuah nama dari logika sebenarnya itu, sebuah makhluk bersel satu tuh. Makhluk amuba dong. Iya. Oh, kalau di Sunda mah itu bukan amuba, itu tumila. Wah, menarik. Tumila. Iya. Saya menganggapnya sebagai kepiting Alaska itu. Iya, jadi dalam perdiskusian tetap kita harus ada hukum, norma, aturan. Karena dalam sebuah tatanan negara itu, makanya kembali lagi ke kata kunci yaitu realitas intersubjektif. Artinya ada kesepakatan antar individu yang saling berdiskusi itu. Artinya dalam konsep yang dihasilkan dalam perdiskusian itu harus ada nilai yang menghasilkan produk atau semacam hukum atau aturan yang tidak bersandar pada objek atau entitas nyata manapun. Karena yang didasarkan adalah referensi kitab suci. Tidak bisa mengambil pendapat dari orang yang telah merubah sebuah makna dari kitab suci itu. Itu pahami dulu tuh hukumnya tuh. Ya, menurut Bang Rocky Merangsang ini, mereka ini tidak pandai membaca atau gimana? Tidak mau mencari tahu siapa Tuhan yang sebenarnya? Iya, contoh tromol ninja bernama Edi Steve itu kan. Oh, itu tromol ninja. Oh, Iya. Bukan Supra ya, bukan ya? Bukan. Kalau Khalifah itu si Stang Mio, saya nyebutnya itu. Stang Mio. Iya. Atau rantai kapal si kiamat. Ya. Kalau Rocky Group pandang kiamat ini dalam pandangan filosofi dia seperti apa? Ya, jadi ini jujur saja ya, saya ada hakikat asli tuh. Jadi di hakikat asli saya di tahun 2021 dia tuh masih penonton viewer kiamat tuh, masih masuk satu Telegram sama saya dulu. Dia si Ahlul Kitab, si Agatha juga dulu. Dia masih malu ngaku Kristen, dia masih ngaku agnostik dulu Agatha tuh. Masih sopan lah dulu. Tapi Ya, Bang Rocky. Ya, izin Bang Rocky. Ini ada keranjang bakso di bawah tuh. Aduh, asbak Bali balik lagi nih, aduh. Ya, Weather, Tumbal IKN, silakan mau bertanya lagi atau gimana nih? Halo, Tumbal IKN. Ya, tadi saya dengar ruko tidak bisa dijadikan tempat ibadah ya.
Aduh. Ruko tuh definisinya apa sih singkatannya tuh? Nah, jadi kalau kalian muslim, kalau pas di tengah hutan beribadah di tengah hutan, Iya. susah. Ini namanya logical fallacies. Artinya ada sebuah konslet dari akal gitu. Ini saya jelaskan itu. Bedakan mana yang dilakukan secara bisa dan mana yang dilakukan secara terpaksa itu. Muslim itu diharamkan makan babi. Tapi jika you tersesat dalam hutan dan ada babi di situ, itu boleh dimakan. Karena kalau you nggak mau makan, artinya you bunuh diri. Bunuh diri itu tidak dibolehkan karena melanggar takdir, yaitu takdir mubram. Ada dua takdir tuh, mubram dan takdir mualak. Takdir mubram itu yang sudah ketetapan tuh dari Allah tuh sebagai Tuhannya tuh. Artinya kalau you bunuh diri, you melanggar takdir. Paham ya? Nah, makanya dibolehkan karena itu terpaksa. Itu nilai masuk dalam etika moralitas itu. You ada tempat yang seharusnya dijadikan untuk beribadah orang umat Kristiani, itu adalah gereja, bukan ruko. Kecuali you tinggal di Antartika dan di Antartika itu ada ruko, ya boleh you beribadah di ruko. Paham? Makanya you jangan pembenaran di sini. Tunggu juga you lama-lama. Jadi kalau pas di hutan itu ibadah, saya bubarin gitu, kalian ibadah pas sholat berjamaah gimana? Aduh. Bubarin. Besok ada yang mau ini nanti Jumatan di Istiqlal, lu datang ke Istiqlal bubarin. Gini. Maksudnya, ntar dulu, saya luruskan dulu bro. Maksudnya Rocky itu gini loh, dengerin dulu. Maksudnya itu ada yang bisa, ada yang karena terpaksa. Kalau kami biasanya terpaksa itu artinya dalam kondisi darurat kami bisa ibadah di jalan, di lapangan. Contoh Idul Adha. Itu karena masjid tidak muat, ya memang dianjurkan dia harus di lapangan. Kan begitu. Begitu juga kalau saat kami lagi ngumpul, misalnya ada demonstrasi, ya karena terpaksa ya harus sholat Jumat di situ. Tapi Anda ini ruko, ada gereja, kenapa ruko dijadiin tempat ibadah secara kontinu? Jadi memang perlu tidak dungu di sini menanggapi gitu loh. Paham sampai sini? Enggak bakalan, Bang. Enggak bakalan. Mintanya dicambuk ini. Bodoh kalian semua, Wen. Aduh, asbak Bali. Kalau kita sabar dulu. Kalau kita sudah menjelaskan secara baik-baik, dia mengeluarkan bodoh kalian semua. Ya nggak apa-apa karena Anda mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Itu aja selesai. Silakan Anda turun daripada Anda mempermalukan diri sendiri di sini. Silakan. Silakan. Bodoh. Ya silakan turun saja daripada mempermalukan diri sendiri. Karena Anda tidak bisa membedakan yang mana boleh, yang mana terpaksa. Gitu loh. Kata-kata itu aja Anda nggak paham. Dia yang bodoh, dia pula yang marah-marah. Makanya senang saya dengar kata dungunya terakhir tuh, meruk itu dungu. Enggak itu loh, udah dijelasin antara boleh dan terpaksa, gitu ya. Kalau ruko itu kan dijadiin sebagai tempat yang kontinu, ya. Kalau lapangan itu karena terpaksa, misalnya lagi ada demonstrasi, lagi kita ada di tempat tertentu waktunya sholat Jumat memenuhi syarat ya sholat Jumat di situ karena masjid jauh kan gitu intinya. Itu terpaksa. Coba aja deh kalau orang lagi misalnya ada hajatan, misalnya menyampaikan inspirasi di Monas misalnya, atau lagi nonton sepak bola di hari Jumat, ya nonton sepak bola di hari Jumat, pas masuk sholat Jumat tentu kan sholat berjamaah dulu di situ. Nah itu terpaksa. Nah coba Anda deh datang bubarkan. Tapi jangan salahkan saya kalau Anda pulang sendalnya hilang 1. Itu sih menurut saya. Oke? Iya. Oke. Bang Ednis, Muslim apa Kristen? Muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ini mau nyapa Bang Suma aja, Bang. Makasih sudah dinaikin di komalnya, Bang ya. Siap, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Makassar, Bang Suma. Ewaki, betul. Udah ini mau minta petunjuk nih Bang Suma. Agak tuh? Bagaimana cara gabungnya di Api Sulsel, Bang Suma? Nah, Masya Allah, inilah hebatnya anak-anak Makassar. Iya.
Bang Handi. Bang Handi mungkin bisa tolong sahabat kita ini Bang Handi. Iya, karena jujur saya buka TikTok ini gara-gara Bang Suma ini sering lihat debat-debat ini. Jadi akhirnya saya no TikTok ini. Oh ya langsung aja, di mana? Di Makassar kah? Di daerah Cendrawasih Bang Handi. Oh, Cendrawasih. Hubungi pale HP ku. Nanti saya kasih nomor HP-nya pengurus API Sulsel. Betul. Iya, karena saya sudah daftar di aplikasi itu belum ada jawabannya. Ya, jangan pakai di situ dulu, langsung API Enggak, Sulsel. di situ enggak ada jawaban, langsung masuk otomatis, Bang. Otomatis ya. Hubungi HP ku, kalau enggak tahu saya kasih habis itu langsung saya kasih nomornya pengurus API Sulsel, selesai. Iya, tapi maaf dulu karena belum ada ilmu ini. Enggak, cuman bantu-bantu kayak bikin kopi. Oh, siap. Kalau lagi ngumpul gitu. Lagian juga ini saya mau ketemu langsung juga dengan Bang Suma. Ya bagaimana mau ketemu nggak tahu nomor ya sudah paling. Masya Allah. Iya, nomor tak Bang Handi berapa ya? 813 ditambah 9233. Tunggu saya catat dulu Bang Handi. Tadinya mau dihafal. Cendrawasih itu Mai. Iya, daerah Cendrawasih. Dekat dari Bang Suma kapan deh? Iya, dekat Cibeng. Iya. Karena Banyuma itu di daerah mana lagi Bang? yang punya stadion, dekat stadion Banyuma. Rumah ada di Emiselan juga. Oh, di Emiselan ada, di Bantak-Banteng ada, di Lantak Baru juga ada. Alhamdulillah. Iya. Oh iya gitu Bang Suma. Mantap. Sama-sama dari Pak. Oh iya alhamdulillah. Hebat. Nomor apa Bang Handi? 0813 ditambah 9233. 9233 tambah 7800. 7800. Oh iya langsung saya nih Bang Handi. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Iya, makasih banyak Pak ya. Kasih turun lah kalau itu ya berapa kali mau masuk nabar di ini. Iya. Makasih Bang. Assalamualaikum, sehat-sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makareba. Mati mi. Makaremo. Santos naik Santos ini. Ayo. Punya undang-undang apa kau Santos? Dari tadi typing ini belum. Ya Santos. Ya Bang. Ya, mau bertanya apa kau? Orang dipersilakan bertanya dibentak. Enggak, mau bertanya apa Dek Santos? Silakan. Gitulah. Ya. Jose ini tinggi darah Jose. Sabar Ya, Bang. Iya Bang Santos, silakan Bang Santos. Waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh Bang Oh Suma. Muslim? Bang Santos Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes go tak ora apa-apa iki. Hampura euy, tak apa suwe teh otet aing. Namanya Santos. Orang Jawa. Jawa. Nyambung. Ada huruf O juga. Santos. Santoso sebenarnya itu. O hilang itu. Santoso. Ada. Aku kira dari negara Latin. Apa ini? Kristen dari Latin. Putu Santo Paulus. Taunya Santoso. Asep Santoso. Bang, mau tanya Bang. Iya. Apologet di Jawa Timur itu apa? Banyak ya Bang? Apa enggak ada? Ada banyak. Ini Kang Dito Jawa Timur. Bisa nanti DM saya. Nah tuh ketemu langsung. Namanya Latin, logatnya kental Jawa. Asli Jawa bleger iki. Takonono. Ya wis nganu kok DM nang aku ya karena gitu. Area ngendi, Kang? Bunda Rama pakai bahasa Jawa ini gimana? Jadi iki aku Tolong Agung ya. Oh, Tolong Agung. Tolong Agung. Santoso, Rocky Guru parah. Emang si Rocky ini haram jadah si Rocky.
Bang, itu Bang anu Rocky Gerung asli ya? Asli. Asli Tegal. Guyu. Allah. Karena Rocky Gerung suka rubah-rubah namanya orang ini. Iya iki Kang Vito anu tulung aku Kenapa dia pakai Santos supaya dinaikkan? Pintar kali dia politiknya. Iya. Nah, supaya kada karesting. Nyapo salah Bun. Orang aku ora politik aku. Coba Bunda Rama balas bahasa Jawa Bunda Rama. Supaya dinaikkan sampean ikut pakai itu bahasa Jawa atau Jawa. Kita meskipun Muslim harus pintar politik Bun, biar nggak dikuasai sama itu. Bang, Asal Rom. kalau namamu Santoso, Bang, kalau namamu Santoso hendak kunaikkan. Bunda Rama juga bonek. Santos, kukira kau Latin. Kukira kau dari Brasil. Ini coba kita dengar ulakan rujak cingur gimana nih masalah Bang Santos nih, ulakan rujak cingur. Santoso. Ora aku tulung aku. Bang Rocky. Ya. Ya, Santos ini adalah orang yang sopan dalam berbicara. Makanya saran dari saya, Santos, ada baiknya you ketika berbicara itu sambil menutup mulut itu. Aja ngono, Mas Rocky. Oke ya Bang Santos, makasih banyak. Saya naikin Oten dulu ya Bang ya. Anu, Mas, iki anu apa Bang? Wah, kayak Kristen sing rabi karo Muslim piye iki solusine? Iya Bang. Bung Santos, kita gini ya, seperti saya dari Birmingham, Bang Zuma dari Amerika, Adi Selebes dari Rusia, kita saja di sini baru belajar bahasa Indonesia ini. Yuk pakai bahasa Indonesia lah, gitu. Oh, oke. Iya. Ini area Tulungagung itu banyak orang Kristen yang menikah dengan orang Muslim. Terus solusinya gimana ini, Bang? Ya, solusinya Suruh cerai lagi Bang. Iya, Suruh cerai lagi. yuk pacari itu yang Muslim itu. Enggak, ujung-ujungnya kan apa itu? Anaknya itu kan menjadi Kristen. Iya, masalah gini. Bukan solusi, justru masalah. Karena apa? Kejadian sudah menikah. Kalau sudah menikah, yang ada kita menghancurkan rumah tangga orang. Ya. Kita yang masalah jadinya itu. Kecuali belum menikah itu bisa kita cegah gitu. Kalau sudah menikah ya apa boleh buat gitu kan? Oh, iya. Gitu ya Bang Rocky. Oke, Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Aku disuruh turunlah Santos. Oke, Santos nanti di DM ya, mungkin akan menjadi konsentrasi kita di DPW Jawa Timur, jajaran pembina, pengawas dan ketua. Insya Allah kita akan komunikasikan nanti. Syukran Bang Santos informasinya. Ya, sama-sama. Aku turun dulu Bang. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Oten Kristen silakan naik ya. Kalau ada yang mau berdiskusi. Bang Jordan, naik sini Bang Jordan. Kita reunian zaman Zoom. Sudahlah ada Ustadz Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abah. Udah kita di Zoom. Kau turun lagi? Teganya hatimu. Jangan nyanyi Bunda, lagi live. Nah, ini ada Bang Jordan. Selamat malam menjelang pagi Bang Jordan.
Selamat juga ya. Selamat sore Pak Jordan. Nanti Pak Jordan. Selamat sore. Udah sore kok. Assalamualaikum dan shalom. Ayo Pak Jordan diskusi sama Bang Juma lah. Apaan nih juga ya. Aduh. Pak Jordan, gimana Anda menyikapi ini kok lembaga Bible Indonesia ini kok terjemahannya masih banyak mempergunakan istilah Al-Quran nih Pak Jordan? Itu topiknya Pak Jordan. Silakan dimulai dulu, nanti ditanggapi oleh Bang Juma. Silakan. Nah, persoalannya begini Pak. Di Indonesia ini orang-orang Muslim ini paling suka pakai bahasa asing, ya. Sehingga dalam kehidupan keseharian itu seringkali, dan bukan sering, banyak kali memakai bahasa Arab. Pada akhirnya bahasa Arab ini akan menjadi bahasa nomor 2 selain bahasa Indonesia. Ketika ini sudah merakyat, menasional ya, maka itu akan mempengaruhi orang yang bukan Muslim, termasuk Kristen, ikut-ikutan. Karena orang-orang Muslim ini suka pakai bahasa Arab. Terjangkitlah sudah. Bukan hanya orang Kristen, tapi begitu banyak. Nah, ketika ini sudah katakanlah merakyat, maka sekarang kenapa ini kayaknya mau dilarang? Itu yang saya katakan kemarin Pak Andi. Dinamika bahasanya Pak. Nah, contohnya Pak. Cukup Pak Jordan, kepanjangan. Kira-kira kalau Anda pakai istilah Al-Quran di dalam terjemahan Bible Anda, kira-kira nilai kekristenan Anda itu kabur atau tetap tidak kabur? Dalam hal apa? Oke, contoh. Misalnya original tesnya kan Theos tuh. Oke. Kenapa diterjemahin ke Indonesia menjadi Allah gitu loh? Oke, kenapa? Ini kira-kira menyesatkan atau tidak menyesatkan? Bagi saya itu tidak, sebab tidak. Baik. Kalau menerjemahkan Theos ke dalam, entar dulu Pak. Kalau menerjemahkan Theos ke dalam bahasa Indonesia itu pakai Google Translate, pakai kamus atau pakai iman? Gini Pak. Ya dijawab dulu Pak Jordan. Saya ulang ya, pertanyaan sederhana nih. Theos bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia mempergunakan A, kamus atau Google Translate, B, pakai iman. Yang mana yang dipakai? Pakai kamus lah. Pakai kamus, pinter. Kalau kamus Yunani ke Indonesia, Theos itu bahasa Yunaninya ke Indonesia apa jadinya Bang? Tuhan. Nah kalau di Bible Anda menjadi Allah itu salah atau benar? Nah bagi kami. Nah mulai kena di sini. Di sini masalahnya nih, nggak mau jujur. Di sini nih masalahnya. Rocky Gerung masuk saya lain. Ya. Bung Jordan. Bung Jordan. Monitor lah Pak. Ya, saya mau yuk langsung tanggapi ya. Saya dukung yuk kok. Gini, masalah bahasa itu kan adalah sebuah metode dalam suatu kaum atau negara yang terdapat hierarki di sana untuk memahami sebuah maksud itu kan. Makanya di situ ada istilah intersubjektif gitu, agar semua orang memahami dan semua orang bisa memahami. Hilang suaranya di saya atau gimana ini?
Di saya ada bang suaranya bang. Di saya ada. Berarti di Bang Jordan aja yang nggak ada. Di saya juga ada. Tidak, saya ini sudah berhenti dia. Ada. Gurunda kedengeran kan Gurunda? Iya kedengaran. Itu ada pertanyaan kok nggak dijawab? Oh, enggak kedengaran, sudah menghilang suaranya, Pak. Kedengaran, saya dengar. Host juga dengar kok. Bang Handi dengar nggak, Bang Handi? Dengar. Kedengaran banget. Linear. Dengar. 60 dB. Itu juga dengar. 60 dB. Abang aja kenapa pura-pura nggak dengar? Jawab. Bukan nggak dengar. Kan tadi dia katakan itu bahasa itu kan untuk apa ya? Nah, cuma sampai di situ langsung berhenti. Nih. Ini ya charger kodok HP Nokia nih. Saya ulangi lagi ya. Bahasa itu adalah sebuah metode bagi suatu kaum atau suatu bangsa untuk memudahkan dalam berkomunikasi, karena kan terdapat hierarki di sana atau sebuah kaum yang dipimpin oleh kerajaan atau presiden agar negara tersebut paham dari bahasa itu. Ya, paham nggak maksudnya Bung Jordan yang saya ucapkan ini sebelum lanjut? Ya, oke, lanjut. Paham nggak? Iya, lanjut. Aduh, yuk dungu berarti aku aja nggak paham tuh sama yang ucapkan. Pokoknya ngomong asal-asalan you bilang paham gitu. Pakai bahasa ngawur aja you bilang paham. Cuma kenapa bahasa? Aduh. Iya, kan bahasa itu kan di suatu tempat untuk dapat dipahami oleh seseorang. Nah, Bapak maksudkan tadi dalam konteks hal ini itu dipimpin oleh seorang presiden. Itu dari sisi kenegaraan. Masalahnya, aku aja nggak paham sama yang ucapkan. You kok bisa paham gitu. Kamu ini harus menghargai dulu komentar orang. Kalau belum selesai ya jangan dulu lah. Tapi kita ketahui bahwa di dalam setiap negara itu ada memiliki suku. Hampir rata-rata setiap suku memiliki bahasa sendiri. Negara ini itu menerjemahkan satu kata, menerjemahkan satu kata aja panggil kepala suku. Gimana sih? Ini aku mau turun kalau kayak gini, orang belum selesai ini. Aku mau turun kalau begini, Pak Andi. Oke, bagaimana tadi pertanyaannya? Kalau misalnya Bapak aja nggak paham. Nah, saya menanggapi bahwa di satu negara itu memiliki satu bahasa untuk mewakili beberapa suku, di mana suku-suku itu memiliki bahasa masing-masing. Jadi satu negara itu banyak bahasa. Bahasa nasional itu bahasa pemersatu, Pak. Lanjut. Ya gimana mau lanjut? Aku aja sebenarnya nggak paham yang saya ucapkan gitu, ngawur aja ngomong. Yuk berusaha paham tuh. Aduh, yuk ngerampok bahasa memang ini. Yang lain aja lah. Oke. Mau diskusi nggak Pak Andi? Ya luruskan dulu Banyuma itu. Tadi katanya udah kalau menerjemahkan itu nggak pakai iman tapi pakai kamus. Itu aja sih. Tapi kok kalau udah pakai kamus kok larinya ke ranah iman? Itu intinya ya. Silakan. Begini kan kita mengenai ranah iman ini kan harus mengerti dulu dari sisi bahasa kita masing-masing. Kalau ranah iman kan itu nomor 2. Namun bahasa kamus itu kan saya katakan tadi itu kan salah satu untuk mempersatukan. Sekarang langsung to the point. Tadi kan kata Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya tidak pakai iman tapi pakai kamus adalah Tuhan. Oke? Nah, kamus loh ini. Semua saya rasa mulai dari orang gila sampai orang gila lagi gitu. Percaya ini karena pakai kamus gitu loh. Banyak mau bicara silakan. Capek kak ini. Ya silakan. Iya, Bang Jordan semangat selalu Bang. Saya pingin tahu ini dari Abang nih ya, karena kita ini umat beragama khususnya Islam Kristen. Menurut Abang, firman Tuhan itu bisa dikoreksi nggak?
Tidak bisa lah. Kalau direvisi? Kalau direvisi itu kan tentang terjemahan. Artinya kalau firman Tuhan bisa direvisi nggak? Tidak bisa, tapi ini kan masalah bahasa, Pak. Bahasa ketika diterjemahkan itu tidak dapat dipungkiri kalau misalnya itu terjadi ya misalnya ada misalnya sinonim persamaan kata. Sebab ada juga kita dalam belajar bahasa Indonesia nih ada yang disebut dengan kata yang sama tapi artinya berbeda. Contohnya ada tahu tempe, ada tahu mengerti. Itu kan beda. Satu kata tapi memiliki dua arti. Bisa juga misalnya bisa ular sama bisa melakukan aktivitas. Nah itu kan memang terjadi di dalam konteks. Iya. Sama seperti sendal jepit dengan sendal bolong gitu ya Bang ya. Oh beda Pak. Itu kan beda. kata benda. Iya, jadi kesimpulan kita terjemahan itu bisa direvisi. Betul? Iya. Kalau firman Tuhan bisa nggak direvisi, Bang? Lah kalau memang terjadi kesalahan terjemahan, firman Tuhan bisa nggak direvisi? Bahasa asli itu tidak bisa direvisi, tapi terjemahan bisa, Pak. Kalau firman Tuhan bisa nggak direvisi, Bang? Ya ini kan tergantung orangnya, Pak. Sekarang yang merevisi firman Tuhan berarti lebih pintar dari Tuhan gitu. Bapak tidak dapat mengartikan bahasa asli dengan bahasa terjemahan. Yang tidak bisa direvisi itu adalah bahasa asli. Nah, itu firman Tuhan kan bahasa aslinya? Iya. Makanya tidak bisa direvisi kan? Iya. Berarti yang terjemahan bisa direvisi? Ya iya kan penterjemahan. Berarti terjemahan ini bukan firman Tuhan, Bang? Ya kalau memang artinya itu tidak menyimpang, ya itu memang mengandung kebenaran yang berarti sudah betul. Tidak perlu lagi ada revisi. Ya, kedudukannya dia firman Tuhan atau bukan? Begini, jangan kita melihat tentang firman Tuhan dulu. Ada beberapa hal contohnya. Dalam konteks terjemahan bahasa-bahasa dalam pengetahuan umum. Contohnya bagaimana kita memahami sebuah mobil ciptaan dari Cina. Bahasa Cinanya nggak bisa kita revisi. Tapi kalau kita diterjemahkan, bisa saja ini penerjemah ini akan ada kekeliruan. Pengambilan kata istilah dia mungkin karena perbendaharannya kurang, dia menyamakan salah satu contoh nih, misalnya kata cipta, kata buat, kata bentuk, kata jadikan. Yang paling cocok di situ pakai kata apa itu? Padahal pengertiannya hampir sama. Iya, artinya terjemahan ini bukan firman Tuhan kan, Bang? Itu tetap firman Tuhan. Penerjemahannya itu bisa terjadi kekeliruan karena bagaimana firman Tuhan ada terjadi kekeliruan, Bang? Rupanya ini pertanyaannya ini agak apa ya, mau diputar-putar ini. Sekarang salah satu contoh misalnya di dalam sadar beliau ini. Sadar saudara saya. Iya. Gini Bang, ini saya lihat juga terjadi di dalam Al-Quran. Itu ada kalimat misalnya
ibu pergi ke pasar. Sama kan artinya dengan ke pasar ibu pergi. Nah, itu bisa terjadi. Saya banyak melihat di dalam aplikasi ketika saya install aplikasi Al-Quran, itu terjadi sama. Sama nggak itu, Ibu? Pasar ke, sama nggak? Iya, itu kan artinya bisa terjadi misalnya kata menerangkan, diterangkan, ya kan? Jadi terjemahan ini firman Tuhan juga? Ya iya, Maya, jelas saja terjemahan. Meskipun direvisi? Ya direvisi itu karena ada kata yang kurang tepat, kurang tepat. Satu contoh, Pak. Berarti Tuhan tidak tepat, perkataan Tuhan tidak tepat. Harus direvisi berarti firman Tuhan. Oke, Bang, gini Bang, saya mau kasih contoh aja ya. Misalnya ada ciptaan Amerika menciptakan helikopter. Nah, Bapak mau terjemahkan ke bahasa Indonesia, helikopter itu Bapak pakai kata apa? Saya mau kasih contoh aja. Helikopter. Itu bukan bahasa Indonesia, Pak. Enggak, maksud itu helikopter mau diterjemahkan ke helikopter ini kan misalnya ini ciptaan Amerika. Amerika kan berbahasa Inggris. Nah, Indonesia ingin membeli dan mereka memiliki helikopter. Sekarang ketika helikopter ini, benda ini berada di Indonesia, Indonesia mau kasih nama apa, Pak? Kupu-kupu malam. Ya, Kayak gini sih ditanyain. Nggak tahu apa hubungannya dengan pertanyaan saya kok larinya ke helikopter. Substansinya nggak masuk itu. Itu ibarat bertanya lanjut. kayak bahasa Indonesia rumah sakit bersalin atau push up itu kalau diterjemahkan ke bahasa Malaysia apa tuh? Rumah sakit korban laki-laki. Iya. Satu, korban laki-laki. Dua, perkaus bumi itu. Nah, beda tuh maknanya tuh. Pak Rocky, saya tidak mau diskusi dengan Bapak. Kita diawali dengan main Gini ya, stang BMX ya. Yuk saya sebut sebagai stang BMX itu. BMX karena pusing-pusing itu, yuk narasinya tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini gimana ini sahabat Jordan? Terjemahan itu bukan firman Tuhan, karena terjemahan itu bahasa manusia. Upaya manusia untuk mendekati makna daripada firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu yang diterima oleh para nabi. Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan juga Paulus itu bukan nabi. Maka catatan perkataan mereka itu bukan firman Tuhan. Gitu Bang cara belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada di Indonesia ini kan tinggal terjemahan saja. Yang menerjemahkan itu adalah orang-orang yang ada di lembaga Bible. Karena dia manusia, ada kesengajaan untuk kemudian merubah-rubah terjemahan. Kenapa bisa mereka rubah? Karena hanya terjemah, bukan firman Tuhan. Sedangkan yang aslinya saja bukan. Seperti Lukas. Lukas menerima firman dari mana? Gelap. Markus terima firman dari mana? Gelap. Paulus terima firman dari mana? Gelap juga. Matius, pengarang Matius, firman dari mana? Nggak ada tahu, nggak ada juga, gelap. Begitu juga penulis buku Yohanes, gelap. Jadi tidak ada unsur yang bisa kita gunakan sebagai penguat untuk mengimani bahwa itu adalah firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berfirman kepada Lukas, tidak pernah berfirman kepada Paulus. Mereka cuma ngaku-ngaku, Injil yang kuberitakan ini bukan kuterima dari orang, tapi kuterima dari Yesus. Kapan Yesus kemudian datang ke penjara, ke padang gurun bertemu Yesus itu kapan? Yesus sudah tak ada, tapi Paulus menulisnya dengan tangannya dia sendiri. Jadi aspek-aspek inilah yang kemudian yang harus saudara Jordan pahami. Kenapa kitabnya bisa direvisi, bisa dirubah, bisa ditambahi, bisa dikurangi, bisa dipindah alihkan kemudian ke bahasa yang baru, meninggalkan bahasa yang lama. Dikarenakan itu bukan firman Tuhan.
Gitu Bang. Jadi terjemahan semisal Al-Quran, Bang Jordan. Al-Quran itu bisa diterjemahkan. Siapa yang menerjemahkan? Yang bisa bahasa Arab, yang bisa tafsir, yang bisa nahwu shorab. Nah, mereka menerjemahkan kemudian berdasarkan disiplin ilmu yang mereka punya ke dalam bahasa Indonesia. Pemaknaan mereka, para penafsir ini, para penerjemah, perkataan mereka itu dalam bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan. Itu adalah perkataan mereka yang mendekati perkataan Tuhan. Nah, misalnya Iqra. Iqra itu firman Tuhan. Bacalah itu bahasa manusia, perkataan manusia. Jadi bukan kata bacalah yang kemudian yang diterima oleh Nabi Muhammad, tapi kata Iqra. Nah, Iqra ini nggak boleh diganti. Zaman boleh berubah, waktu boleh berjalan, tetapi Iqra tetap Iqra. Misalnya Iqra di dalam bahasa Indonesia bacalah. Kata bacalah bergeser kemudian 500 tahun ke depan, ternyata bacalah itu nilai, rasa, bahasa dan makna kandungannya itu berubah menjadi peganglah. Maka Iqra ketika melafazkan huruf-huruf menjadi sebuah kata, itu bukan lagi makna dari kata baca tetapi pegang. Maka 500 tahun ke depan Iqra bisa diterjemahkan menjadi peganglah. Iqra-nya tetap gak bisa bergeser dia. Maknanya tidak bisa bergeser. Bahasa Indonesia ketika berubah makna dari baca menuju pegang, itu yang bisa berubah. Tergantung zamannya. Kalau zaman di mana peganglah itu artinya sama dengan makna bacalah yang ada di dalam original teks Al-Quran, maka Iqra sama dengan bacalah. 500 tahun ke depan Iqra sama dengan peganglah. Tetapi Iqra tidak bisa dirubah. Sedangkan saudara Kristen berbeda. Iqra hilang dari sejak 1000-2000 tahun yang lalu. Yang ada Iqra bacalah. Begitu ke depannya berubah makna Iqra ini 500 tahun ke depan peganglah, maka berubah peganglah. Nah, peganglah ini 500 tahun ke depan berubah menjadi ciumlah. 500 tahun ke depan sepaklah. Nah, sekarang yang terakhir apa? Sepaklah. Kita kembalikan kepada original teks. Ternyata original teksnya itu adalah Iqra, bacalah, bukan sepak. Berarti apa? Kitab Anda sudah jauh meninggalkan original teks. Siapa yang menjamin kemudian bahwa terjemahannya itu adalah tepat sesuai dengan original teksnya? Kalaupun ada yang menjamin, tetap saja terjemahan bukan firman Tuhan. Jadi kesimpulannya menurut pandangan saya nih, mohon maaf kalau Anda harus belajar dari itu. Bible yang Anda pegang itu bukan firman Tuhan, tapi terjemahan dari perkataan yang lebih dulu. Perkataan terjemahan dari bahasa yang lebih dulu. Kalau endingnya bahasa Yunani, nah di sini nanti akan bermasalah lagi. Mereka para penulis ini menerima informasi dari mana? Sedangkan contoh misalnya Matius ditulis tahun 66. Yesus terangkat ke langit tahun berapa? Tahun 33. Ada 33 tahun kemudian masa jarak antara Nabi Yesus yang adalah Rasul dengan penulis Matius. Nah, untuk membudayakan atau untuk bagaimana supaya perkataan Yesus di tahun 30 bisa langgeng sampai 33, itu budaya apa yang dipakai? Seperti Al-Quran ada ilmu sanad, ada kemudian talaqi, ijazah. Rasulullah Muhammad SAW membacakan Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sahabatnya mendengar dan menghafalkan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun bacaan tersebut masuk ke dalam sanubari setiap yang mendengarkan dan menghafalkan serta membacakan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemanapun di belahan bumi ini tetap innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan silakan bahasa-bahasa lain menerjemahkan original teks tersebut. Jadi Al-Quran tidak meninggalkan kemudian original teks, tidak meninggalkan firman Tuhannya.
Sedangkan Bible, coba sahabat renungkan. Pada mulanya adalah firman. Original teksnya mana? Yang ada hanya diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Yunani. Jadi kalau teman-teman itu sosok jagoan bahasa Yunani, itu adalah bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tapi kalau dikatakan seperti Al-Quran, dihafalkan jauh. Kalau dikatakan manuskrip, mana buktikan? Gak ada. Jadi saya mengajak saudara Jordan di usia abang ini yang sudah matang, mari gunakan akal untuk menepaki kebenaran itu seperti apa. Karena salah jalan kita di dunia ini, maka seumur hidup kekal kita dalam neraka. Saya kira begitu Bang, silakan. Pak Andi, saya protes ini Pak Andi. Saya ngomong beberapa apa aja sudah diprotes, katanya kelamaan. Bang Juma, dia ini kepanjangan. Ada celah-celah yang seharusnya saya bisa masuk. Tapi karena menghargai diskusi saya diam. Tapi kok Pak Andi diam? Kalau Bang Juma ngomong nggak berani mau disela. Padahal sudah kelamaan ini. Gimana saya ini, nunggu Pak? abang selah. Oh enggak, saya nggak bisa lah karena kok tanggapi itu? Jangan sampai aku yang ngomong sama kamu. nggak mau aku. Kalau dengan kamu percuma lah. Kau sudah mengawali diskusi dengan main-main, ngapain? Kalau Bang Juma lah boleh, kita sudah kenal. Tapi Ya udah tanggapi aja Bang Jordan, tanggapi aja. Oke, gitu ya. Jadi di sini ya kita melihat ada perbedaan pandangan. Bahwa ternyata mungkin pandangan Bang Juma tadi itu tentang bahasa asli, itulah yang disebut firman Tuhan. Terjemahan itu bukan firman Tuhan. Lah, kita memiliki pengertian yang berbeda di situ. Sebab kami melihat bahwa terjemahan di situ yang terpenting itu adalah maknanya bisa bisa dimengerti oleh setiap suku, setiap bahasa itu. Makanya di dalam Alkitab itu ada bahasa, bukan cuma bahasa Indonesia, bahasa nasional, bukan bahasa internasional yaitu Inggris, tapi ada juga bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa suku masing-masing. Lihat saja aplikasi Alkitab itu ada bahasa Batak, bahasa Toraja. Karena supaya orang yang tidak tahu bahasa nasional, yang berada hidupnya dia melihat jalan aspal, nggak pernah melihat apalagi mengenai bahasa, maka itu perlu dijangkau dengan terjemahan. Nah ini ada berbeda di sana Bang Zuma. Cuma ada satu keganjilan bagi saya, yaitu bagaimana orang menghafal itu bunyinya sama dengan misalnya sebuah surat. Apakah hafalan itu akan sampai kepada tujuan? Artinya akan sama persis titik komanya dengan tulisan. Itu nggak bisa seperti itu Pak. Itu di dalam Alkitab itu jelas sudah aslinya memang sudah tidak ada, tetapi itu sudah disalin-salin. Nah titik komanya pasti ya, tapi karena mau diterjemahkan ke bahasa, maka bahasa wilayah tertentu, maka itu bisa saja ada pergeseran. Itu harus diakui Pak. Jadi contohnya tentang Al-Quran Pak, coba Bapak lihat itu, ada begitu banyak aplikasi Al-Quran. Saya sudah install, dan bahkan waktu di zaman Zoom saya diarahkan yang saya harus install itu dia kasih Pak gambar motifnya yang ini.
tulisan Arabnya yang begini. Jangan yang misalnya ada aplikasi Al-Quran berwarna hijau, dibilang jangan yang ada putihnya di situ. Nah itu ternyata ada perbedaan-perbedaan di situ, Pak. Jadi Bapak, bagaimana Bapak menanggapi itu tentang hal aplikasi yang berbeda di dalam Play Store? Bapak hanya menyerang tentang kitab suci Kristen. Gimana itu, Pak? Oke. Jadi yang kami tahu, Al-Quran itu dari sejak kemudian Rasulullah Muhammad SAW menerimanya sampai hari ini itu tidak pernah ada pertentangan di dalamnya. Tak ada pertentangan. Kenapa demikian? Karena kami mendudukkan perkara bahwa firman Allah harus didudukkan sebagai firman Allah. Tidak bisa kemudian firman Allah dibuang, dilenserkan, lalu menggantikannya dengan firman atau perkataan manusia. Karena Allah pencipta langit dan bumi sudah menyiapkan bahasa untuk kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi ini untuk makhluknya. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna bidzalika laayatin lil alamin. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan perbedaan bahasa-bahasamu. Allah menciptakan warna kulitmu, dan kemudian sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi Allah sudah luar biasa menciptakan bahasa untuk kita. Bahasa ini kita pakai kemudian untuk memaknai firman Tuhannya. Jangan firman Tuhannya dikubur lalu kita ganti dengan bahasa manusia. Oleh karena itulah kemudian ketika saudara berkata di Al-Quran begini begono, itu enggak ada. Ketika Al-Quran menarasikan ayatnya, wa min ayati khalqus samawati wal ard, dimanapun di belahan bumi ini, Anda tanya orang-orang Islam, suruh baca Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Pasti bacaannya sama. Kenapa? Karena yang diminta untuk dilestarikan kemudian adalah kalamullah. Dan Allah kemudian sudah menjamin itu. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Nah, sehingga coba Anda perdengarkan bacaan Quran dari Tokyo. Bacaannya pasti sama. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari Cina. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari Thailand. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dari manapun bacaan Quran itu akan tetap sama. Sedangkan jangan ke luar negeri. Di Indonesia ini saja Anda minta kemudian Bible orang Bugis yang membacakan versi mereka, dan kemudian orang Makassar Anda suruh bacakan versi mereka, pasti berbeda. Pasti berbeda. Bible bahasa Bugis, Bible bahasa Makassar, Bible bahasa Jawa, apalagi kalau sudah pindah pulau. Wah, parah itu. Lalu mana yang firman Tuhan? Yang bahasa Bugis atau bahasa Makassar atau yang bahasa Jawa? Mana yang firman Tuhan? Tidak ada lagi. Karena semuanya hanya terjemahan. Mana firman Tuhannya? Tak ada. Sedangkan bahasa aslinya pun ketika dituliskan oleh Lukas, rupa-rupanya itu hanya hasil penyelidikan. Kalau yang bahasa aslinya saja hasil penyelidikan, lalu bagaimana terjemahannya yang sudah jauh dari indungnya? Bagaimana bisa memaknai lagi bahwa ini adalah firman Tuhan? Sedangkan yang aslinya saja
Jangankan Tuhan, Yesus pun tak tahu menahu tentang buku Lukas, buku Matius, buku Markus dan seterusnya. Nah, ini mungkin ya yang harus dengan rendah hati Saudara Jordan akui. Kelebihan Al-Quran dibandingkan Bible. Mungkin tataan daripada terjemah Quran dari zaman ke zaman dalam perspektif bahasa Indonesia lebih terjaga daripada yang bahasa Indonesia yang Bible. Ya, jadi kalau kita mau adakan perbandingan ini Bang Jordan, terjemahan Al-Quran level sahihnya itu tidak bisa dikalahkan oleh terjemahan Bible. Apa halnya? Terjemahan Al-Quran merujuk kepada original teks. Ada firman Tuhannya. Terjemahan Bible merujuk ke mana? Jadi kemurnian terjemahan Al-Quran masih terjaga. Kalau Bible terjemahannya tak terjaga lagi. Sedangkan terjemahan Al-Quran saja terjemahannya masih bisa terjaga kemurniannya, apatah lagi original teksnya Quran. Nah, kalau kemudian original teks Bible saja sudah hilang, lalu apa arti sebuah terjemahan? Nah, ini saya rasa perlu kemudian Bang Jordan renungkan, pikirkan. Kalau ada sebuah kitab bermasalah, maka tentu agama itu bermasalah. Kalau agama itu bermasalah, maka tentu itu bukan dari Tuhan. Kalau sudah bukan dari Tuhan, berarti itu adalah sebuah kesesatan. Kalau itu sebuah kesesatan, maka itu sudah pasti tempatnya di neraka. Silakan, saudara apologet muda. Ya, Bang Jordan, ditanggapi Bang Jordan. Loh, katanya apologet muda, siapa apologet muda? Oh, lupa ini apologet tua kalau ini. Silakan. Nama Bang saya Rocky Gerung. apologet muda, ketua kah? Saya coba ya. Saya ingin buktikan nih di dalam. Saya mau open cam dulu ya. Sebentar. Balikin dulu kameranya, nanti retak apa. Iya, iya. Hati-hati open cam, sarung jatuh. Banyak orang pakai sarung. Oh iya, ya nanti kelihatan kalau disunat atau tidak itu dalam sarung. Ini saya sementara download aplikasi. Saya ingin membuktikan kalau apa betul bahasa aslinya tidak berubah ya. Karena saya sudah download aplikasi Al-Quran. Nih, ini gambarnya seperti ini ya. Tapi agak lalot ini ya. Nggak lagi mana itu bang? Apa ini bang? Ingin membuktikan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bang Juma sendiri, yaitu Alkitab bahasa aslinya itu tidak berubah. Iya, silakan. Nah, saya ingin contoh aja melihat apakah di dalam beberapa aplikasi Al-Quran adakah ada perubahan atau tidak. Itu jadi aplikasi ya bang? Ya ini nih Pak nih. Oh betul. Nih aplikasi ini nih. Nih, saya cuma pakai alat sederhana nih, STB namanya, setup box nih. Saya cuma satu HP, jadi saya nggak bisa buktikan lewat HP, tapi ini cuma lewat ini nih alat murah aja ini bang. Oh iya siap. Ini ya, murah aja itu mungkin jatah dari mana? Dari IndiHome. Tapi ada kan yang sudah beredar yang lebih bagus dari itu. Ini saya mau coba ini sementara install ini. Iya, gitu. Silakan bernarasi silakan.
Narasi kalau tidak ada pembuktian kan sulit. Jadi saya harus ada pembuktian dulu ya. Sebab saya sudah terinstall kalau nggak salah ini Al-Quran versi Kemenak. Itu yang saya sudah install di STB ini. Saya ingin lihat aplikasi Al-Quran terjemahan offline ini plus tajwid ini. Apakah sama atau tidak? Apakah Al-Quran ini juga memiliki bahasa Indonesia atau tidak ini? Ya udah cepetan yang mana sih? Ya ini masalahnya di situ. Jadi ini lalot sekali. Enggak lalot juga. Jadi gini Coba digoyang-goyang aja bang, goyang-goyang. Goyang-goyang. Coba dilempar ini. Supaya lebih jadi ini. Iya, bela baco kutu. Matin Runo baco. Berarti benar ya Bang Zuma ya lagu yang viral itu? Apa itu deh? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak disalib apa gunanya itu? Kok bisa ada lagu? Walaupun hidup. Wah ini bagus. Apa itu, aplikasi apa itu bang? Ini audio rupanya ini. Mati bijak. Salah alamat. Iya kan benar tuh buatan lagunya tuh. Percuma hidup 1000 tahun itu. Kalau nggak disalib ya gini nih jadinya. Dungu deh. Ternyata aplikasi audio. Jangan diputar. Aduh, gimana sih ya? Lagi live di YouTube. Jadi ngeri juga diskusi sama abang ini. Jangan-jangan itu link ini jalan tikus. Iya bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia nggak tahu kalau di mute. Dibuka mute ya Bang Jordan. Waduh, saya kira dibuka nih. Oh, dari tadi nggak saprak kayaknya ya. Saya lagi ngomong. Nah ini. Enggak, masalahnya ada musik, ada suara. Ini kena copyright gini kayaknya nih. Dimatiin aja musiknya, Bang. Kena copyright gitu Pak kalau suaranya Pak. Ini kelemahan daripada aplikasinya ini loh, karena pakai alat pencarian ini. Oke, saya sudah matikan suaranya nih. Volumenya saya sudah matikan nih. Saya coba buka ini. Ya, ini agak cepat ini. Tadi berat karena suara ternyata, cuma audio ya. Oke, ini sudah ada nih. Oh mantap ini aplikasi ini Pak. Allahu Akbar. Masya Allah. Al-Fatihah aja coba ya. Kita coba Al-Fatihah ya. Iya. Kena copyright banyak Pak kalau dari suara itu. Konten berulang. Sama dengan konten berulang Pak. Konten berulang. Ya, kalau mau buktikan itu ada perubahan, misalnya ini loh tulisannya, misalnya tulisannya di surat al ini begini. Oh berubah di sini gitu loh Pak. Bukan suara. Tulisan kalau mau dilihat perubahan. Ini sudah ada bahasa Indonesia tapi ini sebentar ya. Kok bahasa Indonesia sih? Terjemahan kayak. Bahasa ini nih, ini saya sudah dapat ini kan sudah dapat ini aplikasi Al-Quran Kemenak kan. Ini Pak Jordan ini kalau dalam persidangan dilempar palu hakim ini disuruh keluar kelamaan. Sabarlah Pak Andi. Mana yang satu ya? Tadi sudah minta. Oh sini nih. Ini yang satu nih. Jadi ini sudah ada dua ya ini. Satu dekat Bible, yang satu di sini dekat setelan nih. Mantap. Ya kan? Nah. Oke, saya coba yang ini aja dulu ya. Tapi saya mesti setting karena ini ternyata bahasa ini bahasa Arab sama bahasa ini.
In the name of Ain ini pengaruh pengaruh umur itu Pak Yordan, pengaruh umur. Sabar Bu Rama, Bu Rama. Allahu Akbar, Masya Allah. Bahasa Indonesia saya sudah oke, ini kok kenapa keluarnya bahasa apa? Aduh, parah. Oh ini pembukaan. Oh sudah dah. Ini saya dapatnya ini ya. Kalau bahasa Indonesianya pembukaan sapi betina keluarga Imran Anita. Coba surah Yusuf Pak Jordan. Surah 12 ayat 2 coba. Oke, surah 12. Surah Yusuf nih. Yusuf ayat 2. Nah ini saya merubah ke bahasa ini soalnya yang tampil ini kan bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah, belum menunggu ini Bang. Padahal ini bahasanya saya sudah minta. Oh terjemahan ini barangkali. Ini cara apanya di sini. Manra saya nak mudai. Akademi mangi. Wah imang, asulara kamatin rombo. Tenang Bang. Lama banget Yu Jordan. Nah iyalah, itu yang repot. Jadi sebenarnya dia mau ngapain sih Pak Jordan ini? Iya, nggak tahu aku juga. Orang minimal buka data udah ready tuh data ini. Yuk, masih cari-cari data itu. Belum lagi nanti terjemahinnya tuh. Nah ya itu memang karena kan kita ini kan tidak terjadwal ya, masalahnya lama ya makanya kita tidur aja dulu. Tidur aja dulu. Contoh misalnya begini Pak Yordan gitu ya, contoh nih cepet nih, Yohanes 13:13 zaman dulu itu kamu memanggil aku guru dan Tuhan, kamu memanggil aku guru dan rabi. Yohanes 13:13 modern, kamu mau manggil aku guru dan Tuhan. Itu perubahan loh ya. Cepat gitu loh kasih data kayak gitu. Ya itu kan karena kalau yang bahasa Indonesia yang Alkitab, kalau Al-Quran kan saya mana saya ngerti Bang dengan Al-Quran. Saya kan tadi Anda mau buktikan apa? Ya saya juga ingin membuktikan dengan mencoba membuka aplikasi. Oh buka aplikasi doang, memperkenalkan aplikasi. Iya kan saya ingin membuktikan. Cuma developer gitu. Risikonya. Dia cuma memperkenalkan aplikasi. Ya udah. Begini, tadi kan Bang Juma mengatakan bahwa Hitung-hitung dari tadi. Iya, gini Bu. Itu Pak Yordan, ini kalau tengah malam begini enggak pernah. Kalau Bunda Rama ngamuk marah Pak Yordan. Rungkat ini sih, room ini ya sebelum Bunda Rama marah nih. Ya gimana lagi nih Bang. Saya kan cuma ingin membuktikan ini sesuatu yang tiba-tiba. Jadi saya memang nggak siap data. Diskusi aja. Kan kita mengalir nih Bang. Ya udah, bahas yang lain Jordan. Ya apa yang dibahas lagi kalau misalnya ini kan saya ingin melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Juma, saya kan ingin melihat. Tapi ini kita kesulitannya di situ. Ya, itu cuman you yang sulit itu. Kami nggak sulit itu. Iya, tapi buat Bapak kan tidak sulit, tapi buat saya kan ingin pembuktian. Buktinya apa? Anda coba ngeliatin aplikasi doang. Ya, hilang kesabaran tuh. Ya iya memang, makanya kan ini cuma kebetulan aja saya melayani apa yang diterangkan oleh Bang Juma gitu. Mending abang ini bikin kopi deh. Nah, ini kan yang Al-Quran Kemenak ini. Nah ini saya. Pak Yordan di rumah ada kunci dongkrak nggak?
Pak Yordan ada kunci dongkrak gak di rumah? Kalau ada dagor kan gak hulu. Ini menunggu dia prepare 1 jam, nanti yang diterangkan cuma 1 ayat, itu kan ngeselin banget. Iya, cuma satu contoh aja. Nah, ini kalau yang Kemenak ini sudah lengkap sama bahasa Indonesianya. Oke, coba. Ini yang Kemenak. Ini Coba. surah Yusuf berapa nih Pak? Surat Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahasa Indonesianya apa? Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab. Berbahasa Arab agar kamu mengerti. Bang, yang Al-Quran bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Kencang kali lah. Kencang kali lah. Nah, berarti kalau misalnya Al-Quran sebagai firman Tuhan, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu bukan firman Tuhan lagi, Pak, berarti. Terjemah firman Tuhan. Tadi kan kalau mengatakan bahwa kalau itu bahasa asli, karena ini sesuai dengan surah Yusuf ayat 2 ini mengatakan bahwa ini kan bahasa asli, bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, ya kan? Nah sekarang ini bahasa Arabnya. Ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia ini bukan firman Tuhan lagi. Karena ini terjemahan. Itu kan penjelasannya Bang Juma. Iyalah, kan udah dijelasin. Selain bahasa Arabnya yang di bawah itu bukan firman Tuhan, Pak. Nah iya, berarti ini sesungguhnya ngapain ini mau diterjemahkan kalau itu bukan firman Tuhan, Pak. Buang aja itu, Pak. Harusnya begini, Pak. Kalau udah dijelaskan terjemahan itu memperjelas firman Tuhan. Iya, tapi kan kalau itu sudah tidak firman Tuhan lagi, kalau sudah diterjemahkan, itu problemnya. Jadi Anda yang problem, kami enggak, gimana sih? Tunggu Ini dulu, dia, Pak. Bang Zuma ya. Tunggu sebentar. Saya belum selesai. Maksud saya ini penekanannya begini. Harusnya orang Indonesia belajar bahasa Arab supaya jangan belajar mengerti tentang terjemahan. Ketika diterjemahkan itu sudah tidak firman Tuhan lagi. Memang kita umat Islam memang sholat nggak pakai bahasa Indonesia, Pak? Iya, betul. Tetapi jangan lagi memakai misalnya ada ceramah atau apa sih? Sebentar dulu, gimana sih Pak? Kalau saya sudah selesai, saya kok jangan ada ceramah sih? Nggak, maksudnya dalam menerangkan bahasa Arab tidak boleh pakai bahasa Indonesia supaya itu. Udah cukup Jordan. Udah ya, paham. Ini ya. Capek aku. Kami lebih capek. Ya. Aku mau santai aja lah, nggak usah terlalu, karena ketika saya menanggapi kayak dipotong-potong waktu saya. Saya mau nangis nih Pak. Mati lah sana. Nangis aja sekalian. Mau menangis. Kamu mau menangis, Abang? Iyalah, ini masalahnya ini kan Bang Juma ngomong panjang lebar, iya, aku nggak mau nyela. Tapi ketika saya melakukan tanggapan, kenapa saya lebih potong? Cemilan lanjut maju. Cemilan lanjut maju. Yuk dengar ya, cemilan lanjut maju ya. Temannya Bang Juma ini apa ya? Kalau Bang Juma enaknya apa? Waktu saya dia nggak pernah nyela, itu saya salut sama guru ini. Tapi teman-teman Bang Juma, aduh. Masalahnya yang dijelaskan Bang Zuma panjang lebar itu ada makna, ada isi gitu. Nah, yang penting maknanya. Panjang lebar itu nggak ada makna. Makanya
Yang terpenting you harus paham tuh kosakata. Itu bahasa Arab itu 12.000 lebih tuh kosakatanya tuh. Bahasa Indonesia hanya ada beberapa, jauh dari bahasa Arab. Makanya yang dipakai dalam terjemahan itu yang paling mendekati makna dari bahasa asli tersebut itu. Nah, makanya yang dipakai adalah bahasa aslinya. Untuk bahasa Indonesia itu hanya agar paham apa makna dari bahasa asli tersebut, bukan terjemahan yang diimani, tapi hanya untuk memahami apa arti dari surah ini, apa arti dari perkataan ini. Yuk paham ya. Untuk fundamental secara transcendental keimanan ya tetap bahasa aslinya itu. Paham yuk cemilan Jumat Jud. Itu memang cemilan favorit ini tuh. Karena Al-Quran itu bukan bahasa ibu kami, beda dengan di Arab. Kalau di Arab itu nggak diartiin lagi, karena itu bahasa ibu mereka. Pak Yordan, mending kamu ambil kunci dongkrak, bikin kopi, aduk pakai kunci dongkrak. Kisah para Rasul 26:14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar satu suara dari yang berkata kepada aku dalam bahasa Ibrani. Boleh nggak ditunjukkan suara yang didengarkan dalam bahasa Ibrani itu yang mana? Seibarat tadi Al-Quran surah Yusuf ayat 2. Al-Quran disampaikan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'aqilun. Bahasa Arab. Sampai hari ini masih bahasa Arab. Kisah para Rasul 26:14. Dan Yesus kemudian berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan mana kitabnya yang Yesus sampaikan dengan menggunakan bahasa Ibrani. Dibuka mute-nya Pak Jordan. Gini Pak Andi, ini saya mau protes ini. Saya mau bernarasi tadi selalu dipotong. Jadi belum kesampaian. Pak Jordan pindah aja ke Katolik. Pak Jordan protes mulu Pak Jordan dari tadi. Pindah aja ke Katolik lah biar gak protes. Sebentar lah dulu ya. Nah, Abang ini mau ngomong apa teman-teman? Ini susah untuk ngomong beliau ini. Mau ngomong apa? Bukan ngomong, ini selalu dipotong, makanya kita tidak akan nyambung. Oke, silakan. Waktu abang ngomong 1 jam, jangan berhenti ya. Kami nyimak, silakan. Secukupnya aja lah, jangan yang lain pasti ngantuk. Sudah larut. Sudah larut dulu, Bang. Jadi begini maksud saya. Abang tadi kan mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak bisa diterjemahkan. Ketika itu diterjemahkan, maka itu bukan firman Tuhan lagi. Nah, saya ingin supaya firman Tuhan ini tidak menjadi bukan firman Tuhan, maka di dalam ceramah ketika membaca sebuah Al-Quran kemudian itu mau direnungkan, ya jangan lagi pakai bahasa Indonesia supaya artinya ini tidak akan menyimpang. Tetaplah firman Tuhan, yang disampaikan adalah firman Tuhan. Jangan menyampaikan firman Tuhan namun ceramahnya bukan firman Tuhan. Ini kan repot ini, Bang. Itu maksud saya. Ngerti nggak? Ngerti orang? Ngerti, Paman. Ya, jadi kalau sudah ngerti, Bang, tolong kalau saya sih masukkan aja, diterima atau tidak ya silakan aja. Jadi dalam ceramah juga pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia, supaya firman Tuhan itu tidak dikatakan lagi firman Tuhan. Kalau begini caranya Pak Yordan nggak boleh pakai bahasa Indonesia, nggak bisa ngebayangin kalau Pak Yordan pakai. Coba tes dulu deh, baca Yohanes 1 pakai original teks. Bang Andi, itu terus terang saja. Ya. Di dalam kami hampir mendekati berapa ya? 90 atau 80% orang Kristen itu tidak tahu bahasa asli.
Oke, tepuk Jujur aja. tangan. Jujur Lanjut. aja. Gini Jordan, yuk analogikan, nggak boleh pakai terjemahan. Artinya nggak tahu makna. Ini sama dengan seperti ini ya Jordan. Kita tahu warna putih karena ada pembanding warna lain, ada warna hitam, warna merah, itu kan. Nah, setiap manusia, terutama yang laki-laki, itu ada masa dia tuh mimpi basah. Pertanyaannya Jordan, coba you jelaskan bagaimana mimpi basahnya orang buta doh. Coba you jelaskan tuh. Yuk kalau bisa jawab gue transfer yuk 5 juta itu sekarang. Ngapain menanggapi Ya itulah analogi you tuh dungu tuh. Menjelaskan tanpa ada makna itu. Kalau Bapak mengatakan saya dungu, jangan diskusi dengan orang dungu. Saya bukan Bapak Saya you. sampai dungu. Jadi begini, maksud saya begini Pak Andi ya. Usahakan orang Muslim yang ada di Indonesia itu harusnya mengerti bahasa asli. Supaya firman Tuhan ini tidak dikatakan bukan firman Tuhan ketika diterjemahkan. Itu maksud saya Pak Andi. Jadi tanggung jawab Pak Andi untuk membuat orang Muslim di Indonesia ini diwajibkan belajar bahasa Arab. Emang wajib Pak. Kita dari kecil udah belajar ngaji. Iya, tapi kenapa dalam ceramah-ceramah masih memakai bahasa Indonesia? Ya masa harus pakai bahasa roh? Kan bahasa Indonesia, orang Indonesia Pak. Emang kita lagi di Arab? Gini Pak, maksud saya ini kan gimana sih Pak Yordan? Astagfirullah Pak Yordan, kunci dongkrak ambil ke? Ini barangkali sudah larut malam ya. Saya kemarin kok di forum mana ya kita ketemu Pak Andi, kok di sini ketemu lagi ini Pak Andi. Tadi saya kembali Pak Jordan selalu ngikutin gua kemana gua pergi. Karena gua orangnya sabar. Iya, Pak karena Andi, Pak Andi kan Pak Andi, teman baik. mimpi apa saya semalam ya? Kok Pak Jordan bisa naik ke sini ya? Mimpi apa saya semalam? Iya, karena Andi kan teman baik. Bang Juma juga teman baik. Pak Ustadz, Sugi, ya. Sudah lama kenal, nah, gitu. Cuma yang lain ketika ganti nama sulit saya ini. Kalau Pak Andi namanya, wah, tetap sama seperti saya. Pak Jordan, waktu zaman di Zoom sama saya itu ngobrol tiap hari, begadang terus. Iya, tapi kan Bapak sudah ganti nama. Mana saya masih hafal, Pak? Sejak kapan saya jadi bapakmu? Oh, jadi saya mau sebut apa nih? Kakek. Kawan. Kian Santang, Kian Santang. Jadi gini Pak Yordan ya, kalau di Arab itu ya nggak perlu diterjemahin ke bahasa Indonesia Pak. Karena mereka di sana ngerti, karena memang bahasa ibunya. Karena Islam ini harus diajarkan karena memang untuk umat manusia. Jadi sampai di Indonesia tetap original teksnya ada. Wajib hukumnya umat Islam ya minimal bisa membacanya. Karena dalam ibadah sholat itu wajib membaca original teks, nggak boleh terjemahan. Karena di Indonesia ini orang Indonesia, jadi untuk menjelaskan makna Al-Quran itu ya pakai bahasa Indonesia Pak. Nggak mungkin pakai bahasa Arab penceramah itu. Nggak semua itu jemaah. Gitu loh Pak, artinya bahasa ini memudahkan orang mengerti apa maksud yang disampaikan. Jadi bahasa ini alat komunikasi yang menjelaskan pokok yang akan dijelaskan. Gitu loh Pak Yordan. Karena kita ini orang Indonesia. Nah kalau umat Islam yang ada di luar negeri, di Inggris, Amerika misalnya, tidak diterjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa Indonesia, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa ibu mereka. Maunya Pak Yordan ini, ya kalau Al-Quran itu jangan diterjemahin dong. Nah ya inilah yang namanya orang pendek. Sumbu pendek, ember bocor, bocor halus. Ya, sumbu pendek, ember bocor, bocor halus, kunci dongkrak, oli, apalagi nih, cangkul.
Paku 5, palu, seng, apa lagi yang dibawa nih? Ya udahlah kayak gitu-gitulah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Darwin. Salam kenal Bang Juma dari Makassar. Bang Handi. Bang Rocky. Ya. Bisa codok-codok sedikit Bang Juma? Ya codok mungkin deh. Ya. Tadi ini Bang siapa yang membandingkan terjemahan dengan Al-Quran dengan Alkitab? Ya kalau menurut Al-Quran itu Alkitab juga dengan Bible. Ya dengan Bible Bang. Al-Quran itu diterjemahkan sesuai dengan original teks ya. Sementara Bible kadang saya lihat lain original teks, lain terjemahannya. Nah ini yang terjadi masalah ya. Jadi susah untuk membanding-bandingkan ya. Maaf Bang siapa tadi? Ya cuma itu aja. Iya, namanya tadi namanya lama rupa. Iya. Bagaimana pendapatnya Bang Handi? Iya, sama aja dari tadi. Begitulah kira-kira. Iya. Kalau kita Al-Quran kan original teks dengan bahasa Indonesianya kan sama ya, bisa dikatakan sama maksud dan tujuannya. Sedangkan Bible sendiri kadang ya itu macam Theos jadi Allah, DLL dan lain-lain sebagainya. Begitu Bang Andi. Menurut sejarah masuknya Islam ke Nusantara waktu itu, pedagang-pedagang yang orang Arab ini mereka tidak ngerti bahasa lokal. Ya, betul. Mereka hanya mengerti bahasa Arab dan berusaha semaksimal mungkin mempelajari bahasa lokal dulu. Jadi sebelum mereka berdakwah, tentu mereka mempelajari bahasa lokal di samping mereka pergerakannya, suri tauladannya dengan cara berdagang dengan jujur. Masa sudah mereka mengerti bahasa lokal yaitu bahasa Melayu, ya mereka sudah baru berdakwah. Karena bagaimana komunikasi mau menyampaikan ayat suci Al-Quran kalau mereka nggak ngerti bahasa lokal waktu itu. Nah, itulah Al-Quran itu. Harus mengerti dulu bahasa lokal, kemudian bahasa lokal ini adalah alat komunikasi untuk menjelaskan Al-Quran yang original teks bahasa Arab. Sebenarnya agak mudah sebenarnya menjelaskan ini, Pak. Cuman kalau memang orang sudah dungu kuadrat bocor halus, ya memang Bang butuh kesabaran. Tapi sesabar-sabarnya kita, ya kalau udah ulang-ulang 2-3 kali, ya terpaksa endingnya adalah kunci dongkrak yang berbicara, begitu Bang. Ya, karena saya lihat tadi Bang Andi kesannya memaksa ya, memaksa. Seperti memaksa ya, Arab harus diindonesiakan. Jadi biar ceramahnya orang suruh bahasa Arab, waduh, parah nih. Jadi ya begitulah. Oke Bang, ada yang mau disampaikan lagi Bang? Ya, Bang Darwin. Ya, gimana Bang Andi? Bang Andi. Ya, ini ada yang mau minta naik lagi nih. Ya, Bung Kian sambil menunggu yang lain nih. Ini ya bukti ketinggalan sebuah IQ nih ya, Bung Kian. Makanya Indonesia tuh mengalami ketinggalan dari negara barat. Contoh, di Inggris itu anak umur 3 tahun sudah lancar berbahasa Inggris tuh. Sama di Jerman juga tuh, anak-anak balita umur 5 tahun sudah lancar berbahasa Jerman. Itu harus ditekankan tuh. Sama kayak di Garut Bang Rocky, udah pada lancar bahasa Sundanya. Oh, Garut tuh di mana? Eropa atau Barat?
Dia dekat Taman Safari. Oh, iya. Radar, selamat malam Radar. Oke bang, mohon maaf bang, saya muslim bang. Sedikit, boleh saya sampaikan sedikit bang? Boleh. Oke bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudaraku, burundaku semua di sini. Izin bang, ini saya tadi sempat lewat tadi di beranda di sono, banyak yang menceritakan tentang gurunda-gurundaku di sini ya, tentang ada pelaporan gitu bang. Apakah benar, mau ditanyakan sedikit bang, apakah benar Bang Zuma sama Uni Rifa sama semua yang ada yang tentang laporan itu, apakah benar bang tentang laporan itu bang? Benar. Oke bang, kalau emang benar bang, kira-kira kapan bang bisa nanti kalau kita emang ada ini teman-teman kita di bawah juga mungkin bisa kawal bang gitu. Ya gampang, nanti di DM bang, nanti kita jalan terus. Di mana bang? Di daerah mana bang? Di Jakarta apa di mana bang ya? Jakarta bang. Jakarta bang ya? Ya. Jadi pelaporannya itu masuk di Jakarta, nanti dipanggil sama Bang Zuma semuanya di Jakarta semua bang ya? Enggak, pelaporannya di Sumatera bang. Oh Sumatera, nanti diadilan apa di ininya di Jakarta nanti? Oke, semoga kita doain semoga berjalan lancar aja bang. Kita kawal bang, insya Allah. Siap bang, makasih ya bang. Oke bang, terima kasih banyak bang Hediko, semua gurundaku semua tetap sabar, biar semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu dalam melindungi kita semua, amin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agak noise ya bang ya tapi. Bang RR, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini Om, saya DM Bang Handi Bunda Rahma hanya untuk mengecek saya punya TF masuk enggak, karena mataku kan ada saya pada pengalaman secara transfer, cuma ngecek doang kok. Abang boleh di ini nggak? Itu kan ada beritanya bang, kalau udah tertransfer bang. Ya itu dia masalahnya. Nggak ada. Oh, coba cek. Ada beritanya. Ya. Nggak apa-apa. Ini dengan siapa bang? Dengan RR Lipu Production yang 10 juta saya transfer. Iya udah terdeteksi kok bang. Terdeteksi tadi, taruh yang lainnya izin ya. Terdeteksi tadi memang tidak ada pengirimnya, udah kita total ada yang tidak ada bukti transfernya melebihi dari itu bang. Terima kasih abang. Insya Allah kami amanah pergunakan sebagaimana mestinya. Itu abang. Izin turun. Ya bentar bang RR, bentar. Bang RR boleh catat nomor WA-nya Bang Handi, Bang RR. Ya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal ngubungi Bang Handi. Udah aku DM tadi. Enggak, dicatat nomor WA. Posisi tidak memungkinkan saya mencatat. Oh siap. Ya udah nanti aku lihat DM-nya aja. Nanti lihat DM-nya aja. Siap. Terima kasih bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallah bang, barakallah. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya bang ya, jadi tadi memang setelah jam 12 tadi bendahara, kan ada satu grup bendahara ya, saya ada di sana, Bang Juma, Bunda Rama, dan beberapa orang. Setelah kita cek, Ustadz Alif, ketua, ini ada kelebihan yang tidak bertuan ya, saya bilang itu hamba Allah, termasuk Pak RR Lipu ini gitu loh, karena tidak ada bukti TF-nya. Itu sih kira-kira bang. Insya Allah kami amanah. Makasih ya bang. Barakallahu fiik bang. Masya Allah. Ya Bang RR. Terus ya, saya baca. Ada berapa tadi kelebihan itu? Enggak ya, saya laporkan 19 dulu. juta. Enggak. Ya. Kelebihan yang tidak ada namanya. Jadi 19 juta 197.000 yang tidak ada bukti TF.
tapi masuk rekening ya, termasuk Pak RR 10 9 nggak ada bukti TF. Jadi semua terdata kok. Baik 5 rupiah pun terdata. Kira-kira gitu Bang. Oke Om. Masya Allah Bang. Barakallah Bang ya. Sehat selalu. Mohon diturunkan. Siap. Masya Allah. Syukron Bang. Jadi total hari ini masuk diumumkan ya Bunda Rama yang umumin deh. Bunda Rama kok gua ah. Ini kan udah mau ditutup kah? Besok lagi disambung? Total aja dulu. Alhamdulillah ya saudara-saudaraku, hari ini ya totalnya itu paling atas totalnya, mohon maaf. Itu yang Nona Cebi itu luar hari ini Mas, hari ini. Iya ini gue lihat. Hari ini alhamdulillahirobbilalamin 57.586.502 rupiah. Masya Allah. 57.586.502 rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih saudaraku netizen, saudaraku yang telah berpartisipasi secara material ya, dan terima kasih juga dengan doa-doanya. Semoga apa yang akan kita lakukan atau akan kita upayakan ke depan akan mencapai apa sesuai dengan apa yang kita inginkan ya saudaraku ya. Dan apa ya, ini belum ditutup ya saudaraku ya, belum ditutup. Jadi boleh silahkan. Saya cuma menyampaikan total malam ini per jam berapa waktu Jakarta ya. Waktu Makassar nih 1.54 ya, berarti Jakarta nih 12.54. Yaitu masuk itu tadi ya 57.586.502 rupiah. Jadi insya Allah belum kami tutup ya saudaraku. Jadi silahkan kalau masih ada yang ingin ikut dalam perjuangan kita ini, kami sangat bersyukur dan kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, lanjut. Ya, artinya ini nggak pernah ditutup. Ini hanya memberikan informasi laporan ke para donatur, menyampaikan bahwa malam ini sekian dan berlanjut terus. Tidak akan kami tutup ya, karena ini memang murni untuk pergerakan kita semua. Saudara-saudara tentu tahu kan, pergerakan kita kan ini Indonesia sangat luas. Ada yang di Sulawesi, ada di Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera, Aceh, dari Papua. Jadi pergerakan kita ini bukan hanya di media sosial, tentu membutuhkan pergerakan dunia nyata. Untuk itu ya dibutuhkan partisipasi buat kita semua. Itu sih, terima kasih sekali lagi. Dana yang terkumpul diumumkan pada kesempatan kali ini 57.586.502 rupiah. Itu kira-kira teman-teman. Dibuka terus sampai urusan ini kelar. Ya, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi itu nomor rekeningnya di spam sama itu tuh, anak jalanan. Silakan anak jalanan di spam terus biar teman-teman yang di bawah yang 2,7 ini melihat nomor rekeningnya ya. Itu anak jalanan tuh, lihat tuh. Silakan teman-teman. Bawa 2 rupiahnya itu dari mana? Nanti saya tanya banknya ya. Nanti saya laporkan besok. Karena banknya tutup malam ini Bang. Yang 2 rupiah. Ya nggak apa-apa, 2 rupiah ditanya. Besok saya telepon banknya. Ini 2 rupiah dari mana? Nah mudah-mudahan ada jawaban. Besok malam kami umumkan. Gak apa-apa, kita jawab aja. Kayaknya si Loki Gerung kayaknya dia. Bercanda aja itu, bercanda lah. Pokoknya kami akan update terus ya berapa dana masuk saudaraku. Stino, sop. Kenapa ada makanan sop malam-malam? Lapar aku. Stino? Enggak, itu Stino itu sop itu bukan sop itu. Sop itu ini Shopee. Belanja. Nah, biar mi bercanda supaya kenyang lapar ke. Stino.
Stino pun sudah tidur rupanya gara-gara Pak. Sarwanya kalau mau jam sakit sok lapar wae kunaonnya. Aku mau belajar bahasa inilah, bahasa Sunda sama Akeng ya. Wih, banyak permintaan nih. Siapa nih kayak orang luar negeri nih, rambutnya. Coba kita kasih naik yang ke orang luar negeri nih. Rambutnya hijau. Wah, ini ada yang ngedoain di bawah, semoga Bang Juma disidang. Kafir pasti. Mimpi kali lu ya. Wah, tapi seru kalau misalkan jadi emang di sidang, pasti hakimnya itu bingung Bang Andi. Kok persidangan sekarang bukannya masalah apa, kok masalah ngebahas masalah Bible? Makin pusing nanti, makin hancur itu. Baru kali ini terjadi Bible dibahas di persidangan. Maka secara delik perdata itu nggak masuk. Pasti hakimnya itu nggak jadi ketok palu kan, pasti menyimak terus gurunda kan, menyampaikan. Ya, bukan itu aja dulu, ini Kak Ratu Entok aja nanti kan perlu pembuktian, pasti ada saksi ahli dong. Ya pasti ada saksi ahli menjelaskan dan seterusnya itu. Ya mudah-mudahan terbuka untuk umum sidangnya Ratu Entok ya, supaya kita bisa apa ya, menonton dari jauh kan gitu. Siarkan TV nasional kalau perlu. Bahas Bible juga nanti itu, pasti bahas Bible. Nanti kita majukan si Pak Dini ya. Pak Dini kan tidak mengaku itu Yesus. Erdawati, selamat malam, assalamualaikum. Ya, silakan bertanya. Jawa Tengah. Mbak Erda mau bertanya sama Bang Rocky. Ya, saya mau bertanya. Kayak banyak. Kenapa di malam hari susah tidur siang? Ya karena pada mulanya adalah terang itu. Dalam malam tidak ada terang. Lama-lama Bang Rocky nih gondok ini suaranya di gondok. Naikinnya Kristen. Pilih. Iya, tapi tidak apa-apa teman-teman, tidak usah takut selama tidak salah ya. Seperti saya sampai detik ini DPO udah. Saya buronan itu oleh polisi karena delik kasusnya adalah pencurian. Ini serius. Karena benar pencurian hati para wanita doh. Jadi saya DPO doh. Percaya sih. Soalnya Bang Rocky Gerung ini tampan, masih muda ya. Cocoklah dia jadi tersangka pencuri hati kaum Hawa. Henry, semoga kau Kristen ya. Henry. Semoga kau Kristen. Wah, Bunda Rahma parah itu Bung Rocky. Kan hostnya sekali tuh. Kenapa doain orang jadi Kristen? Iyalah. Wah, parah Bunda Rahma ini. Jangan kau Kristen lah ya. Tapi kalau kau Kristen ya, apa boleh buat? Henry, kau Kristen kah? Kayaknya namanya Kristen nih, Henry Naldo. Wah, kayaknya Bunda Rahma teman Lina Wijaya nih, parah nih. Amit-amit lah Kang. Henry, turun ke Henry, tidur di kasurmu ya, di bawah. Saya kalau jam begini udah terbiasa ya, nih tinggal tunggu subuh. Habis sholat subuh, masak beres-beres. Setelah duhur baru bisa tidur. Nih Dre, oh kenapa nih Dre? Nih Dre, kayak orang India dia namanya. Ini ya malam ini Oten terguncang ya. Oten terguncang, Oten tiarap. Tengok orang-orang Islam bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam. Bunda jangan bilang aku jadi Kristen ya, kayak tadi itu. Ya. Semoga jadi Kristen katanya. Ya Bang, ada yang mau ditanyakan Bang? Ya, saya cuman senang aja Bang. Bang, itu mic-nya jangan mau digigit, mundurin dulu dari mulut. Oh iya, saya senang aja bilang Bang Hadi tadi itu, semoga
Bunda Etok siapa tadi itu bisa di Ratu Etok bisa di sidang ya, bisa di sidang. Nah, kita sebagai Islam tuh senang apa? Jadi terungkaplah di situ nanti semuanya kebenaran. Betul, Bang. Situ. Nah, itu saya senang sekali dengarnya Bang, Bunda ya. Jadi saya senang walaupun hanya kurang semenit saya dinaikkan di sini, itu udah rasa bangga dengan diri saya. Oke, Bang. Kalau Abang senang kirim kopi ke saya, Bang. Kopi udah dari tadi aku kirim Bang, habis kopiku. Ya, salam kenal saya dari Sulawesi Barat ya. Enggak apa-apa kalau ada. Siap, Bang. Saya dari Sultang, Bang. Oh iya, Sulawesi Barat ya? Iya, saya dari Mamuju Kak, di Terai itu. Masya Allah, alhamdulillah. Oh, Mamuju, Masya Allah, ya Bang. Iya. Saya dari Sultang, Bang. Di Sultang, Sulawesi Tengah. Bukan, Sumedang Tengah. Oh, Sumedang. Ngadi-ngadi nih hostnya nih. Oke, Bang, saya mau naikin otenya, Bang. Oke, siap, biar ada kita dapat ilmu juga. Oke. Ya Bang, terima Ada kasih. Bang Melki. Iya. Iya. Bang Rocky, Bang Melki naikin. Waalaikumsalam. Oh, sini juga sabar dulu, orang belum salam tahu mati Kan udah mijak lama kena kan, mati sini. mijak. Nah, kan Tunggu dulu kasih kena. Iya, Bang Melki. Selamat pagi. Selamat malam semuanya ya. Saya Melki, Katolik. Iya, Bang. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi aku dengar ada kumpul-kumpul dana itu maksudnya untuk apa ya? Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua begini ya, saya harus menyampaikan secara jujur ya. Saya harus menyampaikan secara jujur. Iya, Nah, saya lihat di live-nya orang Muslim, di antaranya apologet muda, ada juga dia di sini yang di 507 ini apologet muda. Banyak live orang Muslim tuh menggunakan Alkitabnya milik orang Katolik ya. Makanya saya ini mau bertanya nih. Iya, langsung bertanya aja tuh. Substansinya apa? Sama agak cepat ngomongnya itu, coba. Kira-kira tujuan apa sebenarnya tuh? Kan padahal kita punya agama kan berbeda, Islam punya Al-Quran. Dia dijawab langsung. Tujuannya adalah bertujuan untuk mengetahui tujuannya, karena tujuan itu adalah tujuan. Jadi tujuannya adalah tujuan, Bang. Itu jawabannya. Tujuan masih abu-abu gimana untuk Ya, diulang. Enggak ulang ngerti lagi? Belum paham saya. Diulang ya. Dengar baik-baik. Ada apologi. Iya, karena bertanya tentang tujuan, nah, makanya mau dijawab. Oke, dengerin baik-baik jawabannya. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai tujuan, kita harus mengetahui tujuan yang akan kita tujuan. Karena tujuan itu adalah tujuan itu sendiri. Untuk mengetahui tujuannya, maka kita harus mengerti tujuannya. Itu Bang jawabannya. Ya Abang, tujuan itu kan merupakan visi misi. Kita punya satu konsep dasar tentang tujuan itu. Kira apa? Jangan sebagai ambang-ambang, sebagai air abu-abu dan Iya. Itu. Jadi tujuan itu kan adalah tujuan. Karena untuk mencapai tujuan harus mengerti tujuan. Maka tujuan itu sendiri harus mempunyai makna tujuan. Untuk itu jangan hilangkan tujuan, karena tujuannya adalah tujuan. Kan gitu Bang. Bapak jangan bermain di kata-kata tujuan. Apa yang mau dicapai? Ya visi misinya kira-kira apa kira-kira mau disampaikan dalam arti? Kan banyak saya menemukan seperti begitu. Coba Kang Dito mengerti tujuan nggak Kang Dito? Apa sih tujuannya itu? Tujuannya kan itu. Coba Kang Dito. Ya. Tujuan itu yang awalnya harus dituju ke suatu tujuan tersebut. Nah tujuan itu awalnya belum menjadi tujuan, ada jalan menuju ke tujuan itu. Itu Bang Andi. Jangan menuju ke tujuan apa yang dimaksudkan di sini? Ini begini Bapak. dua agama yang berbeda dengan Alkitab yang berbeda, kitab suci yang berbeda. Katolik jangan menggunakan Al-Quran untuk membenarkan ajarannya. Sudah dikasih tahu tujuan.
Apalagi muda ini banyak ayat dalam Alkitab mengatakan ajaran mereka di sana. Orang ada orang kasih tak. Bang Melki. Iya. Tujuan Anda naik ke sini buat apa, Bang Melki? Tujuan ini saya mencari tahu secara pasti karena saya kan bukan fakta. Itu menurut fakta di lapangan kan. Nah itulah tadi yang saya jawab, Melki. Jadi tujuan Anda naik ke sini kan mempunyai tujuan. Nah karena tujuan itu sudah mencapai tujuan, ya tujuan sendiri menerangkan dirinya sudah tercapai tujuan itu sendiri. Kan udah bertujuan Pak di sini kita. Gimana Pak Melki? Satu bisa mengerti itu hanya bertujuan apa? Ya, ketika tujuan Anda udah tercapai naik ke atas ya, berarti tujuan Anda ini udah duduk di atas. Karena tujuan Anda ini udah tercapai naik ke atas, Bang. Apalagi muda ada coba kau jawab apalagi muda. Kenapa benci kali rupanya sama Aki ini? Dia pun ngondek ku tengok. Dia sering debat sama Hi Yunus dia. Aku bicara seperti begini Ibu. Bikin perut. Iya, aku jawab. Aku jawab mewakili saudaraku ya, Melki. Sebentar, Melki. Sebentar, Melki. Melki. Itu kalau bagi bapak mereka kan berpikir. Gantian dulu. Berpikir onde-onde. Sebentar ya, izin saya jawab ya. Iya. Bang Melki tahu nggak kalau kitab Kristen dengan Katolik itu sama atau beda? Beda. Nah terus kenapa Bang Melki tersinggung? Begini tuh Bapak. Faktanya kan menggunakan Alkitab. Alkitab itu milik siapa dulu? Oke. Alkitab milik Islam. Oh, berarti keliru besar. Oke, Bible-nya Anda totalnya berapa kitab? Katolik totalnya berapa kitab? Berapa? 73 kitab. Protestan berapa? 66 kitab. Nah, yang dibahas sama Akhi Yunus, Protestan apa Katolik? Yang dibahas itu adalah Katolik. Hah? Dibahas adalah Alkitab Katolik. Oh gitu. Yang dibahas apa? Ya, 1 Makabe. 1 Makabe pasal 1 nomor 1. Apa? 27 kitab PB adalah milik orang Katolik. Itu tidak bisa dipungkiri lagi kalau dikatakan Deuterononika dapat Bang Melki, Alkitab itu bukan milik Katolik, Alkitab itu milik Islam. Milik Islam. Aduh, jangan balikan fakta, Bapak sudah mimpi di malam. Yang nipu itu kalian. Dia bilang aduh. Di Bapak mimpi di. Gue juga bilang ngapain lu serius, bakal dia nggak percaya lu serius. Gue bilang dari tadi. Dari sini gue yang jawab. Yang mengatakan Alkitab milik Muslim. Iya nggak apa-apa, sini Melki lu dengerin gue jawab ya. Muslim belum ada, Alkitab itu sudah ada. Bapak. Iya. Jadi gini Pak Melki, sebenarnya kalau tujuan Anda ingin mencapai suatu pohon mangga, ya kurangilah, jangan manjat pohon mangga tetangga di malam hari. Tunggu siang hari dulu, izin dulu kepada tetangga agar nggak dikatakan sebagai maling nyolong mangga kan gitu. Nah untuk mencapai tujuan untuk supaya Anda tidak nyolong mangga, lebih baik Anda nanam sendiri mangganya, karena mangga tetangga itu bukan mangga Anda gitu loh. Ini kan keluhan-keluhannya gitu. Cobaan Pak Melki, cobaan, sabar. Bapak, saya orangnya tahu diri. Kalau mangga bukannya kan ngomongin mangga nyambung kan? Lu lagi nyambung dia, gimana itu pohon mangga Bang? Udah matang belum? Ya udah kalau gitu Pak Melki bawa mangga, saya bawa rujaknya ya Pak Melki. Iya. Nah, nyambung kan kalau masalah mangga? Kayak gitu gak nyambung Melki ini kalau mangga. Pak Melki berapa harga cabai sekilo di pasar? Tidak usah saya tanya itu aja tidak lari-lari. Alkitab itu milik Islam. Apalagi mana bantu tahu
dong. Au au. Dia penggemarnya apologet muda, Bang Yunus. Saya sering Penggemarnya ya. Abang Enggak, coba gue tanya serius. Coba gue nanya serius dia. Pak Melki, kalau Katolik itu Tuhannya namanya siapa? Aduh, kayak punya Tuhan. Oh, Tuhannya namanya Aduh. Kok Tuhan namanya Aduh? Tidak usah tanya tentang Tuhan, paling Ya udah kalau gitu kita tanya masalah harga cabai atau mangga. Itu mangga tetangga itu udah matang apa belum? Mangga tetangga. Ini salah satu bingung juga ini. Orang sekarang ini rame-rame membahas kita punya kan. Ada apa ya? Oh, mau ikut pilkada? Sudah ditanya masalah mangga kau lagi ke Bible dia bilang Alkitab. Alkitab itu kitab Islam. Aduh, kita Au. Iya, belum ditusuk dia sudah bilang aduh. Itu. Pak Melki, udah makan bakso belum? Dapatnya susah sekali. Mempunyai tujuan jelas tujuan apa? Apalagi dia mencet nah bilang haid kak gange padahal mencret. Pamelkai. Pamelkai. Alkitab itu milik Islam, Pamelkai. Ambil dari Arab sana. Sebenarnya dia mencret dia bilang haid haid kak mens kak mencret koi. Diambil dari Hong Kong, diambil dari Cina kah? Cina, kenapa kau sebut Cina? Pamelki gelingan deh Orang Muslim sudah ambilnya dari mana? Dari Arab dari Palestina. Melki gang Melki yoko Melki ternyata Pamelkai ini cebong Pamelkai cebong. Mencret kina na bilang haid ki Melki. Aduh. Pamelkai. Itu mencret kau bilang kau haid. Mulut guys seperti orang-orang bermulut pelacur sebegini ini bagaimana? Bahasanya. Bahaya sudah kata-katamu sudah bahaya. Enggak tahu masalah marah-marah. Au. Ini Kristen juga ini. Ini tadi si Melki ini papa muda ini kayaknya Kristen. Papa muda selamat pagi lah. Selamat pagi papa muda Kristen atau Muslim. Saya Krislam, Bu. Islam. Apa itu Pak? Islam. Krislam. Oh, Islam. Kau antara Islam dan kau Kristen dan Islam bagaimana itu? Nggak ada konsep gitu Pak. Coba jelaskan tuh. Kau Kristen dan kau Islam, kau Kristen dan Islam coba. Saya Krislam. Iya coba apa itu konsepnya begitu? Baru ku tengok Pak, baru ku dengar coba jelaskan, paparkan. Ya saya cuma mau bertanya Bu. Gimana ya host? Mana dia? Enggak, dia Chris John katanya Chris John. Saya Krislam. Chris John dia. Silakan bertanya, saya yang jawab. Silakan. Ya saya mau bertanya Ibu ke Bapak. Ya silakan Pak. Ya menurut Bapak gimana? Saya ini kan sedang lagi mencari Tuhan yang benar-benar saya sembah, Pak. Hilang di mana Tuhan Anda, Bang? Jangan. Jadi menurut Bapak saya menyembah yang nyata atau yang tidak nyata begitu, Pak? Itu aja. Saya jawab ya. Menurut Bapak, karena Bapak itu kan laki-laki, jadi bapak-bapak itu ya tentu sudah dianggap dewasa. Kalau bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu tentu dia juga sudah dewasa gitu. Jadi menurut Bapak dan bapak-bapak, ya memang bapak-bapak ini memang harus sesama bapak-bapak gitu. Karena kalau bapak-bapak sama ibu-ibu, ya berbeda pidatonya. Nanti dia bilang bapak dua, ibu dua. Karena bapak itu tidak pernah pergi berpidato bapak-bapak. Nah bapak-bapak itu biasanya ngumpul di tempat bapak-bapak. Tapi
Tapi bapak-bapak nggak pernah menjadi anak-anak, Bang Andi. Jadi saya harus Ya begitu kira-kira. begitu Pak. Iya begitulah penjelasan bapak-bapak. Tadi kan Gitu, pertanyaan saya kan begini Pak, saya harus menyembah Tuhan yang nyata atau yang tidak nyata begitu Pak? Ya kan pertanyaannya seputar bapak-bapak tuh Pak. Enggak, seputar Tuhan Pak. Ya karena bapak-bapak itu memang selamanya nih bapak-bapak biasanya kerjanya kan main bola, tidak mungkin main bekel. Ya bapak-bapak itu memang ya tergolong udah dewasa sih. Ya karena bapak-bapak ini menafkahi ibu-ibu gitu loh. Jadi itulah fungsinya bapak-bapak gitu Pak. Jadi itu saja jawabannya Pak, tidak ada Iya jawaban. iya, kira-kira begitu Pak. Ya karena kita kan semua ini bapak-bapak kecuali udah ramai ibu-ibu. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Gimana yang lain ada bisa menjawab Ibu, Bapak? Saya mau jawab Pak. Iya, saya butuh Udah jawaban benar Pak. itu. Saya butuh jawaban. Bang Handi bapak-bapak, Anda bapak-bapak, saya ibu-ibu, udah benar tuh. Lanjut. Saya butuh jawaban loh. Iya, saya jawab Bang, saya jawab Bang. Saya tanggung jawab sebagai hostnya ya. Ya, karena bapak saya itu udah bapak-bapak ya. Bapak saya itu punya bapak juga Bang. Bapak-bapak juga sama. Nah, bapaknya bapak saya itu punya bapak-bapak juga sama. Terus sampai ke atas ya, sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam itu pernah jadi bapak-bapak. Termasuk Yesus. Yesus juga pernah menjadi bapak-bapak gitu Bang. Udah jangan Pak, jangan sebut-sebut itu kan. Jadi intinya saya menyembah yang mana ini Pak? Oke, kalau gitu kita serius sedikit ya Pak ya. Jadi istilah dalam Islam itu tidak ada istilah mencari Tuhan, karena Tuhan itu nggak pernah hilang. Ya, jadi sebaiknya dirubah bahasanya, jangan mencari Tuhan, tapi bagaimana mengenal Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Mengenal Tuhan Pencipta alam semesta itu ada yang mengenalkan, yaitu seorang utusan. Seorang utusan ini mengenalkan Sang Pencipta alam semesta, ada kitab sucinya. Nah, untuk mengenal Sang Pencipta alam semesta, kalau Anda ingin memeluk Islam, tentu harus Anda beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman juga kepada Tuhan itu yang menurunkan wahyu itu kepada Nabi. Dan kesimpulannya adalah ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disitulah kamu bisa mengenal siapa yang menciptakan kamu. Paham sampai sini? Ya, untuk saya bisa menyakininya itu bagaimana Pak? Kamu harus pergunakan akal sehatmu. Nggak boleh main kelereng tiap pagi dan nggak boleh tidur siang di malam hari. Kira-kira begitu. Oh, jadi saya harus lebih baik menyembah yang tidak nyata daripada yang nyata begitu ya Pak? Memang itu Tuhan menurut kamu bisa dilihat? Saya tidak tahu, makanya saya bertanya sama Bapak. Ya saya udah jelaskan tadi. Anda menjawab. Saya kan di sini butuh jawaban. Saya udah jawab tadi. Saya udah jawab tadi. Gimana Pak? Ya saya nggak mau ulang. Oh, jadi intinya saya menyembah yang nyata atau yang tidak nyata begitu Pak? Menyembah yang nyata dong. Yang nyata Pak ya. Itu saja Iya. saya minta jawabannya Pak. Ya udah saya jawab tadi Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, hanya orang yang berakal sehat, hindari makan babi, harus disunat. Babi itu makanan paling enak Pak. Entar dulu, Paling diam enak di dulu. dunia itu Pak. Iya, iya. Sampai Nabi pun berbohong karena enaknya Pak. Itu makanan paling enak di dunia. Ya silakan saja enak. Jadi hanya orang yang tidak makan babi, yang bersunat mengerti hal ini. Tapi kalau keseringan makan babi, sampai kapanpun ya nggak bisa akan menerima kebenaran itu. Itu ya, makanya tadi dia bertanya awal itu saya memang nggak perlu serius. Karena apapun yang kita berikan tetap aja memakan babi kok. Istilahnya aja mencari Tuhan, ya gitulah. Yang jelas kita udah jawab serius, kita juga udah jawab guyon. Tapi orang kayak begini sampai dunia kiamat ini, sepanjang congornya masih ada moncong babi, ya nggak bisa menerima kebenaran. Ya, begitu ya teman-teman ya. Maaf kalau guyon, ya memang orang kayak gini perlu diguyon saja. Karena serius juga dia tidak akan menerimanya. Oke? Karena menurut penelitian di buku saya, buku Tatang Sutarman halaman 72 pojok kiri atas, orang yang kayak begini tadi Tunggu, udah terbit belum itu buku? Belum saya rilis. Oh belum. Belum.
Orang yang suka makan babi kayak tadi ini, apapun lu sampaikan kepada dia, tetap babi di dalam dirinya itu ngamuk. Karena babi itu di dalamnya ada setan. Jadi dia makan babi bersama setan. Jadi kalau hal-hal baik, apalagi wahyu Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan, babi bersama setan di dalam dirinya ngamuk. Seperti tadi. Itu kira-kira jawabannya teman-teman. Mantap. Izin Bang Andi, Gurunda, Bang Zuma dan semuanya, Kang Kian Santang. Ini udah mau subuh juga tempatnya Kang Dito. Sukron udah dinaikkan juga. Dan untuk Iwan Villa semuanya, izin pamit, izin turun. Ingat, orang yang bersedekah atau mengikuti bersama dengan golongan orang-orang yang menegakkan dakwah kebenaran Islam, insya Allah berapapun yang disupport,kan insya Allah dilipat gandakan oleh Allah, tidak di dunia pastinya di akhirat. Insya Allah kita pegang teguh dalam ukhuwah Islamiyah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Saya izin turun ya guru-guru semuanya dan Iwan Villa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kang Dian Santang, Bunda, Bang Handi, Bunda Rahma, Akhi Kores, sehat-sehat semua. Amin ya Allah ya Amin. Apapun cobaannya, kita hadapkan dengan girah Islam kita. Dan saya yakin umat Islam se-Indonesia tidak pernah diam. Mereka ganggu macan tidur, jangan salahkan kalau macan mencakar mereka. Ya, Kang Yang Santang, mantap. Itu aja dari saya. Kita di Jakarta tidak tinggal diam. Ya, karena iblis selalu akan merusak akidah kita. Subhanallah. Itu aja. Salam Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini Bang Zuma. Ini lagi Bang Zuma ini lagi di Sumatera ya? Iya Bang. Alhamdulillah. Sudah sekian lama, sudah hampir 1 tahunan saya ikut dakwah Bang Zuma. Alhamdulillah baru kali ini lah bertemu dengan Bang Zuma ya. Insya Allah saya akan bertemu langsung kepada Bang Zuma. Alhamdulillah Bang, tadi siang-siang sekitaran maghrib saya sudah, itu hukumnya gimana Bang kalau orang udah login ke Kristen terus login lagi ke Islam, itu gimana itu? Masih nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya? Jadi kalau Ya, orang pernah murtad, terus kemudian dia berpikir kembali ke Islam, ya itu dapat hidayah ya, yang kedua kali. Terus dia murtad lagi, terus dia kembali lagi dapat hidayah yang kesekian kali. Tapi kalau menurut yang pernah saya baca 3 kali ya, 3 kali udah nggak ada maaf bagimu gitu lah. Iya. Itu tadi aku tadi mengislamkan orang murtad itu dari Bang Handi sekitaran jam-jam 8 lah. Itu ada aku upload videonya itu tadi. Dia login ke Kristen. Saya sebenarnya masih kecil loh Bang. Masih berumur 15 tahun. Ingin berharap sekali masuk API Palembang tapi tidak didukung dengan umur. Oh, terus baru 15 tahun Bang? Iya Bang. Yang Anda syahadatkan, yang Abang syahadatkan umurnya berapa tahun Bang? 74 kali. Itu bukan Bang, masih kecil juga. Dia itu asalnya dia itu kan sering nontonnya Lip Mikahana itu kan. Nah, terus dia itu kayak mana lah otaknya itu kurasa teronsem lah gitu. Terus dia masuklah Oten. Aku dengar dia masuk Oten kan, ya aku gimana lah dia itu kan marah gitu kan. Sini aku ajaklah diskusi baik-baik dia. Aku ajaklah diskusi baik-baik terus kepikirlah lagi dia. Terus aku ajak lagi. Emang kau betul-betul janji ya, tak usah lagi keluar, aku bilang kan. Ya janji Bang, dia bilang kan.
Ya udah Bang, Oke lah, berhubung ya, Abang umurnya baru 15 tahun ya. Di TikTok ini dianjurkan umurnya 18 tahun Bang. Nggak boleh yang berumur Ya, alhamdulillah. 15 tahun ya Bang ya. Mungkin Abang di bawah aja dulu. Sedang sudah diberi kesempatan naik. Alhamdulillah. Tabarakallah. Saya mendoakan. Jangan diulang-ulang umurnya nanti. Soalnya Ya, juga dia kena ban. yang diralat umur tadi anak ini 51 tahun. Suaranya. Makanya jangan sering main tok-tok wow. Kalau belum cukup umur rawan, karena mereka ini pinter sekali mengelabui. Ya itu tadi istilah-istilah Islam dipakai-pakai, disalahgunakan. Tampilannya pakai hijab kayak muslimah. Nah, karena penampilannya lu tertarik, ya secara psikologis ya kamu termakan doktrin. Sebenarnya kami tuh nggak rugi, sebenarnya Anda yang rugi gitu. Karena masing-masing orang kan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Islam itu nggak butuh Anda yang butuh Islam. Itu kira-kira ya. Bagaimana Kang, kita tutup aja, udah 1:30. Kita istirahat aja kali ya. Iya Bang Andi. Ya udah, ditutup secara keseluruhan ya. Ya, soalnya banyak yang ngelepin juga di YouTube. Oke, untuk teman-teman semua, para sahabat kaum muslimin dan muslimat, terima kasih telah mengikuti diskusi ini. Mulai dari opening statement tadi, Bang Yuma, semuanya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Adapun masalah lapor-melapor itu jangan kalian panik. Tapi tetap kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ini semua. Karena setiap orang berhak melapor dan bisa juga terlapor. Itu intinya, yang penting tetap kita harus bersatu. Malam hari ini dalam penggalangan dana untuk pergerakan kami dalam menanggapi hal ini, tentu tidak ditutup sampai sekarang, dibuka dalam waktu yang tidak kita tentukan. Untuk itu terima kasih buat saudara-saudara seiman yang telah berpartisipasi dalam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan, melipatkan rezekinya, dan disehatkan semuanya. Teman-teman, saudara-saudara yang sedang sakit berbaring di rumah sakit, semoga diangkat penyakitnya, kembali bisa sehat sedia kala. Untuk itu kami tutup saja. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Untuk doa kafaratul majelis, saya persilakan ke Bunda Rama. Silakan Bunda. Oke ya, saudaraku semua yang masih setia menyimak sampai subuh hari ini, menjelang subuh ya. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini menjelang subuh ini dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Ya, billahi. Pernyataan saya ini ilmiah nggak? Oh ya ilmiah. Saudara Ardiansa. Ilmiah, logikanya jalan, ilmiahnya jalan. Ya. Bapak kalau mau beriman kepada, dengerin dulu Fri. Bapak kalau mau beriman dengan apapun juga itu hak Bapak. Saya nggak tanya iman Bapak. Saya nggak bertanya. Saya nggak bahas iman Bapak. Nanti kalau bahas iman tangkap polisi lagi, wah takut juga gue. Dilaporin lagi ntar, Ardiansa menghujat iman Kristen. Aku nggak bahas iman kok. Ya. Betul. Itu. Oke, mungkin saya sudah cukup dulu, nanti berarti siap saya itu cari data. Makasih, Pak. Ya. Okay. Makasih Pak. Ya. Terima kasih. Silakan yang lain aja. Terima kasih. Silakan Free. Mau ngomong apa? Jadi tadi saya mendengar saudara menanyakan apa yang menjadi dasar kitab itu dikatakan wahyu ya.
ya kan? Itu pertanyaan saudara kan? Apa pertanyaan saya apa? Pertanyaan saudara tadi, apa yang menjadi dasar dalam kekristenan kitab itu? Enggak, saya nggak tanya itu. Dikatakan wahyu. Saya nggak tanya Tuhan, itu. ya kan? Enggak. Oh, apa pertanyaan Anda pertama? Pertanyaan saya pertama, oke, pertanyaan saya pertama adalah yang mana yang wahyu Tuhan dari Matius sampai Wahyu?